Kira kawin. Udah dari pagi. Guys, jangan lupa di tap-tap ya. Jangan lupa di tap-tap, di share. Bentar, kalau udah 50k kita naikin Bang Juma. Goreng ikan apalagi mandi saat lagi makan ikan goreng. Assalamualaikum Pak Wan. Waalaikumsalam. Pantun dulu Sar. Boleh. Apa ini? Tap sampainya 50k baru kita naikin Bang Juma ya. Lik babi mandiri cap. Bukan Bang Zuma, ini saudaraku, ini Oten. Hah? Sejak kapan jadi orang? Dia nggak tahu. Yang pegang akun admin. Mana Bang Jumanya? Di tap dulu minimal 50k baru dinaikin Bang Juma. Itu bangga yang lama nih? Bukan kayaknya. Nggak tahu nih. Itu apa? Bukan, coba kita tekan. Oh. Tadi Oten fitnah katanya Bang Juma kalau debat, ya biarin aja kalau itu fitnahan. Yang nanggung dosa kan dia, dan dapat pahalanya kan Bang Juma. Ini Oten gila ini. Yang muslim tolong tinggalkan rumah ini. Dia nggak tahu ini. Orang baru ini. Mayan Gaming. Assalamualaikum Bang Sani. Waalaikumsalam. Jangan lupa di tap sambil kita tunggu Bang Juma ya. Minimal 50k. Tolong ya muslim tinggalkan, ini bukan Bang Juma. Iya, ini memang bukan Bang Juma. Ini adminnya Bang Juma. Kadang dipakai sama Bang Juma, kadang juga dipakai sama admin Bang Juma, akun sahabat Bang Juma ini. Tapi ini akun resmi. Ntar setelah 50k di tap Bang Jumanya muncul. Kenapa harus di tap 50k? Supaya untuk memperkuat romnya itu. Pilek Bang Sadli. Iya, kayak aku nih lagi sinus deh. Kenapa itu kalau cuaca lagi dingin suara mindeng? Banyak banget 50k. Dia gak kenal suaramu Sadli. Kayaknya mungkin aku harus bersuara kayak ini. Baling-baling bambu. Kayak gitu ya. Aku alhamdulillah udah baikan. Minum madu Bang biar fit. Ya. Kayak aku sinus deh, karena setiap kalau ada cuaca dingin pasti ini hidungnya tersumbat. Itu kan. Udah ke TPS Bang, udah. Kalian gimana? Udah nyoblos tadi? Paman mana? Di tap dulu minimal 50k.
Saldi udah ke TPSK, udah. Dari tadi pagi ini udah jam berapa di sini? Udah jam 1. Bang masukin lah Bang Juma. Iya 50k dulu, makanya tap-tap dulu. 50k. Minimal 50k. Kata-kata hari ini bangsat, jangan lupa nyoblos. Medan banjir Bang, hah? Serius? Di mananya Medan banjir? Salam dari Malaysia. Waalaikumsalam Malaysia. Oh ini Open, kukira. Tapi di bionya ini. Udah. Kita bisukan aja. Medan di jalan Halat pun banjir. Oh masa? Banjir mualat. Alhamdulillah. Kampung Lalang gak pernah helpet banjir loh. Marilan gak ada loh. Kok di Marilan gak ada kabar-kabarnya? Bang Zuma KW nggak, minimal 50k dulu, nanti dinaikin Bang Zuma yang asli. Udah 44k. Ayo guys, semangat. 6k lagi biar kita naikin Bang Zuma. Hampir merata Bang. Tanjung Marawa juga banjir. Serius kalian Medan banjir? Coba aku tanya dulu mamaku ya. Kok nggak ada kabarnya dia? Siap paman. Bang Sandi udah makan belum? Oke, sudah 50k. Apakah Bang Zuma sudah ada? Hai, belum guys. Mana ini? Oke, sudah ada. Oke, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Kok sehat Bang? Sehat paman? Sehat alhamdulillah. Ini saya keliling cari apa? Keliling cari apa istilahnya tuh? Komal. Udah pada berperang semua tuh, sudah punya narasumber masing-masing. Jadi mending buka komal sendiri kan ya. Mana tahu ada teman-teman yang, mana tahu ada yang mau gabung sini diskusi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada, baik yang ada di live TikTok atau yang ada di channel YouTube Zulkifli M. Abbas. Alhamdulillah pada hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa teman-teman? Tanggal 27 ya. 27 November 2025.
Ya, alhamdulillah kita sekarang berada di penghujung tahun 2024. Sedikit lagi ya, kita akan memperingati Hari Mu'allaf sedunia, dan apologet Islam Indonesia pada hari Mu'allaf sedunia nantinya tanggal 25 Desember itu akan mengadakan kegiatan serentak di seluruh wilayah, termasuk wilayah Sulawesi Selatan. Dan sebelum kegiatan tersebut diadakan, tanggal 21 itu khususnya di Kota Makassar, Goa dan Maros, API Sulsel akan mengadakan kemudian kegiatan kajian apologet yang cakupannya itu membahas tentang pentingnya berapologet dan antisipasi gerakan pemurtadan. Oleh karena itu, tujuan kegiatan Mu'allaf sedunia ini diadakan, dan tujuan kajian-kajian apologet itu diadakan untuk menyadarkan umat Islam akan adanya gerakan-gerakan pemurtadan yang terjadi di sekeliling kita dengan berbagai macam pola yang mereka lakukan, yang sejatinya itu bisa mengecoh, ya, bisa mengecoh anak-anak kita yang tidak mengetahui tentang adanya gerakan-gerakan pendangkalan akidah seperti itu. Dan alhamdulillah saya sendiri untuk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan khususnya nanti di tanggal 21 Desember sebagai pemateri, ya, saya akan mengadakan kajian terkait dengan pentingnya belajar apologet Islam. Jadi teman-teman kalau ingin hadir, silakan menghubungi panitia kegiatan, yaitu dari API Sulsel. Ada akun API Sulsel, silakan kemudian teman-teman lihat di sana atau DM akunnya untuk hadir, menginformasikan kepada panitia untuk hadir pada kegiatan tersebut. Silakan bawa pasangan, keluarga, anak-anak kita untuk kemudian hadir di kegiatan ini, karena ini adalah hal yang sangat penting. Beruntunglah yang tinggal di Makassar kemudian, ya, tinggal di Goa, Makassar, Kota Maros, karena tidak terlalu jauh kemudian untuk mendengarkan materi langsung dari narasumber yang selama ini menggaungkan materi-materi apologet di sosmed, sehingga alhamdulillah banyak fenomena yang kita lihat, terkhususnya adanya mu'allaf yang kita syahadatkan di mana-mana. Ya, saya sendiri banyak menerima panggilan undangan untuk mensyahadatkan hampir tiap malam. Ya, alhamdulillah itu hasil daripada gerakan-gerakan para apologet Islam. Oleh karena itulah sekali lagi silakan teman-teman yang ada di Makassar, Goa, Maros dan sekitarnya yang ingin hadir kemudian di tanggal 21 Desember kajian apologet Islam Indonesia yang diadakan oleh API, Apologet Islam Indonesia.
Masih gimana yang di YouTube, suara saya masih sudah kedengaran? Audio nggak ada ya? Kalau di TikTok aman. Silakan oten-oten yang mau naik. Oke. Belum ada oten ini. Kita sapa dulu Bang Selebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, silakan Bang bang. Sadli. Salam Ya hormat. Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana kabar, warahmatullahi Bang? wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Alhamdulillah, taala. masya Allah. Iya, selamat ulang tahun lagi Gurunda. Selamat ulang tahun, semoga sehat selalu, panjang Ulang umur. tahun miseng. Iya, kayak Bang Handi. Ya Tiap tahu. hari ulang tahun Bang Handi. Tadi malam ulang tahun mi lagi ya, deh. Berarti nanti- Gurunda tabe. Angkat Siap. dulu pada kita bilang basogi kadi. Ya taruh nih. Kamu mengerti toh ide Sadli toh mengerti gitu? Ya mengerti mau cek dek apa? ngerti, Ji. Anu aku dong, milo lu kayak tolo tak kasih aktif memang anu kok di apa? Apa di nonaktifkan itu anu kok Mana yang kecil? Telegram kok? Apa pura anu teguri Ustaz Nigaro, Ustaz Erwin, tapi mah anu nih magelan nih kok yang masih hoya. Makanya Niga. memang Ini Ustaz Ustaz Erwin. Iya, apa iya waktu engkau penghujat asana Frans. Ini kayak singgir nih. Penghujat. Angkang nggak tadi tapi makanya yang kakek kok iya makanya nih Pak Pura nih nanu kak pemat toh kasadarin ya Lena. Iya 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 iya. Nah waktu nero engkau penghujat jasa Frans menghujat Iya. kau di room Jabodetabek ugas nah engkau tuh ya Lena sok tampil bijak sok bijak kita tapi makan aja jolo palalo kak jolo Cina pi mau pada aku di telegramnya aja Iya, lah iya, jolo na ire keristengnya. Nekro, ya jumlah tu lo kak ko di mau kasih ta anu jolo pengurusnya. Aktif PP Iya, telegramku. Baik baik baik. Iya. Nomor KT aku itu 008 Gurunda. Oh siap siap. Iya. Terima kasih banyak sebelumnya Gurunda. Iya saudaraku. Iya Sadli. makasih. Siap Mudah-mudahan Kanda. nanti ketemu kita deh. Mau sekali gak ketemu ya. Lama time sama-sama baru belum mana biar pada tahun kasih runtuh. Ini rumah asingnya. Nanti ikut acara mualaf Kanda. Iya. Beliau di Jakarta. Insyaallah. Di Jawa. Oh, di Iya. Jakarta. Iya. Mobile kak. Mobile. Di Jawa Barat. Iya. Dia sepi mata si baka bini ko lo si rentuk ki mengharap kalau suko idi. Oh siap. Translate-nya ada di bawah ya teman-teman. Iya, itu bahasa Aramaik campur ini bahasa Aramaik campur bahasa Luwu sedikit itu. Iya iya iya. Iya, Pak Gurunda, sehat ki selalu Siap, Desa Sadli. siap. Biar yang lain juga bisa naik. Salam hormat sekali lagi. Sehat Iya, selalu dalam makasih. lindungan kuasa. Iya, Lanjutkan Amin. perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Api. Saya tidak mengerti. Apa dia bilang? Kamu tidak ngerti? Ada api sulsel di bawah, Sat, naikin sebentar. Kenapa, Bah? Ada api sulsel di bawah. Nggak ada. Ada katanya. Bunda Gemini mungkin ya. Nggak ada, Bang. Oh.
Katanya sudah ada. Bugis Sidrap, Wajo hadir. Wah, ini orang-orang Sulawesi banyak. Di bawah. Di bawah antri 5 orang. Bang Suma hafal Bible? Enggak. Jangan neko Olan. Kalau Olan bawa pendeta, enggak apa-apa. Kayak pendetanya semalam kan lucu ya kan ya. Pendetanya semalam itu udah dibayar mahal-mahal. Ternyata menangis juga pergi. Tara Didi. Kenapa bisa Tara Didi muncul di YouTube? Noceng. Dan noceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini ada panitia kegiatan tanggal 21 ya. Yang ingin hadir kemudian di kegiatan kajian apologet yang akan diadakan oleh Api Sulsel. Api Sulsel. Silakan daftarkan diri teman-teman yang mau hadir, yang ada di Makassar, Jeneponto, Bulukumba, Takalar, Bantaeng, Maros, Sidrap, Baru, Parepare, Bone, Wajo, Sengkang, Sopeng, Baru, Ada mi pendaftar Baru. dari Sopen, Deng. Enrekang, Mamuju, Palopo, Belopa, Bone, Sidenren Rapang, Sidrap itu kapang di Siwa, Wajo, Aja ya. Toraja, Malili, Sinjai, Mamuju, Manado, Inrang. Silakan hadir, daftarkan diri Anda di Api Sulsel. Berapa Ada di- kuotanya bang? Tidak terbatas? Nggak tahu panitia. Kurang lebih 100, Sadli. Oh 100. 100-an, sedikit itu. Nanti di Karebosi aja diadakan biar lebih luas. Aduh. Masih pemula doh. Coba-coba dulu deh. Lihat dulu. Panitianya pemula. Iya panitianya. Untuk syarat dan ketentuan nanti hubungi aja Api Sulsel ya teman-teman. Langsung aja follow akun ini, DM Bunda Dela. Ya, nanti ke depan, beberapa hari ke depan nanti bisa di-spill juga hotel tempat kegiatannya gitu kan ya. Siap. Penting, siap. yang penting panitia jamin aman, tak ada keonaran. Kita adakan kan cuman pengenalan materi apologet. Apa pentingnya berapologet? Kenapa harus berapologet? Apa dasarnya apologet itu diadakan di Islam? Tujuannya, latar belakangnya, apa hasil yang ingin dicapai, apa saja yang sudah dilakukan, pencapaian-pencapaian apa yang sifatnya sangat mendukung materi apologet ini penting untuk disajikan ke umat Islam, kan gitu, materi-materi kayak gitunya yang dibahas. Termasuk di kristologi toh, Deng. Iya, kristologi kan itu. Siap. Silakan dibuka ini apa? Nanti ada di situ VT-nya. Saya belum upload sih di DPW Sulsel. Sebentar saya upload, masukkan di DPW Sulsel. Ada di akun Suma, Oh iya, Bang ada. Suma 1. Oh ya, bisa dilihat VT-nya ya. Yang mau daftar, yang mau hadir, silahkan lihat ada kontak personnya di akun Gurunda Zuma. Iya, di Instagram juga, Instagram Zulkifli Emabas juga ada di situ. Silakan teman-teman yang mau hadir menghubungi panitia. Oke, mungkin ini ada Oke, teman kita dari sapa Kristen. FJR. Silakan.
Selamat siang, assalamualaikum kalau muslim. Assalamualaikum, Deng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Baru, Deng. Baru. Oh iya, Baru, iya. Baru Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan. Bukan, Deng. Sulawesi. Sulawesi mana? Sulawesi Selatan. Oh iya betul, daerah Kepiting. Iya, betul. Jadi pikir itu dan Siapa sekarang? Kapolresnya sekarang di siapa di sana? Kurang Masih tahu Andi katanya Purnama? Jarmak pulang ini. Oh. Jarmak pulang ke Baru. Di mana Jiki sekarang? Petikan. Di Makassar, Kak, Deng. Oh di Makassar. hadir ke nanti nah. Deng, elok kamu aku tanah. Mau bertanya. Iya. Itu hukum akikah bagaimana itu, Deng? Kalau misalkan orangnya tidak mampu begitu, Deng, bagaimana itu? Disunahkan itu. Nanti kalau misalnya sudah mampu baru, biarpun dia sudah dewasa. Bahkan ada juga yang mengakikahkan orang yang sudah meninggal. Ada yang saya tengok begitu. Jadi sunnah itu disunahkan. Wajib juga 2 kambing gitu. Iya. 2 kambing. Kalau banyak uang bisa 5 kambing, 4 kambing. Seperti itu, Bang. Di mana kini di Makassar? Saya di Telok ini, Deng. Gurunda. Di Telok, Kak. Panakukang. Di Panakukang. Oh, di Panakukang. Udah Kak Jeki. Iya. Dekat Jakak Jaki Pahing itu. Jadi akikah itu sunnah yang sangat dianjurkan gitu. Sunnah yang sangat dianjurkan artinya menghampiri wajib. Jadi sebisa mungkin diusahakan gitu. Hadir maki saja nanti di kegiatannya Api Sulsel. Di mana acaranya, Deng? Rencananya di daerah Veterani. Di hotel. Oh, Deng, Gurunda. Iya. Rencananya itu di Makassar, Ji. Gratis, Ji, Deng. Gratis datang. Pulang pick up baru dibayar. Masuk. Gratis didatang ya, tapi kalau mau Ki masuk ketemu Gurunda bayar Ki. Ya, siap tuh. Jangan bilang ketemu Bang Juma bayar, enggak nanti di premi. Maksudnya ikuti acara tersebut, Bunda. Oh iya. Karena mungkin tempatnya yang disewa barangkali panitia. Karena panitia bukan yang punya hotel. Nanti Bagus di kalau lapangan hotel deh, Gurunda. baru saya kasih gratis Ki. Kalau di lapangan Ki, bayar Ki lagi Satpol PP. Tukang parkir juga. Manras. Saya security-nya, Deng. Security Kak saya, Deng. Di mana? Di Bosowa. Bosowa ini yang di tol, pinggir tol. Bosowa gas. Oh, Masya Allah luar biasa. Tapi mau Kak daftar Apin, aku tahu caranya. Nah itu ada Sulsel. Buka Maki linknya ini ada di bio-nya Api Sulsel, daftar ada di situ linknya untuk pendaftaran ya. Filter, Bunda. Buka Maki di situ di Api Sulsel, ada linknya itu di bio-nya. Oh iya, Hotel iya. Demalio. Apa hotel, nama hotelnya apa? Oh, Demaleo. Iya. Yang di Pelita Oh, Raya mungkin. Iya. Kayaknya. Penasaran Maki. Oke Bang Fajar, ada lagi yang ingin disampaikan? Kita lagi nunggu Oten ini. Oke. Oh iya. Oke, saya doakan semoga sehat-sehat semua, Bang Suma, Gurunda, anggota Api semuanya sehat-sehat, panjang Amin. umur. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Belum ada Oten guys. Ini aku baca-bacain komennya tadi. Ada yang ngatain Bang Juma apa aku lupa artinya tadi, bojang inam katanya. Apa itu guys artinya? Lupa aku. Jelas ini bilang. Oh, artinya saya lebih gagah dari bapaknya. Gitu. Udah aku jambakin tapi nggak mau naik. Rata-rata Oten yang hujat akunnya private. Jadi nggak bisa. Iya, Masya Allah. Oh, tempat keluar Tuhan. Ya, astaga, sorry maaf, lupa. Medan dengar-dengar banjir ya? Iya, katanya ini di komen katanya tadi ada Medan banjir. Tapi nggak ada info dari Teman-teman API di sana kok nggak ada kabar? Atau jangan-jangan saya sudah dikabarin? Emang Jom. Oh yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Atika. Ini mau nyanyi di sini, Panjol. Karaoke Ki. Selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim, Bang Pinjol. Halo. Gak ada suaranya ya? Halo Bang, Panjol. Oke lah, kalau nggak ada. Jangan lupa makan siang dulu ya Bang, sebelum naik. Ini teman-teman pada kemana ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabe, wabarakatuh. kembali kak lagi paman. Iya, kenapa paman? Ada kodong saya lupa tadi satu. Mohon maaf kak ini. Desa dik, terima kasih dinaikkan kak lagi di. Gurunda, minta tolong kasihan waktu tak disempatkan atau berkenan ki sekali-sekali live di APPI yang baru menetas itu kasihan. Oh iya, insya Allah. Kami mohon dengan sangat segala hormat ini. Mudah-mudahan Gurunda sempatkan waktunya berkenan. Itu jika dong. Iya. Siap. Kita mami yang sampaikan ki. Kalau nanti live mungkin enggak ini ki saya kirimkan ki live-nya, linknya. Mudah-mudahan bisa. Oke. Amin. Terima kasih banyak Gurunda. Saya kembali lagi turun. Makasih. Api Sulsel, salam hormat Api Sulsel. Assalamualaikum Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan kayak ini kasihan, jadi selalu commute. Iya. Banyak ini Oten di komen tapi nggak ada yang mau naik. Udah aku jambak-jambakin guys. Ini typing gitu sadli. Iya, cuman beraninya gitu. Bahasa-bahasa kotor. Masuk ke dia asramanya Kodam. Oten. Oh, Oten. Udah aku naikin dulu ini Pak. Assalamualaikum. Ada 10 ribuan nggak?
Bang Juma, selamat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah. Saya mengucapkan banyak terima kasih nih. Bang Juma, Iya, Bang. umur saya 63 tahun. 63 Masya tahun, Allah. punya cucu 5. Itu Iya, iya. saya dapat pelajaran banyak dari Bang Juma ya. Saya Alhamdulillah. mencatat isi dari Bible, tinggal menyadur aja dari Bang Juma terima beres. Setiap YouTube-nya Bang Juma saya save, saya salin Bible segini terbitan segini. Oh, tentang ketuhanan, tentang ini. Terima kasih, saya banyak ilmu dari Bang Juma. Semoga bermanfaat gitu. Semoga Siap. bermanfaat, saya banyak sekali. Iya. Terus juga dari Donditan, masalah sejarah timbulnya agama, masalah timbulnya kitab. Ya, cuma itu aja. Saya banyak terima kasih. Ilmunya banyak bagi saya. Dapat Alhamdulillah, merubah Bang. hidup Masya saya Allah. juga, ya, dapat merubah hidup saya juga. Saya jadi Alhamdulillah. dapat hidayah demi Allah. Saya dapat hidayah karena banyak belajar itu. Alhamdulillah. Ya, saya pelajarin itu kitab-kitab demi Allah. Alhamdulillah. Saya dari umur saya 63, umur 63 itu saya baru sholat. Emang kalau dari bekal agama saya kuat dari kecil sampai STM itu kuat. Setelah dari kerja saya udah nggak jarang sholat itu. Saya terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas apa amal yang dibuat sama Bang Juma, mengalir terus. Amin. Terima Amin kasih. ya rabbal alamin. Masya Allah. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Kayaknya Oten itu segan naik kalau lihat muka saya. Tutup aja dulu. Takut pingsan duluan. Palang-palang, sini. Pingsan klepek-klepek. Pingsan duluan Ki. Masih bebuahnya mitai. Kasihan kan kalau sampai dia teler. Kedang. Datang ke sana. Sebentar kayaknya mau ke secret. Ada di secretnya tahu. Tapi suruh dan Alhamdulillah. di Masya Daya, Allah. di Kapas. Daya. Iya. Oh, Di tempatnya rumahnya Ustaz Yunus. Aki Hilal, iya. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Dia kasih satu anunya tuh kantor pemasaran. Iya, 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 iya. Iya. Jadi sebentar kayaknya kita mau ketemu lagi nih. Insya Allah sebentar sore lah. Iya, syukur alhamdulillah. Pendeta aja kabur, apalagi umat biasa Bang Juma. Itu dia. Ketawa aku aja. Pimikis saja di gereja paling deh. Itu dia makanya. Kasihan sih. Tapi mau kayak mana lagi? Kalau tidak diajarkan, nanti jadi tambah menjadi jani nanti. Gila-gilanya. Apalagi si Olan. Bayar pendeta, pendetanya ndak ini. Tidak Masa serius itu orang berkompeten. bayar pendetanya untuk diskusi? Iya, serius. Maksudku serius itu gak? Bukan Serius. framing. Serius. Dia bayar penghujat itu 25 orang penghujat. Makanya beberapa saat yang lalu kita beberapa kali kedatangan pendapat baru kan, tiba-tiba ada apologet baru masuk. Kita tidak kenal nama baru, akun baru, suara baru. Ternyata itu orang-orang bayaran semua. Betul-betul. Lihat. Senior saja sudah keok. Mau ke lagi data yang baru-baru ke sini. Itulah. Kasihan juga sih, tapi mau gimana lagi? Mereka harus mempertanggungjawabkan dan mempertahankan kepercayaan mereka karena sudah terlanjur
mereka sendiri yang membuat kepercayaannya itu ini bersinggungan dengan Islam kan gitu. Bentar. Ya, selamat siang Robert. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Namanya kayak Oten bang. warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, kamu. Sok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbar. Terima kasih. Orang Lombok, orang Bima. Saya orang Palembang, Bang. Palembang, masya Allah, saya nggak salah kan? Silakan. Iya. Asli memang namanya Palembang. Robert bang. Iya, nama saya Fred Robert, ibu saya Kristen. Oh, Allahu Akbar. oke bang. Ibu saya Kristen, sedari kecil saya sering dibawa ke gereja. Tapi saya mencari sendiri setelah saya buta. Di umur 33 tahun, sekarang umur saya 43 tahun. Saya mencari sendiri Islam. Jantung saya Allahu berdebar. Akbar. Iya. Saya kagum banget sama Bang Zuma ini. Setiap hari, setiap pagi saya dengar beberapa ayat-ayat Alkitab tuh saya ketik pakai talkback Google itu. Saya catat, saya taruh di Facebook, saya simpan hanya saya untuk saya hafal. Besarin, Sat. Untuk saya hafalkan, karena banyak lingkungan keluarga saya dari ibu saya itu semuanya Kristen. Dan saya akan mendakwahi mereka dengan ayat-ayat dari Bang Zuma ini. Dan saban hari saya dengar itu sangat jauh di luar akal saya semenjak saya belum mengenal Islam. Tapi begitu Allahu saya Akbar. mengenal Islam, Masya Allah. saya begitu cintai namanya Muhammad itu. Ya. Allahu Akbar. Ya. Cinta banget, melebihi nyawa saya sendiri. Ya, saya sering Allah. dihina, sholat tunggit, bacaan itu diulang kali kayak Tuhan nggak ngerti aja. Terdengar di kuping saya lagi sholat, tapi saya tidak saya hiraukan. Terus saya sholat terus saya itu dalam pencarian jati diri saya di tengah-tengah orang Kristen. Saya sholat di dalam rumah mereka. Dan ada yang nganterin saya buta soalnya, gak ada yang nganterin saya. Kadang-kadang ada sepupu saya namanya Alfred, dia orang Ambon tapi dia sudah berhijrah juga. Dia itulah yang sering ngajak saya kajian pergi di beberapa masjid di Palembang. Tapi hati saya senang sekali mendapat banyak ilmu pengetahuan dari Bang Zuma ini. Adalah sebuah fenomena yang setiap hari saya komentar, lihatlah komentar saya. Ada banyak penghujat orang-orang itu, sayang sekali mereka tidak tahu yang namanya Islam ini. Damai banget hati, tenang. Dahulu kalau saya orang yang di masa lalu saya adalah masa hitam yang kelam. Tapi setelah saya mengenal Islam, hilang semua itu. Bahkan mata buta yang tak saya hiraukan lagi. Allahu Penting mata Akbar. hati ini dapat. Ya Allah. Mata hati ini dapat. Itulah yang buat saya tetap kuat semangat. Surat Yusuf ayat 87, janganlah engkau berputus asa atas rahmat Tuhanmu atas segala perkara apapun, karena berputus asalah cerminan perbuatan orang kafir. Ku pegang terus kata-kata itu. Terus la ilaha illallah, kapan aku mati, la ilaha illallah, kapan aku mati, la ilaha. Itu aja yang ku tunggu. Iya. Menjalani hari-hari ini lewat aja aku. Saban hari setiap pagi aku bangun, biasanya aku bangun jam setengah 2.30 malam, pasti aku cari Zulkifli M. Abbas. Zulkifli M. Ini saksi di bawah ini, di matras ini istriku. Di TikTok aku komen, di mana sih cari channel Bang Zuma? Di mana sih cari channel Bang Zuma? Iya. Terima kasih Bang Zuma semuanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Semua ayat Bible. Iya, Bible semuanya di apa? Kan dia pintar selalu ini. Iya, saya pakai talkback Jadi itu. ditaruh buat pegangan dia katanya. Makasih semuanya. Pada saat Makasih satu hari Bu. nanti saya akan harus intuisi, dorongan hati saya harus ngomong ke mereka, ini yang kalian sembah itu. Nah, aku dari Bang Zuma mau aku transferkan ke mereka ayat-ayat dari cara-cara Paulus mematikan akal, cara-cara Paulus tipu-tipu, cara-cara ini, bahwa yang mereka sembah itu bukan Yesus. Yesus itu adalah buatan orang Romawi. Yang asli itu Yehosua Hamasyah, itu yang asli.
Itu yang asli. Masya Allah. Aku banyak dapat banget. Aku bersyukur banget ya terscroll gak sengaja channel Incal Bang Zuma ini beneran. Sumpah demi Allah, Robku ya. Kagum, aku lihat Dr. Zakir Naik kan aku harus bahasa Inggris. Bahasa Inggris memang ngerti bahasa Inggris tapi chapter itu kan agak cepet melesetnya. Tapi kalau Bang Zuma aku geser sekali 10 detik 30 detik dapat lagi ayat, aku catat lagi. Iya. Ditaruh di hanya saya di Facebook. Aku itu akan gunakan senjata kalau aja mereka dengar kan. Ya, orang-orang di bawah juga, audiens juga. Saya senang sekali bisa begitu scroll langsung naik dapat Bang Zuma yang ngobrol. Bahagia Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Bahagia banget. Iya. Dengan Bang Handi juga aku ini Bunda Rahma Kores, Bang Sadli. Alhamdulillah dia sebut aku, Mas. Seluruh Allah. api, Ustadz Sugi. Bang Handi bertubi-tubi serangan mereka tapi tas tangkis dengan kebenaran. Wih, terbuka. Keren kan ya? Bodoh banget orang itu gak tahu. Waalaikumsalam. Kata orang Palembang tuh, "Woi, buyan makan tai dia." Kau udah tahu Masya Allah, merinding Kak saya dengar bilang makan kuti mute terus. Kalau boleh tahu Bang Robert, udah berapa lama Bang Robert kenal Komalnya Bang Juma? Baru-baru atau udah lama? Setahun setengah ini. Oh, sudah setahun setengah. Setahun setengah ini. Ikuti terus. Ini dari live YouTube atau dari TikTok ini aku ikuti. Tapi live YouTube, ayo udah ikutin aja lah nanti lah soal itu. Penting ini dulu informasi ini dulu yang penting ini. Catat dulu. Aku catat dulu banyak ayat-ayat itu. Oh, Allahu Akbar terbuka ini Wahyu 22:16 bintang timur segala macam. Halil bin Zakar. Wai, kalian bodohnya kau. Ala kau. Ala kebujan. Mantap Mas. Melesetnya. Dulu aku pernah dibawa ibu aku ke gereja terus saban hari sama kecil dulu aku ngomong buat apa belajar Al-Quran susah, bacanya aja susah. Aku bilang mending ini mudah, baca tapi aku tidak begitu baca terus, membaca yang baik-baiknya aja. dikasih Pak pendeta kan, ikan colok pantat pendeta kata Bang Zuma. Colok pantat pendeta dah. Aduh. Konyol. Makan terjemahan. Ketawa berjamaah ayo. Makan terjemahan. Kata orang Palembang, kelebu kapal tenggelam. Kelebu kapal tenggelam. Iya. Makan terjemahan. Terima enggeng baik kata orang. Ikut tapi tidak tahu di kemana. Allahu Akbar, Masya Tapi tidak Allah. pernah dibaptis aku. Tidak pernah dikasih bapak aku dibaptis. Jangan kau baptis anak aku itu dari bin aku kata bapak aku. Jangan baptis. Kau serah kau bawa. Nanti dia bersak, dia putuskan sendiri katanya. Setelah itu Masya Allah. Cari sendiri. Setelah aku buta ini baru aku cari sendiri. Buta awalnya tuh aku minta kesembuhan sama Tuhan. Aku cari Tuhan terus sholat terus lama-lama jadi kebiasaan. Lagi jadi tempat berpengharapan selalu. Wah, gak pikir lagi aku buta, bodoh amat lah buta ini mau sembuh mau enggak, aku bilang. Yang penting inilah Tuhanku. Mati sudah. Allahu Akbar, Masya Allah. Saking imannya ku lengket di dalam terpatri di hati ini, malah mati. Itulah yang aku cari. Aku segera bertemu dengan Allah. Wah, ini dia Tuhan aku. Itu yang dapat ketemu Nabi Muhammad. Dulu aku Nabi Muhammad tidak begitu kenal Nabi Muhammad, tapi setelah aku ini ceritanya apa namanya pengorbanan dia dilempari batu di kota Taif itu sampai tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi dia berjuang, kawannya ini istrinya yang pertama, yang kedua, ketiga, dia sebetulnya orang yang setia, tapi oleh karena istrinya meninggal dia menjalankan perintah Allah, dia nikah banyak untuk memperbanyak keturunan dan menghafal Al-Quran. Ada sebab akibatnya. Ya karena banyak orang nodo pencabul lah, inilah zolim lah kecil. Nah inilah kalau tidak belajar jangan banyak omong. Iya kan? Ngatur
Nabi Muhammad ngomong begini begitu. Ringam nian aku kata orang tuh ringam nian. Jadi kalau kata Bang Suma tuh pendesta. Pendesta. Iya, pendesta. Masya Allah. Pendesta. Iya, tante aku pendeta kalau tante aku. Ada dua tante aku pendeta, satunya guru ngajar di sekolah Betel. Yang laki-laki orang Cina. Nah, orang tiga ini yang apa? Wanti-wanti banget kalau aku dekat dengan sepupu-sepupu aku tuh diwanti-wanti banget. Karena aku ini sudah terlalu banyak tahu katanya. Mungkin pikir mereka kan bisa meracuni mereka, pikir mereka. Padahal aku ingin menyampaikan kebenaran dari Bang Zuma kan. Ini ayatnya. Kalau kamu nggak percaya, aku bukan penghujat. Ini ayat. Nah, aku taruh ini ayat ini. Sekian nomor sekian. Yang buta ini aku apa kalian gitu. Iya kan? Balik begitu. Wih, tapi Masya Allah. Saya ingin ini saudaraku Robert, saya ingin berikan sebuah hadiah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bersabda gini. Rasulullah mengatakan, Innallaha kala idza batalaitu abdi bihabibati pasabara awwadtu minhumal jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi di dalam riwayat Bukhari nomor 5653. Iya. Apabila aku menguji hambaku dengan dua kekasihnya, yaitu kedua matanya, kemudian dia bersabar, niscaya aku menggantikan kedua matanya dengan surga. Allah Maha Pengampun. Kalimat itulah yang kepegang. Yang membuat aku kuat itu kalimat itulah yang kepegang. Hadis Bukhari 5653. Itulah yang kepegang. Yang kuat sampai sekarang ini. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Cari tahu. Kenapa? Siapa nama Tuhanmu? Aku bilang, nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhanku Yesus katanya. Nama Tuhanku Allah. Kenapa? Allahu Akbar, Kenapa Masya Tuhanku Allah. Allah? Tahu nggak kau kenapa Tuhan tuh menamakan dirinya Allah? Coba kau buang satu-satu hurufnya. Ada 4 huruf: alif, lam, ha. Alif buang dulu, taruhkan. Tinggal dibaca apa? Lillah. 284 lillah apa artinya? Al-Baqarah. Dibaca lagi, satu lagi dibuang lagi. Jadi laha, lahu. Al-Baqarah 255 artinya. Sisakan lagi satu lagi, tinggal ha, hu. Huwallahul ladzi. Di surat Al-Ikhlas ayat 3. Al-Ikhlas ayat 1. Qul Allahu. Allah itu diapit dengan huruf hu dua buah. Ya kan? Allahu Akbar, Masya Allah. Setelah itu tinggal alif tadi kan masih tersisa. Nah, alif itu kalau dihilangkan jadi gaib jadinya. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahu wa ma yunfikun. Ya, yunfikun. Bil ghaibi wa yuqimuna ya gitu. Wa yuqimuna shalah. Tawa mimma razaqnahum yunfikun, ya kan. Nah, gaib itulah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Menamakan dirinya Allah. Wih, tahu itu aku, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, ini dia baru Tuhan. Lega hati aku, legonya hati aku, tidak takut lagi aku apapun, asal kebenaran maju terus, pokoknya benar. Yeah. Nah, dia ngomong, jangan buat video itu Yohanes 17 ayat 3, nanti kau dikasuskan orang. Kasus apa? Ini Bible kamu ini Aku tidak penghujat. Aku bukan penghujat, ini 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Masya Allah. Mengenal satu-satunya Tuhan, Allah ini disebut. Ya kan? 1 Timotius 6 ayat 16, Tuhan tidak pernah dijamah, tidak pernah dilihat, tidak pernah di tempat sendiri ini. Tidak pernah siapapun ini. Ya. Wajah Allah. Ya. Banyak, aku dapat ayat-ayat dari Bang Zumar banyak dia pokoknya. Banyak. Tapi ada satu yang belum didapat. Apa itu? Ya aku aku harus. Kalau tadi itu nama Allah, ya kan, nama Allah dihapus, huruf-hurufnya satu persatu tetap merujuk kepada esensi pencipta, kan gitu ya. Iya. Ada hal yang menarik ketika nama Yesus dihilangkan hurufnya satu-satu, arahnya kemana?
Kepemulungan. Satu kata misalnya nih tinggal 3 huruf saja, sus. Ada yang tahu artinya? Apa itu? Apa itu? Di bawah ada yang tahu artinya, sus? Pantat, pantat. Ya, nauzubillah min syaitanir rajim. Darah mah terus terang nah. Jadi ini tidak bisa kita jabarkan kalau kita monolog kecuali kalau ada oten. Nanti kita kena. Iya. Aku senang banget, berterima kasih banget Bang Zuma ya. Allah, Masya Allah. Unirifa juga. Allah Buat Akbar. satu itu, wah bukan merepet aja tapi apa namanya serangan itu atas. Wow, dahsyat nian. Unirifa. Dahsyat nian. Dahsyat dan aku nonton Bang Zuma, Bang Hadi. Abang Ya. Robert, mohon maaf boleh bertanya. Ya. Itu gara-gara ini apa ya? Mata itu kena apa? Kecelakaan atau sakit? Dua diagnosa dokter, ada 2 penyebab. Ya, 2 penyebab. Karena saya ini dulu pecandu alkohol. Ya, pecandu alkohol. Yang kedua, saya kerja memang di tempat pembangkit listrik tenaga gas yang memang menghambur-hamburkan gas, dan di dalam itu ada kandungan gas metanol, dan itu menghantam serabut syaraf penerjemah gambar, warna dan bentuk. Matanya nggak rusak, pupil kornea, bola mata nggak rusak, tapi penerjemah gambar, warna dan bentuk itu serabut syarafnya yang mati. Dia nggak mau menyampaikan informasi lagi. Nah, itu didapat dari kata dokter dari lifestylemu dan dari tempat pekerjaanmu. Ada 2 kemungkinan katanya. Gas racun metanol itu. Karena yang terdapat di alkohol itu adalah etanol, bukan metanol. Kalau metanol berarti itu diracun orang. Nah, kalau terdapat di dalam minuman alkohol, berarti diracun orang. Adanya itu di tempat kau kerja itu, di gas methane namanya, metanol. Nah, itu adanya di situ. Memang kalau pada saat turbin PLN minta pengairan gas, dia gagal ngalir, freezing, dan itu harus dibuang, dihambur-hamburkan ke udara. Nah, itu mungkin saya kan memang pakai masker, mungkin hari demi hari terpapar, lama-lama numpuk dia, baru ngantem. Kurang lebih begitu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, beliau. Ini Rifa. Ya, kenalan dulu sama Niripa. Iya. Ya, Bang Robert. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Saban hari saya lihat perempuan ini hebat banget, udah dahsyat berdakwah. Wah, ketemu di sini ya namanya. Masya Allah. Ya. Salam kenal Bang Robert. Salam hormat ya. Oh, biasa aja saya mah. saya security-nya Bang Zuma. saya ngejagain sendalnya Bang Zuma. Dahsyat beneran. Bang Robert nih asli orang mana? Ayah saya orang Palembang, ibu saya orang Ambon. Farmnya Hetaria dengan Sahu Silawani. Ada cerita apa nih Bang Zuma? Ya, beliau sangat bersyukur adanya dunia apologet. Iya. Karena Insya beliau Allah. ini hidup di 2 alam. Ibunya beliau masih non-muslim. Subhanallah. Kalau bapak gimana? Sahabat Bapak Robert. Islam. Bapak Islam Muslim. Alhamdulillah. Kakek Insya Islam. Dari kecil saya tuh umur 2 tahun tuh sudah dilatih kakek saya untuk ikut sholat maghrib baca Al-Fatihah. Nah, itulah yang lengket di otak saya. Gak mau hilang itu surat itu. Meskipun saya diajak ke gereja, saya masih terus hafal surat itu. Sama surat Al-Ikhlas. Nah, yang Al-Falaq dengan An-Nasnya saya belum hafal. Nah, baru-baru ini aja saya hafal pas setelah saya umur 32 31. Nah, baru saya mencari sendiri. Itu belum matang benar. Nah, setelah saya buta ini baru cari sendiri, ngapal sendiri. Ini sendiri, cari sendiri, buka pakai talkback. Itu kan setiap handphone Android ada tuh. Geser, scroll, ngecek si tante Google itu, bacain ayat demi ayat. Jadi saya baca Al-Quran satu persatu. Ya. Pokoknya dahsyat. Masya Allah. Dahsyat banget pokoknya. Ini yang punya saya ngikutin Bang Zul. Saban pagi saya ikutin benar.
Ya, 9 pagi saya beneran. Banyak tadi ada ya yang Bang Fikri tadi kan, ada yang Bang Fikri orang ini guide di Iya, Bali. iya, betul, betul. Tadi ada kan. Ya tadi saya simak tadi, ya kan. Ada si Olan pemakan manusia. Perempuan itu ngapain keluar duit banyak-banyak bayar orang bodoh. Allahu Akbar, Masya Allah. Ngapain? Sebenarnya ada hikmahnya sih Bang. Kalau kita lihat, saya sendiri melihat ini kan dengan mualafnya yoga ini sebenarnya hikmahnya banyak. Pertama, kalau kita betul-betul jernih menilai ini ya, izin Bang ya, Bang Zuma ya. Jadi Ya, silakan, Dek. dengan hadirnya yoga di tengah-tengah kita tanpa sengaja dan tanpa sadar, sebenarnya Allah sedang memperlihatkan kebenaran Islam gitu. Ketidakbenaran mereka juga dipertontonkan. Yoga dengan kemualafannya sekarang itu sikapnya banyak sekali berubah. Mulai dari pertama masuk yang kata-katanya itu kasar, keras, tantrum, jauh sekali. Saat ini dia punya rasa, punya empati, dan banyak punya rasa malu gitu. Bahkan dia kalau buka komal atau apa tuh dia lebih anaknya emang, karena mereka tuh tinggal di kampung. Kenapa saya tahu? Karena saya komunikasi dengan yoga, dan karena memang beliau mualaf itu pertamanya berkenalan dengan saya, jadi beliau lebih percaya itu sama saya sama Fandi. Jadi ketika saya tahu backgroundnya dan background keluarga orang mereka ini, saya tahu mereka ini yang dari kampung ya, Sumatera Utara, si Samosir sana. Mereka tuh di wilayah mereka itu tidak ada Islam, masih lekat dengan klinik kayak perdukunan gitu, betul-betul masih sangat-sangat ini sekali lah gitu. Kalau intelektual di situ tuh nggak rendah, karena mereka banyak juga yang sudah sekolah atau apa ya, bahkan yoga sendiri sarjana. Tapi tradisi berpikirnya itu yang berbeda. Nah, ketika Olan dan yoga diperlihatkan di hadapan kita gitu kan, sebenarnya Allah sedang memperlihatkan ke kita representasi Islam dan Kristen. Ketika yoga menjadi mualaf, kelakuan dan sikapnya tuh jauh luar biasa. Dimana dia kemarin live itu saya sendiri lihat dia sambil nyuci piring. Terus dia ngomong kenapa dia nyuci piring, mama, saya mau ini dulu ya, mama saya mau ke toilet. Ini anak baru jadi Islam saja, dia sendiri bilang bahwa banyak sikapnya berubah. Bahkan nih ya, hal-hal kecil receh kan. Nih katanya, dulu aku makan B2, badanku tuh bau kali loh nih katanya. Aku udah berapa ini, 1 bulan aku gak makan B2. Itu betul-betul kurasakan badanku tuh gak bau kayak kemarin katanya. Satu, dan dia merasa jijik dengan B2. Dan ada perbedaan antara hewan dengan manusia lah menurut dia. Belum lagi dia dengan orang tuanya. Ini cerita ya, mungkin ini jelek buat Olan, tapi ini fakta untuk memperlihatkan betapa Islam itu memperbaiki akhlak orang, sementara agama sebelumnya justru memperlihatkan keburukan akhlak seseorang. Olan naik mempermalukan yoga, yoga naik membuat bangga keluarga. Harusnya begitu kan? Yoga naik di komal, semua lisannya itu ukapan lisannya itu penuh hikmah. Tapi giliran Olan naik itu mempermalukan keluarga dan yoga sebenarnya. Tengok omongannya kasar, cacian, hujatan, makian, kebencian. Dan dia beragama Kristen. Dan di antara keluarganya yang paling rajin ke gereja itu Olan. Tapi si yoga naik, coba tawaduknya anak itu. Bicaranya pun berusaha dia menata bicaranya. Bahkan dia gak sengaja ngejek Ustadz Alif atau ngejek Bang Ali, dan dia tahu itu Ustadz, dia langsung turun, langsung chat, aduh ini malu banget aku itu Ustadz. Ada apresiasi dari dia sendiri yang bukan siapa-siapa menurut dia ke orang yang dianggap dia ulama. Ini loh Allah, ini nggak settingan, dan wallahi demi Allah tuh saya menjadi saksi loh, menjadi saksi dari awal kemunculan si yoga ini dengan kelucuan dia gitu. Dia tuh berantem sama saya pertama masuk. Dan sampai sekarang tuh menjadi kayak ini sendiri bagi saya gitu, hikmah sendiri Bang Zuma. Ini benar luar biasa. Olan itu Bang Zuma, waktu dia masuk ke komal itu dia menampakkan kebencian. Dia berusaha untuk mempertontonkan kebaikan, tapi tidak bertahan lama gitu. Makanya kemarin yoga ini pesan sama saya Bang Zuma, Uni, bagaimanapun juga Olan itu kakak kandung saya. Buruk pun kelakuannya, dia kakak saya tidak mungkin buang. Saya tetap sayang sama dia. Makanya dia minta tolong, kalau seandainya dia hanya naik untuk menghujat, memperlihatkan kebotolannya, memperlihatkan kejahilannya, mohon jangan dinaikkan.
Jadi inilah representasi Islam dan Kristen kita dipertontonkan oleh Allah. Mungkin begitu Bang Robert. Lanjut. Ya. Makasih banget Uni Rifa, weh. Speechless saya beneran. Gak bisa naik koma langsung ngobrol sama Bang Zuma dan Uni Rifa, Bunda Rahma, Kores Bang Sadli, ada Bang Handi juga, Ustadz Sugi yang setiap hari saya lihat biasanya di YouTube ya. Iya. Saya terkesan banget beneran dengan cara Bang Zuma nyampaikan dengan ilmunya ya. Terkesan banget saya beneran. Ya. Terkesan banget. Satu lagi Uni Rifan, satu lagi ada Don Ditan ya. Ya. 3 orang itu saya ekorin terus ilmunya, ilmu ininya. Banyak banget inputan yang bisa saya dapat, yang bisa saya himpun dulu baru saya lemparkan nanti ke Kristen. Saudara-saudara saya, moga-moga mereka mendengar. Ya tujuan saya itu sebenarnya, tujuan saya. Yeah. Thank you Bang Zuma. Ya, salam hormat selalu. Thank you banget. Ya. Iya, sama-sama Dinda Robert. Yeah. Masya Allah. Silakan mungkin Dinda Adon ada yang ingin disampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bang, teman saya mau bicara tentang misionaris dari Indonesia untuk mengkristenkan orang Indonesia juga yang berada di Amerika. Ini contohnya yang sudah pernah terima gitu, yang pernah diterima akan dijadikan Kristen gitu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Zuma, Uni Rifa. Ya, halo. Ya. Akhirnya bisa dialog langsung nih. Terima kasih kesempatannya. Aduh, saya sampai bergetar. Saya kembali mengingat. Jadi saya punya pengalaman buruk. Tahun lalu itu saya memiliki sahabat, satu pekerjaan, satu rumah, namun kita beda akidah dan dia tahu itu karena hari-hari saya sholat, hari-hari saya berjilbab. Tapi dia begitu gigih, begitu gigih ingin mengkristenkan saya karena di antara sahabat-sahabat yang lain udah tumbang, yang namanya jelas-jelas Akbar, Nur Hayati itu sudah Kristen semua hari ini. Dan saya sedih sebenarnya karena di awal pertemanan kami ya tulus lah. Tapi seterus-terusnya pertemanan kalau memang bicara akidah, saya nggak bisa tolerir gitu kan dari awal. Sampai dimusuhin segala macam. Yang membuat saya sedih, saya terus berdoa dan pada akhirnya sekarang dipertemukan dengan Bang Adon ya, banyak belajar, banyak pengetahuan baru gitu. Jadi nggak tahu ya ini hidayah atau gimana, menguatkan saya bahwa oh ternyata seperti ini gitu untuk bukan melawan ya, untuk memberikan perlawanan kepada mereka tuh seperti ini gitu. Karena mungkin saya nggak tahu caranya, saya takut menyakiti mereka, saya takut berbuntut panjang apa segala macam, itu banyak terpikirkan. Tapi saat ini saya semakin yakin, semakin kuat, semakin ngerasa punya bekal. Kan intinya kalau kita mau berperang itu bekal ya Uni Rifa ya. Karena sebaik-baik bekal adalah ilmu. Masya Allah, betul. Itu tadi yang saya bahas. Masya Allah, keren. Iya, Insya Allah sebaik-baik bekal adalah ilmu. Jadi karena saya merasa tahun lalu itu belum cukup bekal, jadi saya memilih untuk menghindar, pergi dan mencari pekerjaan baru, penghidupan baru dan tempat baru. Tapi tidak berhenti di situ, dia berupaya mencoba seolah-olah perhatian. Dia bilang, ayolah ini si Akbar sama Nur Hayati aja udah ke gereja gitu. Kamu nunggu apa lagi? Kok nunggu apa gitu? Sampai saya ada permintaan ke dia. Tahun lalu saya sakit parah, 6 hari koma. Dan dia sampai hati mengupload video. Dia tuh saking dia mungkin dapat uang kayaknya dari kegiatan misionarisnya itu ya, karena dia gencar sekali bikin konten YouTube-nya, gencar dapat subsidinya, gencar dari pendeta, dari pastor apa segala macam. Itu dia buat konten
bahwa wanita berhijab disembuhkan oleh Yesus. Nah itu saya keberatan sekali, ya kan? Sampai dia terakhir mengirimkan SMS, kata dia bukti-bukti bahwa Masya Allah, saya nggak sanggup mengucapnya, bahwa Nabi kita Rasulullah, Nabi Allah kita itu disebut pedofil, menikahi gadis umur 9 tahun, bla 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 segala macam. Terus saya menguatkan diri, mohon rujukan dari ustazah di tanah air bahwa saya mengalami seperti ini, minta dikuatkan, minta dalil, minta dasar, minta ilmu. Akhirnya saya dikirimkan kutipan-kutipan, saya serang dia tetap nggak terima. Nah sekarang saya tantang dia, saya benar-benar tantang dia. Saya bilang, kalau emang nggak terima, ayo kita diskusi secara elegan, kita diskusi dengan pakarnya, ya kan? Ya, karena dia merasa nggak ada yang bisa menentang dia, nggak ada yang bisa mengalahkan dia, karena dia sekarang sudah tervalidasi pendeta di Amerika yang diakui merasa mumpuni di bidang itu, gitu. Jadi saya sih poinnya dialog di sini minta rujukan. Mungkin kedepannya saya atur schedule bagaimana dia supaya naik di forum terbuka ini, diskusi yang mengedukasi gitu. Jadi biar syukur-syukur sih dianya bertobat gitu ya, tapi minimal dia nggak, harapan saya minimal dia udah gitu, stop, nggak usah gencar sama orang-orang Indo tuh terus gitu di kristenisasi sama dia. Oh, begini ya, udah paling benar tuh Yesus, udah yang pernah benar tuh Yesus gitu. Jadi saya sampai kehabisan kata-kata, saya sampai mau nangis. Rifa, ya Allah, saya kalau ingat kita udah sibuk, kita di sini perantau, udah sibuk mikirin keluarga, terpisah, kehidupan terpisah dari anak-anak, terpisah segalanya, dengan keterbatasan kita beribadah itu tanpa mendengar suara azan, hanya mengandalkan aplikasi. Jadi itu aja udah merupakan beban buat kita. Kita adaptasi dengan budaya-budaya, gempuran budaya mereka gitu. Kita berada di tanah mereka gitu. Itu pilihan sebenarnya. Cuman kan ya Allah, ternyata segini berat. Tapi ya hikmahnya dengan segala keterbatasan itu, saya jadi makin lebih mendekatkan sama Allah, bahwa ya Allah, saya nggak punya siapa-siapa di sini. Saya hanya menggantungkan harapan sebaik-baik, menggantungkan harapan kepada Engkau. Jadi berilah hamba bimbingan, berilah hamba kekuatan menghadapi semua ini. Jadi memang ke masjid aja susah, bahkan lebaran aja saya harus menempuh 3 jam lebih untuk ke masjid. Puasa pun begitu. Jadi ditambah lagi dengan apa ya? Dengan cobaan sih. Namanya boleh saya sebut di sini? Ya. Namanya Tati Hutapea. Dia ada akun YouTube, dia sekarang lagi booming sekali, banyak pengikutnya, bahkan dari mancanegara sembuh karena tangannya katanya urapan. Ya. Jadi dia menyembuhkan orang penyakit kanker, diabetes, darah tinggi, pokoknya segala penyakit dia sembuh sama dia pokoknya. Iya. Jadi Paham. iya, saya nggak ngerti loh bahasa Kristen itu yang urapan, yang hidayah, yang dari Yesus langsung, mungkin Yesus, saya nggak ngerti tuh, belum pernah dengar sih cita-cita begitu. Jadi saya mohon mungkin Uni Rifa ada ide untuk langkah yang lebih apa ya, langkah lebih konkret untuk Mungkin bisa. lebih ke Bang Zuma dulu deh Kak, nanti baru saya. Mungkin Bang Zuma dulu kasih masukan dan wejangan dulu, nanti saya. Silakan Bang Zuma. Baik. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu kemudian motivasi kami para apologet Islam Indonesia khususnya ini untuk selalu eksis kemudian mengabarkan Al-Quran kaitannya dengan Islamologi dan Kristenisasi yang terjadi. Itu ini, keadaan ini, karena kita ingin pemberitaan tentang benarnya Al-Quran ketika disandingkan dengan kitab di luar Al-Quran, di mana adanya sekelompok orang yang mengatasnamakan diri mereka itu sebagai anak-anak Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang menurut mereka mau diselamatkan, khususnya generasi Islam ini. Sehingga dengan adanya YouTube
Dengan adanya TikTok kita sangat terbantu untuk menyuarakan kebenaran Islam. Sehingga yang menjadi konsentrasi kita itu bukan hanya umat Islam yang ada di Indonesia saja, tetapi juga saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang hidup di tengah-tengah kaum mayoritas. Kami sadar itu, kami paham betul bahwa keadaan ini memang harus kita hadapi. Saudara-saudara kita kebanyakan bekerja di kalangan orang kafir. Mereka sulit untuk beribadah. Mereka malah disuruh untuk menyentuh hal-hal yang haram. Mereka dilarang sholat dan seterusnya, dipersulit. Ditambah lagi kemudian kurangnya informasi tentang keislaman, mereka akan semakin sulit untuk itu. Nah, karena itulah kemudian ada hal yang menarik ya, ketika kemudian teman-teman kita, saudara-saudara kita umat Islam yang ada di luar sana itu mau menjadi pendengar setia atau penikmat daripada TikTok para apologet Islam. Nah, karena yang saya lihat di Indonesia ini sangat-sangat luar biasa perdiskusian lintas agama. Khususnya yang dimenangkan itu dari pihak kita Islam. Kenapa saya katakan demikian? Ada banyak hal yang kita ungkap di sini. Gerakan pemurtadan, gerakan pendangkalan akidah, gerakan kristenisasi, gerakan mengkristenkan ya secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Dan yang kedua, adanya orang yang sudah ragu tentang iman Islamnya menjadi kuat kembali, dan adanya orang yang tadinya setengah-setengah mau masuk Islam, alhamdulillah mereka meraih hidayah, dan itu hampir setiap hari kemudian kita lakukan, alhamdulillah. Maka solusi yang bisa kami berikan untuk hari ini adalah teman-teman kita yang ada di luar sana mengetahui adanya debat lintas agama seperti ini, kiranya memberikan link, memberikan informasi ini kepada saudara-saudara kita Islam yang ada di luar sana. Sesibuk apapun mereka, minta mereka untuk sedikit banyaknya menyimak atau menonton YouTube yang berafiliasi dengan materi-materi debat yang terjadi di Indonesia. Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa diselamatkan dari ronrongan gerakan-gerakan misionaris yang betul ada yang dari Indonesia disebar ke Belanda, Indonesia, ada yang dikirim ke Australia dan seterusnya, bahkan ke Amerika. Nah, ini yang penting. Untuk itulah kemudian yang bisa kita lakukan adalah meminta kepada teman-teman yang ada di luar negeri, ya, sama seperti adik saya Adon ini, Masya Allah, perhatiannya terhadap dunia apologet itu sangat luar biasa. Nah, saya berharap supaya materi-materi kita yang ada itu di-share, diberikan kepada teman-teman kita yang ada di luar sana yang juga beragama Islam. Hanya itu yang bisa untuk sementara saya sampaikan. Demikian, silakan yang lain. Ya, ada lagi mungkin Bunda Rahmah, sebelum saya sedikit memberikan inilah lanjut tanggapan lagi lah. ini belum sampai di Oke. rumah, lanjut. Siap, kakakku Kak Adon, ya semoga Allah selalu merahmati Anda, semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada Anda. Jangankan di negeri orang lain Kak, kakak demi Allah Kak, jangankan di negeri orang lain yang dimana Anda berada di mayoritas Kristen. Kita di Indonesia di mayoritas Islam saja, Islam itu dihujat, dihina, dinistakan. Ini realitas loh. Jangankan kalian yang ada di luar negeri, di mana kalian berada di bawah kekuasaan kaum kafir. Jangankan kalian loh, kami yang ada di Indonesia yang presidennya Islam, mayoritasnya Islam. Perhatikan siapa yang paling banyak menghujat. Kami dituduh menghujat, tapi mereka tak mampu buktikan. Tapi mereka fatal, DPO kabur ke luar negeri. Taipudin Ibrahim, Suntini, Paul Jang, Sophie Kutul. Bayangkan Kak, kita yang di mayoritas Islam saja masih berjuang menghantam mulut-mulut sampah para penghujat itu. Kak, kami bukan berhadapan dengan misionaris lagi Kak. Kami berhadapan dengan mereka yang punya platform TikTok, penontonnya banyak, bahkan yang nonton kadang Islam Kak. Ngapain tuh umat Islam nonton, padahal yang dihujat adalah nabinya sendiri Kak. Kita di mayoritas Islam loh Kak, tinggal di Indonesia Kak, di mana masjidnya paling banyak Kak. Di mana ini negara tercinta ini turun-temurun presidennya tuh Islam Kak. Bayangkan loh.
Apalagi kakak di sana mayoritasnya Kristen, pemimpinnya kaum kafir, ruang lingkup bersosialnya itu berhadapan dengan kaum kafir. Ini loh Indonesia ini. Ini Indonesia loh. Tapi coba kakak lihat, perhatikan. Jangankan kaum kafir sendiri kak, tidak sedikit mereka yang mengaku beragama Islam, justru mereka yang menghujat nabinya. Nabinya dibilang pengangguran. Nah, terus gimana kita menghadapi ini semua? Kak, zamannya Rasulullah SAW, Rasulullah itu pernah didatangi sama sahabat. Lalu sahabat berkata, itu gimana itu? Mereka yang masuk Islam itu dihajar, dihabisi loh, ditimpakan batu loh di dadanya. Bahkan itu Sumayyah ditusuk dari kemaluannya, itu tongkat sampai beliau syahid pertama sekali tuh. Apa kata Rasulullah? Bahkan kata Rasulullah, dulu ada orang yang mempertahankan keimanannya itu dengan sisir besi di kelupas kulitnya. Jadi kita tidak ada apa-apanya. Saya nangis, ngelihat Nabi saya, mendengar Nabi saya dihujat, nangis. Melihat Edis mengatakan Nabi saya itu raja seks, sakit hati nggak? Sakit hati kak. Mendengarkan kalian penyembah batu katanya, Nabi kalian pedofil katanya, kak sakit hati nggak? Saya dibilang peot, dibilang binatang sekalipun kak, demi Allah kak, nggak peduli saya. Kenapa? Ini sosial media kak. Dikatai binatang sama binatang gak ada gunanya. Digonggongi sama binatang gak ada gunanya, gak masalah, biarkan. Tapi ketika Nabi saya, bagaimana saya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah loh? Kamu dengar nabimu dihujat, kamu diam aja. Maka Allah memberikan kepada saya kesempatan, tangan, lisan. Andai kaki saya diambil, duduk di kursi roda, tapi lisan masih bisa bergerak. YouTube, TikTok, saya bersuara kak. Bagaimana kita bersuara? Bagaimana kakak mau bicara tentang agama orang lain? Bagaimana kakak mau membuktikan agama mereka salah, sementara kakak tidak ngerti agama sendiri? Maka itu tadi kak Adon, kakakku yang kucintai karena Allah. Ilmu pengetahuan itu sekarang ini senjata. Itu senjata kita. Maka tajamkan itu kak. Caranya gimana ya? Belajar, karena utlubul ilmu faridatun ala kulli muslim. Itu kewajiban kita. Berdosa kita kalau nggak belajar kak. Nah, cara belajar apa? Allah sudah bikin praktis metodenya. Apa? Oh, kalian nggak mampu lagi membaca karena kalian sibuk kerja selama ini cari dunia ya. Umur sudah 40, umur 50, otak terlalu dangkal untuk menerima ilmu, nggak mungkin lagi kuliah. Oke lah, saya 35 tahun saya kuliah, nggak apa-apa. Mungkin saya sendiri yang ngambil keputusan, nggak apa-apa. Tapi Anda kan bisa dengar diskusi lintas agama, bisa catat kan ayatnya, punya pena kan, catat ayat-ayat penting dari apa yang disampaikan Bang Zuma. Dengarkan retorika Bang Zuma, apakah itu make sense? Apa yang disampaikan para apologet penting nggak? Penting, catat, karena Rasulullah ajarkan ikatlah ilmu dengan cara ditulis. Ini nggak, mohon maaf nih, saya agak kecewanya gini. Yang udah 6 tahun dengarkan kami diskusi, giliran naik ke Komal saya tanya, apa yang didapat? Ya karena cuma dinonton doang, hiburan semata. Lihat Bang Zuma begitu berapi-rapi menghantam mulut sampah, ngelihat Kores membantai penghujat, kalian senang. Tapi mohon maaf, apa ada dicatat ayat-ayat penting itu? Apa ada disampaikan kembali kepada saudara-saudara kita? Apa ada yang dikembalikan lagi? Adakah begitu? Ada begitu. Jadi jangan gini ya, masuk kok Bang Zuma, hadis menghujat, masuk ke sana dong. Ayolah, Bang Zuma manusia, saya manusia. Sebentar lagi Allah akan ambil kami. Kita nggak tahu, besok, 2 hari lagi, seminggu lagi, nggak tahu kita. Bunda Rahma bukan kebal dengan kematian. Terus siapa generasinya? Kenapa tidak dicatat? Kenapa tidak ditulis? Kenapa tidak dikembangkan? Kenapa tidak sama-sama belajar? Kenapa hanya membiarkan Bang Zuma sendiri? Oh mungkin, enggak sendiri. Banyak apologet lain, betul. Tapi ayo sama-sama bersinergi. Oh nggak bisa kami seperti Bang Zuma, nggak bisa kami menyamai Bang Zuma. Oke lah, nggak apa-apa. Share, kirimkan ke orang banyak, posting, potong video-video pendeknya, sebarkan di TikTok. Itu cara samanya, sama itu dakwahnya kok. Perkenalkan, ini loh Bang Zuma. Hei kawanku muslim, daripada kau nonton di Komal Kristen, ini ada Komal Islam, ini Komal Bang Zuma, ini Komal Uniripa. Tonton ini, bermanfaat terima, nggak bermanfaat tinggalkan. Kan begitu kak. Sesimpel itu ya Allah Robbi. Semudah itu Allah mudahkan kita mencari ilmu. Kakakku ada di Amerika, Bang Zuma ada di Makassar, saya ada di Ternate. Begitu mudahnya Allah persatukan kita untuk bicara di satu tempat ini loh kak. Masih juga mengeluh kita dengan
metode mencari ilmu. Ulama kita Kak dulu ya Kak, dari Arab itu mereka ke Andalusia, mereka ke luar negeri itu naik onta Kak, panas-panas. Mereka cuma ambil satu hadis loh Kak. Dan mereka naik onta panas-panas itu kenapa salah satu wajib dapat sedekah itu adalah siapa? 8 asnaf itu musafir. Kenapa? Mereka ketika keluar dari rumah mereka, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan harta benda mereka tuh cari ilmu. Lah kita ada handphone, ada gadget, bisa bikin YouTube, bisa bikin TikTok. Dengan mudahnya kita dapat. Itu kita tahu ilmu yang sangat mudah, etimologi. Google bisa kita lihat. Sulit itu. Dan pemahaman itu kita harus bersanad. Betul. Karena begitulah metode kita dijaga ilmu kita tuh dari kesesatan. Ada guru yang mursyid. Sulitkah itu? Sebenarnya nggak sulit Kak, cuman kita aja nggak mau karena sibuk cari dunia. Ada penyakit wahan. Kebanyakan dari kita penyakit wahan, takut kehilangan dunia, takut mati Kak. Jadi wajar banyak yang murtad. Kenapa? Karena urusan perut dan di bawah perut Kak. Tapi kalau masalah intelektual, demi Allah Kak, hadirkan 1.500 pendeta, hadapkan kepada Bang Zuma sendiri. Hadirkan 1.500 pendeta, hadapi saya sendiri. Demi Allah, demi Rasulullah. Kita siap Kak. Itu Kak. Adu intelektualitas, adu argumentasi, adu data, adu keilmiahan. Mampu nggak mereka? Bakalan mencret darah Kak. Itu. Kalau masalah mukjizat Kak, Dajjal itu bahkan mampu menghidupkan orang mati. Sudah dikatakan. Bahkan kitab mereka sendiri mengatakan, penyesat itu pun bermukjizat. Kenapa banyak para pendeta? Kak, udah berapa kali yang dibongkar penipuan-penipuan kesehatan itu? Kalau memang si pendeta itu bisa menyembuhkan, nggak perlu Kristen itu punya rumah sakit Kak. Ini kita pakai ini, bukan pakai imani. Kenapa mereka gampang tertipu? Karena mereka pakai imani. Ketika mereka lihat, wah hebat, ada yang bangkit dari kematian, ada yang sehat. Akhirnya ternyata 2 bulan kemudian terungkap itu penipuan. Inilah mereka. Beda dengan kita umat Islam. Mungkin begitu kakakku. Belajar kakak. Tonton terus Bang Zuma. Share. Potong videonya. Ada jawaban yang mantap. Potong di video itu. Sebarkan lewat TikTok lagi. Perkenalkan. Ini loh ada Bang Zuma. Coba kalian hadapi. Kalau perlu kakak naikkan pendeta itu ke sini. Demi Allah kak. Kami siap diskusi ilmiah. Ini tuh dari saya. Silakan kak. Baik. Terima kasih Uni Rifas, penjelasannya sangat-sangat detail, rinci, dan menenangkan buat saya. Masya Allah, saya sampai haru. Ya sih, kadang kita terlena urusan-urusan duniawi. Cuma apa ya, sedih aja gitu sampai dia. Saya punya feeling ya, dia terus walaupun saya sudah pindah ke Louisiana, dia terus nyecer saya. Jadi sosok saya ini sangat jadi target buat dia karena menjadi kepuasan tersendiri apabila saya berhasil menjadi pengikutnya dia. Itu yang lain pun akan oh ya si A aja juga udah gitu. Jadi nunggu saya tumbang kayaknya. Dan sekarang udah tersebar di video YouTube dia itu, wanita berhijab disembuhkan oleh Yesus. Dan saya terpukul sekali, banyak DM dari teman-teman sampai bilang, sampai hati ya kamu pergi ke Amerika sampai berubah jadi Kristen gitu kan. Saya bilang, oh ya, kamu kenapa bisa bilang gitu? Ya saya nonton kok YouTube-nya Tanti Hutapea. Terang-terangan dia bilang dia hidup bersama kamu satu rumah, dia menyembuhkan kamu. Saya speechless dan ya baru sekarang mau mulai menyusun ya untuk edukasi dia ya. Saya bahasanya lebih tenang, lebih enak mengedukasi dia ketimbang saya menyerang atau kata-kata yang gimana ya, menurut saya terlalu radikal gitu. Jadi saya mengambil kalimat, saya pengen mengedukasi dia dan saya sebisa mungkin akan invite dia untuk maju di sini. Sehebat apa dia, apakah dia sehebat itu, sehebat seperti apa yang dia katakan ke saya. Nggak ada yang bisa melawan dia, nggak ada yang bisa mengalahkan ketika berdebat sama dia gitu. Ya mungkin ajak ke sini Ukti. Iya. Suruh ke sini biar kita tatar dia P4. Oh, ya TikTok. Dia lengkap, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram karena dia memang lagi gencar
gencar-gencarnya terima uang dari perkumpulan gereja di Amerika itu sudah mempercayai dia, gitu. Jadi Iya, dia masih bisa bahasa Indonesia kan? iya, masih kalau untuk mengkristenkan teman-teman di Amerika itu dia pakai bahasa Indonesia, tapi dia fasih juga. Bible dia sekarang Bible versi Inggris, versi Amerika. Jadi untuk Iya. ke gereja itu banyakan warga-warga Amerika sendiri pun lebih menyukai dia ketika pendetanya dia gitu. Iya. Kalaupun dia nggak bisa bahasa Indonesia, ya mungkin dia bisa mempraktekkan Markus 16, ya nomor 14, 15, 16. Bahwa orang yang percaya tanda-tandanya bisa bahasa asing. Mengerti, paham bahasa asing. Jadi saya pakai bahasa daerah aja. Kalau memang dia orang percaya, tanda-tandanya dia harus bisa bahasa asing. Jadi saya menggunakan bahasa daerah saya, pasti dia ngerti kalau dia ada benar sebagai penganut agama yang benar-benar dari Tuhan. Tapi kalau tidak berarti omdo. Roh Kudus sih. Iya. Iya, saya langkah pertama saya akan invite dia bicara dulu sampai saya bisa menggiring dia ke sini. Arahkan Itu ke dulu. sini, betul. Saya akan menggiring dia dengan bahasa-bahasa pendekatan, metode pendekatan ke dia gitu. Karena dia tahu saya tidak sekeras itu, saya tidak sekasar itu, makanya dia terus komunikasi seolah-olah apa kabar, gimana ini itu. Tapi saya nggak bisa langsung udah nggak usah hubungin saya gini, nggak. Saya tetap menjaga komunikasi itu dalam rangka saya ngerasa suatu saat ini kena ini. Anak ini pasti kena, cuman entah kenanya di mana dan bagaimana. Saya terus minta sama Allah, ya Allah mudahkan. Ternyata ya akhirnya Allah takdirkan, qadarullah. Hari ini saya mengetahui tentang debat lintas agama, debat mengedukasi. Ini kan luar biasa, nggak seperti debat-debat yang pepesan kosong gitu. Saya kurang begitu ini juga sih. Kalau sama yang live itu yang nggak ada isinya jadi males. Jadi Ajak ke sini Mbak biar dia mencret semen. Iya. Kayak pendeta semalam ya. Pendeta semalam langsung lagi. Dia tahu. Saya ngerasa saya sedihnya itu dia udah menghancurkan separuh hidup saya karena sebagian menyangka saya sudah ikut agama teman saya itu, karena kan dulu kalau suka foto traveling gitu dengan bestie, sampai saya menyebut dia bestie karena kita ngerasa ya bersahabat, tapi soal akidah nggak bisa diganggu gugat. Dari awal saya udah bilang begitu sama dia. Oh ya nggak apa-apa, saya nggak pernah marah kok kamu berhijab, saya nggak pernah marah kok kamu sholat. Ya ngapain mesti marah, saya juga nggak marah kamu pergi ke gereja, saya bilang. Ya kan? Tapi belakangan saya menandai dia itu mulai dia sendiri kayaknya udah mulai gimana sih sama agama dia sendiri, sampai dia berapa bulan, 6 bulan atau 7 bulan terakhir sebelum kita pisah, sebelum saya memutuskan saya pergi, itu dia udah nggak makan babi dengan alasan katanya alergi. Loh, kok alerginya tiba-tiba, nggak dari dulu? Iya nih, aku udah nggak bisa makan babi, alergi. Kayaknya dia tuh paham kalau agama dia itu bullshit, tapi dia udah terlanjur kecemplung. Kayaknya sih feeling saya sih begitu, analisa saya. Iya, emang kalau Iya kan, kalau orang mengetahui. cerdasnya mereka itu mereka pasti karena terlanjur Kristen aja. Iya, saya bilang, itu satu hal yang menarik yang saya ingat dari dia terakhir, detik-detik terakhir saya mau pergi itu, kita berpisah juga baik-baik, apa segala macam, nggak musuhan, nggak menghujat, nggak apa. Tapi ya itu nggak makan babi. Terus dia selalu ini ke saya, SMS saya, ini nih teman-teman muslim kamu menghujat saya di YouTube saya, kurang ajar, saya sampai sakit. Loh, kenapa sakit? Saya bilang, kamu kan percaya Tuhan Yesus, kamu kuat. Ya mintalah sama Tuhan Yesus kamu. Saya bilang gitu kan. Betul. Minta kekuatan Power Ranger sama Tuhan Yesus kamu. Iya kan? Iya, kamu harus bantu dong. Kamu komen di YouTube saya. Soalnya ini kurang ajar, ini semua yang berhijab semua nih yang menghujat saya gitu. Loh,
kamu kok buka akun sendiri, punya channel sendiri, tapi kok nggak sanggup gitu. Ya udah tutup aja, saya bilang gitu kan. Kenapa mesti saya? Kenapa mesti saya yang maju? Ya soalnya itu kebanyakan Muslim yang komen nggak percaya. Iya, saya jadi karena dia SMS saya belum lama ini, jadi saya merasa oh ya udah ini ada jalan untuk menggiring dia ke sini gitu kan. Gitu aja sih sampai Iya, Masya Allah. iya teman suami dia sekarang ini yang dia nikahin ini orang Filipina, dia ngerasa hebatnya udah berhaji katanya. Ini Ferdi aja udah pergi haji, mau loh masuk Kristen. Masa kamu belum pergi haji aja nggak mau masuk Kristen? Di apa hubungannya dengan pergi haji? Dan saya tanya ke suaminya kan, Ferdi, kamu bisa Fatihah? Oh nggak perlu katanya, yang penting aku udah berhaji. Cara kamu berhaji gimana? Cara kamu terpaksa gimana? Kamu bisa sholat? Oh enggak, pokoknya tapi aku udah berhaji, aku pergi haji. Kan aneh, berarti kan kualitas, saya bilang kualitas jemaat kamu yang Islam yang kamu bangga sekali orang Islam banyak masuk Kristen, seperti apa kualitasnya? Tidak seperti saya kan, saya bilang. Apa mereka hafal surat Al-Mulk? Apa mereka baca Al-Waqiah ketika duha? Apa mereka tahu tahajud jam berapa? Iya, mereka memang rata-rata yang jatuh itu yang nggak paham Islam, mereka hanya Islam biasa. Nah makanya nanti ini sampai kiamat saya akan dikejar terus sama dia. Suatu kepuasan sepertinya kalau sampai saya masuk Kristen, lega dia karena menurut dia prestasi dia itu saya bisa mengkristenkan saya itu sebuah prestasi. Ya mungkin karena level yang udah kecebur itu ya levelnya segitu aja, gitu kan? Kalau saya nggak mempan. Nah saya merasa ini satu kesempatan. Bikin buku diktat dari Bang Zuma, ayat-ayat yang mampir itu catat untuk membantai dia, lawan balik. Dari Bang Zuma catat ayat-ayat yang penting-penting ya, yang bisa mematahkan argumen dia itu dari Bang Zuma tuh, catat satu persatu. Ini sama Adon saya selalu diskusi. Kalau ada kesempatan, udah ada poin-poin yang sudah kita rangkum dan kita akan pelajarin lagi, kita akan ingat-ingat lagi dan sampai kita latihan dakwah nih. Nah, itulah manfaatnya beramapologet kan, sampai juga semangat ini sampai ke adik kita yang ada di Amerika sana. Masya Allah, luar biasa. Seperti itu, keren. Saya mantan praktisi. Saya mantan praktisi politik. Kalau bicara di podium, bicara soal orasi, saudara-saudara kita sedang menghadapi. Itu perkara Masya kecil. Allah. Cuman kan pelurunya yang belum saya punya tuh pelurunya. Iya. Senjatanya sudah ada, tinggal amunisinya ya. Tinggal peluru. Ada tanti, ritmenya, tata bahasanya, saya miliki semua itu, ya kan. Cuma pelurunya ini yang kita terus rangkum siang malam kita nonton YouTube, siang malam kita monitor, ya kan. Apa pembahasan malam ini? Jadi seru aja. 3 minggu terakhir hidup saya ini kayaknya kayak kuliah lagi gitu. Sampai bahas sama Adam, semalam bahas apa sih? Oh tentang ini. Semalam bahas apa sih? Tentang ini, tentang itu. Jadi subhanallah ya nambah ilmu gitu kan. Habis setengah buku udah ada nulis. Iya. Masya Allah. Yang merangkum saya yang baca. Ntar kita dialog kecil, kita kayak latihan gitulah. Gimana karena kita mau menghadap keluar? Musuh misionaris itu bukunya sendiri. Iya, itu kan bukan Al-Quran, musuhnya itu bukunya. Iya, sampai Adon kalau libur dia sekarang nggak main ke mall lagi, mainnya ke toko buku cari Bible sampai 7 dia beli. Yang versi tahun sekian, yang versi abad sekian, versi Amerika, versi aduh, sampai saya pusing dia aja tuh yang rangkum. Alhamdulillah. Ya. Sampai termotivasi kan akhirnya, sampai saya ya Allah, sampai saya ada diskusi ringan terakhir sama teman-teman yang di kantor Senayan, sampai mereka akhirnya menanyakan saya keterlibatan, mungkin karena saya sosok yang apa ya, saya jadi bingung, saya ditanya lagi, dengar-dengar ada keterlibatan ini ya katanya sama
teraliansi dengan diskusi. Berarti orang yang diperhitungkan ini bahaya ini kalau dia ikut ini dalam barisan apologet. Iya, saya bilang, Aduh. oh enggak, saya ya jujur kata, saya sebenarnya kemarin itu ditunjuk diaspora untuk pemenangan Amin kan, pemenangan Anies Baswedan kemarin. Ini karena nggak menang yang mau dibilang apa gitu kan. Tapi ya nggak merujuk kepada satu partai. Jadi itu hanya jadi kayak macam apa ya saya bilang, kayak dari pemilu kemarin itu loh, yang dari apa sih, dari KPU. Jadi itu menurut saya sih independen, bukan dari partai. Cuman ingin memonitor aja sampai sejauh mana suara si A, suara si B gitu. Jadi ya kembali lagi ke laptop, saya merasa butuh dukungan teman-teman. Tapi kalau diminta dukungan lahir batin dari kita di sini, kita siap. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita support terus kegiatan Apologet Indonesia. Kita support terus monitor live-nya baik di YouTube, di TikTok. Kita share sebanyak mungkin. Dan kita semakin yakin bahwa kita di jalan yang benar. Kita memiliki ilmu yang benar. Dan Allah bersama kita. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih tenang sekarang. Amin. Udah bisa ngomong langsung ke Bang Zuma. Tadinya udah kayak Sama saya juga. Iya, saya juga excited banget, bener. Iya. Iya ya, saya seru. seneng banget. Ya Allah. Iya. Sampai Wah, ini loh apa namanya? Fenomena juga ya. Apa namanya? Termasuk origin teksnya itu loh, ya kan? Detail banget itu yang saya suka tuh, detail banget itu. Jadi tak terpatahkan gitu loh. Jadi kalau ada lawan debatnya itu kan Uni Rifa, Bang Zuma, ya kan, apa namanya, Bang Handi, yang api, yang kota api semuanya sini. Wah, pokoknya kolaborasi itu, ya. Kolaborasi itu. Iya, kalau dikejar musuh belok kanan, cegat di ujung, ya kan. Musuh lurus, cegat di pojok. Iya, dasar mereka aja menipu diri sendiri kan, masih ngelak, ya kan. Mereka tuh nipu diri sendiri sebenarnya, mau muter balikan. Aku selalu nyimak gitu. Ih, mereka nih memang lah ya. Tapi saya sampai bermimpi. Saya jadi berharap mungkin suatu saat Bang Zuma berubah pikiran. Sosok Bang Zuma ini kalau ada di parlemen nggak akan ada lagi undang-undang goib. Nggak ada lagi undang-undang pesanan, nggak ada lagi undang-undang yang satu malam bisa ketuk palu, sedangkan undang-undang perampasan harta untuk korupsi aja untuk para koruptor 10 tahun nggak selesai. Dari zamannya saya masih ikut bahas sampai saya udah pergi nggak selesai. Jadi Sampai sekarang. Jadi memang butuh tokoh yang apa ya, yang detail, yang berani gitu. Tapi ya sudahlah, kembali lagi kalau bicara politik kita kan tunduk kepada aturan partai. Iya, betul. Iya, Bunda. Oke, Bunda. Kembali ke laptop, silakan dilanjut diskusinya aja, kayaknya udah ada. sekali. Masya Allah. Ya. Katanya Bang Zuma sehat terus. Ya, Bang makasih Zuma. saudariku. Ya, saya juga izin turun, mungkin Dinda ada open yang mau Robert. naik, ya. Makasih ya. Thank you, salam hormat Bang Zuma. Jayalah, Makasih, api sama-sama. apologet Islam Indonesia Amin, ini, dan amin, Bang amin. Zuma, Uni Rifa, Siap. Bunda Rahma, Sadli, ya. Sehat selalu, Bang. Nabi Semangat Muhammad selalu. pasti tersenyum dengan Bang Zuma ini, pasti nanti di akhirat Alhamdulillah, nanti di Masya Telaga Allah. Kausar pasti tersenyum banget dengan Bang Zuma ini, apa yang Amin, dikerjakan amin, Bang amin. Zuma ini. Amin, amin, ya Allah. Kalian semua nih dahsyat pokoknya beneran. Amin. Masya Allah, aku selalu mencatat ayat-ayat itu untuk Amin, makasih ya. Kristen. Iya, Bang Zuma, salam hormat ya. Ya, Makasih. izin turun ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zuma, izin turun saya. Makasih Dinda Adon, barakallah. Iya. Thank you atas semuanya ya. Iya, Luar biasa. sama-sama Bang Zuma. Oh ya, ini Sip, kitabnya udah datang, yang Tauratnya udah datang, tinggal Talmud. Keren. Ya. Keren, Masya Allah. Udah di tangan. Oh, untuk Uni Rifa dan teman-teman barangkali ada yang mau nitip biar sekali nanti terkirim ke Indonesia bareng-bareng. Monggo.
disampaikan Kak, saya saya. butuh literasi tentang ini Bang, sejarah kekristenan sama buku-buku pro kontra Kristen. Jadi saya fokus kalau memang ada dari luar itu buku-buku kekristenan. Kalau buku-buku tentang Islam, alhamdulillah di Indonesia itu cukup lah. Saya bisa banyak searching dan dapat PDF-nya. Tapi kalau buku-buku tentang kekristenan ini kan penting juga buat kita. Itu pendalaman ilmu kristologinya Bang. Jadi kalau Abang nanti punya literasi-literasi terkait tentang sejarah Kristen, denom-denomnya, kemudian konsep-konsep berpikirnya orang Kristen, itu yang saya butuh. Apapun nama bukunya gitu. Silakan. Itu aja. Itu nih yang saya lagi nyari juga yang Sabat to Sunday. Iya, Judulnya apapun itu. Ya, apapun itu. Bang Zuma, saya itu kalau literasi kita itu yang dulu. Kalau yang Islam insya Allah Indonesia sudah cukup lah. Ini Iya, itu, kita juga. Iya. Nah, kita juga. Saya punya Talmud. Asik. Ya, Talmud sama Torah Bang. Talmud. Ini kita Masya goyang Allah, nanti bagi-bagi ilmu. Talmud. Kita goyang nanti pakai Talmud. Jadi kita ngomong pakai data bukan Google. Masya Allah, keren. Iya, kita perlihatkan kitabnya kan. Ini Talmud menceritakan Tuhan kamu itu direbus di neraka di dalam tinja yang mendidih. Iya. Nah, siapa suruh kau semua dosa-dosamu kau limpahkan ke dia. Nah, inilah akibatnya dia direbus di neraka. Semua kau datang besok. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, begitu. Saya izin turun ya. Makasih Dinda. Thank you. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu Aris. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun Siano tuh di follow gitu loh, yang tadi kan 2K lebih ini biar dia bisa buka cam nanti kan dari Amerika sana kan alhamdulillah itu gitu loh. Tadi itu harusnya di apalagi dari luar support kita di sini kan. Nah, berarti gema api ini dah kemana-mana gitu loh. Nah, jadi supaya tadi ini siapa tadi sudah Adon di sana, dia bisa mengcounter Saifuddin Ibrahim yang lari ke sana itu, pecundang itu gitu loh. Sana banyak mereka berkumpul di sana tuh. Islam fobia yang dari Indo ini yang kabur ke sana itu, diaspora itu. Orang-orang pada zaman dulu itu, zaman 30 yang lari ke sana itu bisa di counter mereka di sana gitu loh. Oke, makasih Bang Juma. Selanjut semua. Iya. Kalau mungkin ada yang nak naik silakan aku di bawah. Makasih Bang. Yuk, sila yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Tanti Hutape. BDS 5P turunkan ya. Oke, kita sapa Bang Aris. Selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Enggak ada OT di dia. Bang Aris, silakan dibuka mic-nya, Bang. Halo. Ya. Halo. Dengan siapa di mana? Oke, nggak ada orang yang kita turunkan. Unirip, apa kabar Uni? Ya, Tanti Hutapea sudah saya follow ya. Mudah-mudahan dia terima pertemanan biar kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Saya Bang, pindah ke betul. sini karena saya di akun saya di sebelah tadi itu ada. Iya. Gimana? Ada suaranya ya? Kejeda. Ini Gino, selamat siang Gino. Waduh. Wah, terpental Bang Goto. Bang Gino. Nggak ada suaranya. Oke, next. Ada Bang Nemo Randum. Selamat siang. Assalamualaikum para Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, Muslim ya Bang ya. Saya kasih waktu 2 menit, silakan. Jadi ini saya mau bertanya dulu, ini boleh bertanya seputaran agama Islam sendiri nggak sih? Boleh, tapi 2 menit aja Bang ya. Karena kan
kita mau diskusi sama Oten. Oke, ya saya ada keraguan sih sebenarnya Bang. Saya pernah dengar sebuah riwayat ya Bang yang mengatakan Jibril menyumpal mulut Fir'aun ketika Fir'aun ingin bertaubat, kalau nggak salah seperti itu ya Bang. Nah, yang di keraguan saya itu alasannya Jibril nyumpal itu kenapa ya Bang? Ada datanya nggak? Saya baca, kalau nggak salah baca di mana ya? Menurut hadis siapa saya lupa sih, cuman saya pernah dengar seperti itu. Apakah hadis itu palsu atau gimana gitu? Nah itu dia, kita harus pelajari dulu hadisnya Bang. Nah untuk cara menentukan hadis itu benar atau salah itu gimana sih Bang? Soalnya saya juga jujur baru harus tahu sanadnya. Harus tahu sanadnya Bang. Baik. Enggak Bang, Jason, saya bukan ragu dengan agama saya sendiri. Saya hanya mempertanyakan hadisnya Bang. Ya karena saya pernah dengar seperti itu. Karena kalau di dalam Al-Quran itu Fir'aun itu nanti bertaubat setelah ruhnya ingin lepas dari raga, itu telat. Ketika kemudian selama hidupnya dia menganggap dirinya Tuhan. Nah, terus kemudian Al-Quran menjelaskan di dalam surah Yunus, Allah sengaja kemudian menyelamatkan jasadnya kemudian Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Jadi kalau ada orang mengatakan dirinya, turunkan ya. Udah. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan ragu imannya tentang Fir'aun, itu termasuk orang yang jahil. Orang yang jahil. Orang yang menzolimi dirinya sendiri. Karena di dalam Al-Quran ketika berbicara mengenai Fir'aun, Allah Subhanahu wa ta'ala jelas sekali mengatakan fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Artinya jasad Fir'aun ini dijadikan sebagai ayah. Apa ayah dalam pemahaman Al-Quran? Itu tanda, simbol, pelajaran. Wa inna katsiran minan nas an ayatina lagafilun. Namun manusia kemudian kebanyakan tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu ya, termasuk saudara kita mungkin yang bertanya tadi. Padahal dengan adanya jasad Fir'aun yang ditemukan hari ini kemudian mencerminkan bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran surah Yunus membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak pantas untuk diragukan bagi orang yang berakal sehat. Ada orang yang meragukan kebenaran Islam, apalagi dengan kaidah yang terkait dengan Fir'aun, itu orang zalim, orang jahil, orang ya kategori jahil lah, orang yang memperbodoh diri. Karena Al-Quran menerangkan jauh sebelum jasad Fir'aun itu ditemukan. Al-Quran sudah mengatakan, ya diselamatkan jasadnya, maksudnya tuh jasadnya itu tidak hancur. Kalau tidak hancur ya harus ditemukan dong. Zaman Rasulullah, kalau orang mengkritisi data ini kurang yakin dia dengan Rasulullah, harusnya mereka bertanya mana jasadnya Fir'aun. Tapi karena mereka melihat tanda-tanda kenabian, mereka melihat kebenaran daripada Rasulullah, mereka beriman kepada Rasulullah. Hari ini orang sudah menemukan jasad Fir'aun masih ragu tentang Islam, itu orang jahil. Orang bahlul, ya itu bahasanya Bang Zuma. Orang bahlul. Kalau masih meragukan Al-Quran. Sedangkan 1400 tahun silam Allah sudah mengatakan itu. Fal yauma nunajjika biyadanika litakuna liman khalfaka ayat. Aku jadikan kemudian jasad Fir'aun menjadi satu tanda kebesaranku. Dengan cara apa? Dengan cara aku tidak menghancurkan jasadnya. Artinya apa? Artinya apa?
Harus dibuktikan kalau jasad Firaun itu betul-betul ada. Ada nggak ayat seperti ini di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran atau setelah Al-Quran? Selain daripada kitabnya yang diimani oleh umat Islam. Tak ada. Jadi kalau ada orang yang ragu tentang ini, orang bahlul. Atau dia berpura-pura Islam. Atau dia adalah orang yang sedang mempraktikkan ajaran Paulus. Berpura-pura, berkamuflase, Islam gadungan. Karena sudah nggak percaya diri, mengakui dirinya sebagai agama yang sekarang. Sekira begitu teman-teman sekalian. Oke Paman. Next kita sapa lah. Selanjutnya ada Bos Solos. Selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang, Muslim ya Bang. Baik, saya kasih waktu 2 menit. Silakan Bang. Ya, saya cuma mau menyapa sama Ustadz Zuma, Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pemalang, Bang Zuma. Pemalang, Jawa Tengah. Iya, benar lah. Mantap. Wong Jawi, Bang Zuma. Wong Jawi, iya. Iya, baru dengar langsung suara Bang Zuma lewat Komal ini. Iya. Makasih Bang Bos. Yes. Oke Bang Bos, terima kasih ya Bang. Iya Bang. Ya, sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, Bang Yudi Rakapali. Selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Bang Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak kariba. Orang baru Bang Suma, Sulawesi Selatan. Iya, cocok nih. Mengaku kak. Maga kisapo. Luar biasa. Pura ni manre. Pura ki matok do Ais, panrasi lah. De itigyan si tok do. Umat na nanae kapang. Boleh ki matok do calon bupati, calon gubernur. Oh, kamase. Dito pagagas utama calon Ya, itu aja nih. Ya, taja mui. Selesai pi gelar profesor ya lah. Napatin calon. Amin. Amin. Luar biasa. Masalah mau gitu matu tiba-tiba mau puasana Bang Suma calon gubernur Sulawesi Selatan. Amin. Ya Allah, amin. Napa nih Bupati Moyolo. Langsung aman caji juru bicara. Bupati Marusu. Piye? Iya, agak kareba, pura mandre. Iya, pura mandre. Mandre seki uni. Manca jurkan lah ya matu. Cocok lah dek nih. Titing. Pokoknya pandai ya menjadi gubernur. Loe bui jalan tol dari Makassar ke Surabaya langsung jalan tolnya. Subhanallah. Amin. Asal aja tuh lewat dasar laut lewat dasar laut ya. Asal aja tuh jalan tol dari surga ke neraka. Ya siap tuh. Dia lewat ditembus apa kemana kok ke neraka nuwe? Nah yang ini diperjuangkan ini yang diperjuangkan sekarang ini adalah penutupan jalan tol dari bumi ke neraka. Ini yang sedang kita perjuangkan untuk ditutup. Ya, cocok itu. Betul. Yang kita buka adalah jalan tol ke surga. Amin. Lanjut Bang, lanjut. Saya Iya, makasih. bergabung. Makasih Deng. Sehat-sehat. Bergabung Ki juga nanti tanggal 21 Deng. Insya Haji Allah. Rosena, Haji Rosena Dewi Tai. Haji bawa ya teman-teman. Haji Udi. Iya, datang Ki nanti tanggal 21 di Desember. Ya, juragan Kalau mau balik Ki, je bos ewe. kalau mau Ki ketemu Bang Zuma, Pak Bagang. Pak Bagas Sisang. cocok nih.
Kong kaki matu TV nih anu bukang talemi gurunda. Acara apa Bu tanggal 21? Acara ini kita lagi mau acara bertemu muka dengan Gurunda Zuma dengan kajian-kajian apologet. Ikut Meki. Siapkan waktu tak. Salah Bu. Mak bagang tahu ya. Di mana? Si Somi, aku Makassar. Di mana di Makassar? Pelita Raya. Di Hotel Maleo. Tidak pede tuh paling bola aku mah. Angka nih paling. Apa anunya? Ada undangannya atau ada kostumnya? Ada apa? Tiket masuk Jie. Tiket masuk ke hotel. Di mana berapa tiketnya? Ada nanti di posting itu VT-nya. Di situ ada kontak personnya panitia. Oke sih. Oke. Iya, oke sih. Yang jelas Siap. pagi kalau datang harus pakai baju, nggak boleh pakai Oke, next. Dapat ke souvenir tanda tangan dari Gurunda. Dilanjut Bu, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku Islam Bang Juma, Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ini ada teman saya baru 1 minggu orang Kristen masuk Islam. Istilahnya dia mau minta bimbingan dulu di sama Bang Juma. Iya. Kenapa ikut dong? Ya, mau minta bimbingan dia dulu, mau dituntun dia dulu ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah di Islam itu ada berada di jalan lurus itu tinggal di istilahnya pendalam lagi. Istilahnya biar jadi taat dia Bang, mau belajar agama itu. Siap. Ini orangnya ada di sampingku Bang. Oh, ada di samping. Ini ada orang di sampingku, orang Nias. Supaya ada pemantapan Orang ya Bang Nias. ya. Wejangan betul. Iya. Bang Siregar, aku mute dulu ya, noise dia Bang. Mungkin bisa cari tempat. Sadli, Ya, itu di bawah. Yang Uni cek-cek yang Kristen itu kayak ini Amuk Marugul itu Islam atau Kristen ini nggak tahu itu naikkan apa enggak? Kita nggak tahu mana yang Kristen di bawah. Tolong yang sudah antri di bawah typing saya Kristen gitu biar kita prioritaskan buat naik. Teman-teman yang udah antri tolong. Amuk tadi udah aku naikin Uni, cuman nggak ada suaranya. Diturun kembali. Oh. Ya teman-teman di bawah ya, kalau bisa kasih tempat buat saudara kita Kristen untuk belajar di atas sini ya. Kalau memang tidak ada ya enggak apa-apa. Bang Zuma masih mau ngobrol dengan semuanya. Ya, waalaikumsalam. Yang mana yang Bang Siregar, asap rokoknya tolong diinikan dulu Bang, dikondisikan dulu nanti kena bel. Udah dibuang. Ini orangnya Bang. Orang Nias dia. Aku orang Nias. Dulu Kristen, sekarang udah Muslim. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Mau dibimbing. Iya bang. Ini di perkampungan kan ya? Iya Bang, iya. Tapi udah aku minta tadi permintaan naik, tapi nggak dinaik-naikkan tadi. Udah keluar aku tadi. Oh iya. Nama akunnya siapa? Abdul Karim. Abdul Karim. Masya Allah. Mungkin kami boleh tahu latar belakangnya memeluk Islam itu apa Bang? Penyebabnya gitu? Nggak ada. Nggak ada Bang, cuma apa itu tiba-tiba dalam hati masuk aja Muslim. Masya Allah. Iya. Keluarga ikut juga? Nggak ada Bang. Oh iya. Jadi kalau di Islam itu, kalau kita sudah meluk Islam,
Berarti kita harus belajar pelan-pelan untuk mentaati perintah-perintah Allah, kan gitu ya. Pembedanya antara kita dengan orang-orang kafir, kalau orang kafir itu mereka bebas, mereka nggak ada aturan. Kalaupun mereka punya aturan, itu aturan yang mereka buat sendiri. Sedangkan kalau kita sudah memeluk Islam, artinya kita ingin tunduk kepada perintah Allah, perintah Tuhan kita. Apa yang Tuhan perintahkan ke kita, ya kita harus tunduk, berserah diri kepada perintah-perintah tersebut. Nah, itu baru masuk dalam kategori muslim, masuk dalam kategori orang yang soleh. Ketika diperintah sholat, sholat. Ketika diperintahkan puasa, puasa. Itu aja yang di masjid, di Islam itu. Jadi Islam artinya ketundukan, berserah diri untuk mendapatkan damai sejahtera. Itu. Jadi ketika kita masuk Islam, artinya kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang siap untuk mengikuti perintah Tuhannya. Baik, sekelas. Seperti itu, Bang. Nah, jadi kalau abangku ini ada di perkampungan, cari masjid, di situ ada kajian-kajian atau di situ ada orang-orang belajar Islam, ikut di sana, Bang, belajar Islam. Pelan-pelan, utamanya belajar sholat, menundukkan hati kita kepada pencipta kita gitu. Karena pembeda antara orang kafir dengan orang muslim itu adalah sholatnya yang nampak terlihat. Seperti itu, Abang. Assalamualaikum. Saat ini selesaikan verifikasi untuk melanjutkan live Anda saat ini dukun. Baru waktunya dekatnya. Alhamdulillah ya. Tapi semakin iya, gimana abangku? Dia itu kan sunatnya kan sunat apa dulu waktu dia wajib sunat lagi? Enggak, nanti habis kalau disunat lagi. Kan sudah sunat. Waktu agama apa dia? Waktu Kristennya? Iya, enggak masalah. Yang penting sudah sunat. Oh, enggak masalah. Iya. Kalau disunat lagi yang mana dipotong, Bang? Bijinya diambilin sepotong. Bulan nanti ya. Sawah. Iya. Mungkin nanti kepalanya dipotong, Bang. Mungkin kurasa kepalanya dipotong lagi. Jangan. Masya Allah, Masya Allah. Habis senjata. Nggak bisa perang nanti kalau dipotong kepalanya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Teman kita semakin banyak yang meluk Islam, artinya sudah semakin banyak orang yang peduli dengan keselamatan akhiratnya, Masya Allah. Itu memang Amin, sangat amin penting. ya Rabbal Alamin. Ada guru kita di sini, Opung Rambe. Assalamualaikum abangku, Prof. Assalamualaikum, Opung. Waalaikumsalam wabarakatuh, Gurunda. Iya, Bang. Bunda Rahma semuanya. Ya, Opung. Izin saya bicara dengan Pak Siregar dulu ini. Silakan. Saya kalau gitu open cam. Mute. Ya, Pak Siregar, kita berdomisili tinggal di mana, Pak Siregar? Maksudnya ke mana, Pak? Ya, di Sumatera Utara kah, di Aceh kah, atau di Papua? Oh, Sumatera Utara, Rantau Prapat. Oh, kampung saya dong, sekampung kita kawan. Saya Rambe. yang iya. Kota Rantau Prapat kan Rambe toh, sampai si Gambal terus sampai ke Dolok-Dolok si Piongot sana. Iya. Di Rantau Prapat di mananya, Bang? Pak? Wah, saya sudah di Bonojolin aja di sana. Kalau besar di perantauan. Baru minggu kemarin pulang dari sana, dari Rantau Prapat. Nah, maksud saya Pak Siregar kan kalau di Rantau Prapat kan banyak di sana masjid-masjid. Terus kemudian kalau ada apa-apa, tolong nanti DM saya biar saya berikan nomor HP saya arahkan Pak Siregar. Kalau ada apa-apa di Rantau Prapat atau di Labura, Labusel dan segala macam sekitarnya sampai ke Padang Bolak, Gunung Tua sana, nah tolong lapor dengan saya.
kesulitan apa saja Pak Siregar itu? DM saya Rambe ya. Masya Allah. Apapun alasannya, apapun kesulitanmu dalam termasuk materi. Nah, kalau kau butuh nanti DM saya, insya Allah. Dan ada kantor kita, kantor saya ada di Rantau Perapat, ada di Kota Pinang, ada di Kota Nopan, sampai ke Gunung Tuasana pun ada kantor saya. Mungkin itu bisa dapat saya bantu Pak Siregarnya. Dan kalau bisa tolong bersilaturahmi kepada mereka nanti anggota-anggota saya di sana perkenalkan diri. Om Rambe iuran dulu aja. Ya, dari orang Om Rambe Ikadin kan bawa Ikadin ke sini toh. Aduh, ini Oten. Ini pengikut Paulus kalau udah kayak gini pasti nafsu syahwatnya tinggi. Iya, cepat mau panas, oi. Santai aja, Ren. Pelan-pelan Pak Sopir. Mau dibawa. Santai, Ren. Santai, Randy. Jangan karena kau sering makan anjing kau menggonggong. Dari Ikadin, saya adalah perajin sekarang. Jadi kalau Ikadin itu saya menjadi kantor 85. Iya, perajin mau bela Juma gitu. Untuk menebarkan kata-kata permusuhan. Training, Bapak, jangan training lah. Bapak tadi bawa Pradin, muji-muji Juma. Juma mengatakan kafir-kafir. Kafir-kafir pemakan babi, pemakan anjing. Nah, itu kata Suma. Kafir-kafir penghuni neraka, itu kata Suma. Menurut Yesus kafir penghuni neraka. Sebagai tokoh apokal seperti inilah Bapak dengar. Iya, saya orang baca Bible. Itu semua ada di Bibelmu. Kamu kemana? Juma ini makin naik kupingnya. Makin naik kupingnya, kamu makin turun pelernya. Ini perlu kita sampaikan kepada seluruh. Minum air got dulu, baru kamu semprot. Minum air pipis babi dulu di bawah, baru naik. Dia yang datang ini tempat orang terhormat, ini bukan tempatmu. Sebentar. Ya, silakan, Pak. Bentar, Bang Jema. Kalau Oten itu sopan santun, kami pasti akan menjawab dengan santun juga, lebih daripada santun. Itu ajaran agama Islam demikian. Akan tetapi kalau diperbuat apalagi seperti begini framing, loh, Anda kan kenal saya, udah tahu tentunya sebagai tokoh. Kenapa harus di framing, kawan? Saya naik itu dan saya tidak pilih bulu siapapun, apalagi api ini saya ikut berandil besar di situ, kawan. Jadi tolonglah jangan di framing. Sembali saya katakan tadi, kalau kalian santun, Oten, kami lebih santun. Kalau Bang Juma memang salah dia dalam paparannya, pasti akan saya tegur. Tapi kalau kalian juga dia sudah langsung dibully, aduh, ini kan nggak betul, nggak demikian ajaran agama kami, Bapak. Tolong itu. Itulah Oten opung, suka cari gara-gara. Kalau di itu nangis. Katanya kami minoritas, jadi kami ditindas. Dasar kuclu. Jadi tolong sekali lagi saya ingatkan Oten, saudara saya. Ini yang saya belum kenal Anda ini siapa, tapi Anda pasti kenal dengan saya. Saudara saya itu separoh, 50-50. Yang namanya dipakat itu seluruhnya mayoritas 99% Kristiani. Tapi kami akur kok tidak ada masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, begitu juga di selatan. Apalagi yang tempatnya Pak Siregar ini, Rantau Perapat sampai ke Sipiong itu kawasan marga Rambi semua. Kami nggak ada masalah. Bahkan di Sipiong sendiri pun Pak Siregar tahu itu. Ada Rambi Kristen di situ. Nggak ada masalah, kawan. Nggak ada framing-framing ini dan sebagainya. Kita saling hormat. Kami santun, kami layanin lebih santun. Itu dalam ajaran kami. Namun bagi imanmu, untuk kamu, iman saya jangan ganggu. Gitu. Tolong itu digarisbawahin.
Ya, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi atensi buat kita bersama. Saya ulang sekali lagi, api adalah bagian daripada nyawa saya. Ingat itu. Masya Allah, subhanallah. Allahu Akbar. Sehat terus Opung. Keren. Dan saya wakilkan nyawa saya untuk api. Wish, Masya Allah. Ya Allah, ada juga orangnya yang kayak si Lugila itu loh. Tino. Dia mau bubarkan api justru. Aduh ya Allah. Ya, orang gila itu. Stino. Jadi kembali kepada Kristen Muslim. Stino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali kepada Pak Siregar, kebenaran saya lahir dari perutnya Marga Siregar. Jadi kau raja saya untuk sementara demikian dulu sebelum kita bertutur kata dalam bahasa kampung kita sana. Yang jelas ibu saya Siregar. Saya lahir dari perut Boru Regar. Ya. Boru Regar. Boru Regar. Kalau Aritonang, Boru Aritonang. Boru Aritonang. Ya. Berarti Bapak yang Rambe. Bapak yang Rambe. Itu tetesan darah. Iya. Masya Dan kawan kita yang framing saya itu langsung siap. Inilah namanya Rambe. Kalau ingin mau selengkapnya, ketika aja di Google Ropaun Rambe, muncullah nama saya itu. Saya lah orangnya itu. Di Google aja, nggak usah repot-repot. Betul. Demikian Pak Siregar. Mungkin yang lain ingin mau memberikan kata tausiah kepada Pak Siregar ini. Dan yang tadi mengenai sunat, nggak pernah 2 kali sunat Pak Siregar. Cuman sekali sunat. Tujuan sunat itu pertama ajaran agama Islam demikian mulai dari Nabi Abraham kalau di Kristiani sudah ada sunat. Tujuan pertama di Katolik itu banyak yang sunat loh. Kenapa? Untuk kesehatan. Dan mohon maaf Bunda Rahma ataupun netizen yang ada di sini, dan untuk memberikan nikmat kepada pasangannya. Itu tujuan sunat. Dan masih banyak. Betul sekali. Dan kesehatan Betul sekali. Ya, dan kesehatan itu sangat baik, bagus sekali. Jadi pada waktu sunatnya Pak Siregar itu sudah baik, itu sudah bagus, nggak perlu 2 kali. Jadi berarti kesehatan, dan itu sudah kau nikmatin bagaimana bersihnya badan kita dari semua najis. Karena apapun bagaimanapun yang namanya ada itu kulit yang putih di dalamnya itu tuh najis luar biasa itu. Nah, itu makanya Islam itu mengenal kesucian. Kesucian di situ dalam arti seluas-luasnya. Ya, jadi kesucian, kebersihan itu setengah iman kata Gurunda Juma. Ulang sekali lagi, itu setengah iman. Jadi kita bersih. Tadi juga Gurunda Juma juga sudah mengatakan, apakah di Islam itu tidak menemukan surga? Alhamdulillah kau menemukan surga. Di dunia ini aja kau menemukan surga. Saya buktikan satu. Lakukan sholatmu, kamu akan menemukan jati dirimu. Itu. Saya ulangi sekali lagi. Lakukan perintah Allah untuk menunaikan sholat. Syukur-syukur bisa kau tambah rakaatnya menjadi 17. Tambah lagi 19, tambah lagi dan seterusnya. Nanti di situ kamu akan menemukan jati dirimu, di situ kau akan menemukan surga dalam dunia ini. Wah, keren. Sama lagi Pak Siregar, saya merantau hanya pakaian badan di badan aja. Tapi alhamdulillah sekarang saya, siapa nggak kenal dengan advokat Ropaun Rambe tadi yang saya katakan. Hanya bermodalkan syahadat kejujuran sesuai dengan ajaran Al-Quranul Karim. Ya. Nanti kita ketemu. Insya Allah bulan akhir pertengahan Desember saya pulang ke sana. Kau DM saya, kita bertemu. Mau bertemu di Rantau Perapat, oke. Mau bertemu di Gunung Tua, oke. Demikian Gurunda Zuma. Baik Pupung, abangku. Masya Allah, subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi ada. Bang Handi ada ya Bang Handi. Bang Handi ini kok. Ada Bang Handi. Bang Handi masih ngantuk, dia masih tidur habis kawal Akhi Putu Dewa. Ya, lanjut.
Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Stino. Saya dari Cirebon, Bang. Cirebon, Jawa Timur. Iya. Alhamdulillah. Jawa Barat, Bang. Oh iya, Jawa Barat. Udah Barat. pindah sekarang. Dari dulu emang sih Jawa Barat, Bang. Oh gitu ya. Iya, Cirebon, iya. perbatasan Jawa Tengah. Iya, betul. Perbatasan Oke. Jawa Tengah dengan Stino, Jawa Timur. Ada yang ingin disampaikan? Karena ini aku lihat ada Oten yang udah mau naik ini. Bentar. Saya udah daftar API, Bang. Tapi kok suruh daftar lagi ya, Bang ya? Itu ujian. Ospeknya itu begitu. Oh. Oh, oke. Iya, saya udah Nanti daftar. hubungi aja ini Bang, Udah daftar, hubungi udah. Api Jabar. Akun Api Jabar itu di Ada DM Api aja di Jabar. situ ya. Iya. Ada di aplikasinya. Perasaan di aplikasinya nggak ada Api Jabar. Ada di TikTok. Api Jabar akunnya, Oh, di TikTok. DM aja ke situ. Iya, siap. Akun di TikTok. Oh, oke. Iya, Siap. Bang. Nanti di sana diarah. Sehat-sehat selalu, Bang. Makasih. Makasih, Bang. Makasih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku turun dulu ya Bang. Bentar Bang Gurunda. Gurunda cuma Siap. sebagai laporan, alhamdulillah mualafah kita yang di Jatim itu udah saya kirim fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Opung kumute. Saya mute di. Darso 45. Selamat sore Darso. Apa kabarmu? Kristen Muslim. Darso. Ini gimana jadi Darso? Kristen Muslim Darso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok heran ya, yang naik marah-marah tadi, kalau Banjuma mengatakan orang yang pemakan babi, pemakan guguk itu kafir. Loh kok mereka marah ya, dan dikira nista. Itu memang sudah sewajarnya demikian gitu loh. Kenapa mesti marah sih? Kalau dibilang ini, siapapun pemakan babi, guguk, apapun itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kafir. Itu kenyataan loh. Lu bawa ke pengadilan akhirat juga lu kalah, tetap lu kafir gitu loh. Kenapa dia emosi mengatakan Bang Juma menghujat? Apalagi ini orang makan babi ya. Kenapa bisa begitu ya Bang Juma ya? Iya, ini dia pikir umat Islam itu masih tidur. Justru yang tidur itu mereka. Mereka nggak sadar kalau gerakan-gerakan mereka kita sudah tahu. Sekolah-sekolah teologi mereka itu sudah ketahuan. Lembaga Bible mereka udah ketahuan. Misi pemurtadan udah ketahuan. Kristenisasi sudah ketahuan. Pendangkalan akidah sudah ketahuan semua. Dia pikir umat Islam masih tidur. Pada saat kemudian umat Islam sudah bangkit, melakukan kemudian counter, bahkan perlawanan terhadap hujatan mereka, mereka merasa korban, gitu loh. Mereka merasa dia yang tersakiti, yang terzalimi, dia yang teraniaya. Padahal umat Islam itu memang tegas, kebenaran ya harus kebenaran. Kalau dikatakan A ya A. Sementara mereka melempem, pasang muka manis, tapi membunuh, menghanyutkan. Itu manis-manis tapi menghanyutkan, membunuh karakter,
membunuh akidah, membunuh akal sehat. Nah, itu mereka ajarkan kok. Kita diam? Enggak dong. Yang mau diam silakan aja diam. Tapi yang mau menjalankan apa yang diterangkan dalam Al-Quran ya wajib. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Ya kita perangi dengan cara apa? Dengan cara kayak begini. Kita tegakkan yang disebut kafir itu oleh Paulus Galatia 2 nomor 14 adalah orang-orang yang tidak bersunat. Jangan tersinggung. Disebut kafir jangan tersinggung karena Paulus pun mengatakan bahwa orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Begitu tante. Kalau di Yesaya orang kafir diapain Bang Juma? Oh, di Yesaya orang kafir jelas. Yesaya 66 orang kafir makan babi, ya mengikuti dewa, makan tikus, balao, padale pararang, ya itu dibakar oleh Tuhan dalam api neraka. Itu dalil. Itu bukan menghujat. Kalian datang tuh mempromosikan barang kalian supaya dibeli. Lah saya yang tahu produk kalian itu saya harus beberkan. Jangan beli. Itu beracun. Itu berbisa. Itu mematikan. Jangan beli. Apa buktinya? Saya paparkan gini. Lah yang mengerti alhamdulillah. Yang mau paham ya alhamdulillah. Kalau Anda kemudian tersinggung dengan itu, jangan jual barangmu. Nikmati sendiri. Bawa ke rumahmu, jangan kupasarkan di mana-mana. Ini enggak, kalian pasarkan kemana-mana. Kalian tempel produk-produk buatan Cina, kalian tempel produk Jepang. Itu yang kalian lakukan hari ini. Maka kami sebagai penegak hukum Islam, ya harus kami tegakkan itu. Bukan kami membiarkan. Oke, kalau Anda tidak senang, Anda tidak suka, barang kalian itu bawa pulang. Jangan jual kemana-mana. Ini sudah tahu pakai mukena, pakai jilbab, ketup pintunya. Ajarkan, kemudian dipasarkan, kemudian ditawarkan, kemudian ininya. Produk-produknya. Bahkan kami aja yang melakukan milad, didatangi juga tuh. Sales agama. Kalau kalian tidak mau agama kalian itu dibahas, ya jangan kalian pasarkan. Jangan seperti Hindu, agamanya nggak mau dibahas, mereka nggak pasarkan agamanya. Yahudi, agamanya nggak mau dibahas, mereka nggak pasarkan agamanya. Budanya nggak mau dibahas, mereka nggak pasarkan agamanya. Lah kalian mau memasarkan agamanya, mau laku keras agamanya, tapi nggak mau dibahas. Lucu kalian itu. Islam kita sampaikan kemana-mana, tapi dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Ada yang kalian tidak ngerti, jawab. Bertanya, kami jawab. Kami tidak pernah marah kalian membahas Islam, gak pernah. Yang kami marah, kalian menghujat. Karena Islam itu tempatnya belajar. Tidak sama seperti agamamu. Agamamu mau dianut sama orang, tapi agamamu nggak boleh dibahas. Itu apa namanya? Itu kayak mana itu? Kau mau menjual Kata Yesus? Siapa agama Kristen tidak mau dibahas? Ya udah. Buktinya tadi apa? Buktinya Banyak tadi kali apa? kita membahas. Buktinya tadi ada temanmu naik di sini ngamuk. Itu buktinya. Yang tidak mau dibahas. Nggak ada. Berarti kau buta. Berarti kau pembohong, kau penipu. Kau penipu berarti, kau pembohong. Saya sendiri dilaporin kok. Gara-gara membahas jualan kalian. Kalian menjual Yesus, saya bahas Yesus. Kalian mengatakan Yesus Tuhan, saya bahas dia bukan Tuhan. Kalian katakan bahwa dia itu adalah satu-satunya Tuhan. Saya jawab, saya bantah berdasarkan Bible. Kalian marah, kalian katakan saya penghujat. Kalian laporkan. Anda menjual produk, saya bahas produk kalian. Ini loh, Yesus Tuhan. Datang saya yang belajar Bible. Oh enggak loh, Biblemu mengatakan dia bukan Tuhan. Tersinggung, marah, dibilang saya penista, penghujat. Siapa suruh menjajakan sesuatu yang tidak sesuai dengan sumbernya? Maka pertanggungjawabkan itu. Kalau ada kalian jual produk, pertanggungjawabkan produkmu ketika ditanya, ini dari mana? Apa legalitasnya? Mana buktinya? Kok bertentangan dengan bukunya? Itu.
Jangan Anda marah, siaplah kalian itu untuk menerima gempuran-gempuran dari hasil yang kalian tanam. Kalian mendirikan sekolah STT, isinya menghujat Islam, menghujat Nabi kami, menghujat agama kami, menghujat Tuhan kami. Kalian bikin lembaga penerbitan buku agama kalian. Buku kalian itu membawa-bawa ajaran kami, membawa nama Tuhan kami, membawa Nabi kami, kata Rasul, dan semua yang kalian ambil. Giliran kami bersuara, kalian menangis. Padahal kalian sendiri yang mencoba. Ibarat kalian itu apa? Kalian itu seperti guguk, seperti serigala yang menggonggong di tengah-tengah harimau. Giliran harimau berdiri sedikit dari duduknya, kalian menggonggong kemana-mana. Oh, melapor sama buaya, melapor sama serigala yang lain. Padahal kami nyenyak tidur, kalian menggonggong dari tadi. Tiba-tiba saja tetangga kami murtad. Tiba-tiba saja di depan kami, di tengah-tengah kami berdiri gereja. Kalianlah selama ini yang menggonggong terus. Umat-umat Islam yang awam takut, dikasih Indomie, murtad, jadi pengikut. Sekarang nggak bisa lagi. Harimaunya sudah bangkit. Kalian nggak bisa lagi mengganggu. Harimau sudah pada terbang semua. Harimau Sumatera, harimau Kalimantan, harimau Sulawesi, harimau Jawa, harimau Papua, semua sudah bangkit, semua sudah bangun. Kalian merasa terganggu. Kalau dulu kalian enak menggonggong, tak ada yang menghalang. Sekarang harimaunya sudah pada bangun. Di Aceh harimaunya sudah bangkit. Gak bisa lagi kalian itu. Gerakan kalian itu sudah kecil. Misionaris sudah kejebak langkahnya sendiri. Paham? Lembaga Bebel udah ketahuan misinya. STT udah ketahuan busuknya. Gak bisa lagi kalian bersuara, kan? Jadi jangan giliran kami angkat suara, kalian membela Suma, membela. Tak ada. Kami semua hanya amar ma'ruf. Kalian yang menjual. Sebelum kami membeli, kami tanya dulu produknya. Menurut akalmu Tuhan itu bisa mati enggak? Enggak. Tuhan yang kau sembah pernah mati enggak? Pernah. Kan lawa-lawa. Dulu jualanmu yang kayak gitu-gitu, bagi orang awam, laku keras. Mereka butuh makan. Sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Harimau Islam sudah bangun dari tidur panjangnya. Hati-hati kalian lari langkah 1000 ajanya. Jadi jangan kalian merasa tersakiti. Kalian dari sejak dulu, sejak pertama kali Bible masuk ke Indonesia, bahkan pembawanya pun melakukan penekanan, penindasan dan seterusnya. Jangan sekarang giliran umat Islam bangkit menyuarakan kebenaran, kalian merasa paling sakit. Menghujat, menistakan, lapor di mana-mana. Cek per cek ternyata yang melaporkan juga ini ada aktivis gereja. Gimana orang ini? Berarti kamu melaporkan saya mengatasnamakan agamamu, bukan berasaskan toleransi. Tapi karena kamu berbeda keyakinan dengan saya dan di pihakmu selalu kalah dalam bertarung argumentasi, kau melapor. Kau katakan kau masuk dalam kelompok aktivis gereja, pemuda gereja, mengatasnamakan kau itu kuasa hukum, padahal ternyata itu hanya simbol. Kamu sakit hati karena pendebatmu selalu kalah, selalu babak belur. Akhirnya apa? Judulnya apa? Kau ingin kemudian memenjarakan saya. Penista, intoleran, ingin memecah belah, dan seterusnya. Nenekmu kiper. Makanya kau jangan terlalu panjang tidur. Bangun, lihat situasi, perhatikan itu situasi. Siapa yang memeluk agamanya ke lorong-lorong, mengajarkan agamanya kepada orang Islam? Siapa? Siapa yang kitabnya menuliskan istilah-istilah nama Tuhan agama saudaranya sendiri? Siapa? Siapa yang mendirikan lembaga pendidikan yang menghujat agama saudara sendiri? Siapa? Siapa yang berdebat kemudian baca Quran pun tidak bisa tapi mampu menghujat menistakan agama Islam? Itu siapa? Lihat itu, lihat. Jangan kau cuman bisa
mendengar isu saja, paman. Tengok kenyataan, tengok fakta yang ada. Naik-naik bisa cuma menghujat, seakan-akan paling tersakiti. Wah, parah kalian itu. Tengok sejarah lah, tengok sejarah. Sejarah panjang yang ada di Nusantara ini kau tengok. Kau lihat itu, kau pelajari lah itu. Betul. Jadi tambah nih ya Banyumaya. Mereka sebenarnya ini besok idaing. Ya. Adalah orang yang tidak mengerti apa yang dia lakukan, terbawa arus saja. Termasuk orang, kalau saya menurut orang kayak tadi ini orang Oon juga, karena dia nggak ngerti di dalamnya apa, dia nggak pernah membaca Bible-nya, dia nggak pernah membaca situasi baik di dunia nyata maupun di media sosial apa yang terjadi. Kemudian Banyuma mengeluarkan kata kafir, tersinggung gitu loh. Nah, Anda ini kurang sebenarnya ini, kurang mandi pagi dan kurang naik pohon gitu loh, ya belajar manjat pohon lah gitu ya. Kenapa kalian itu yang akrobat, baik secara personal, secara kelompok maupun secara kelembagaan, kalian itu yang akrobat. Tapi anehnya Anda yang akrobat, Anda yang bermanuver, tapi Anda mengatakan kami kok korban ya. Kok bisa begitu ya Banyuma ya? Dia yang akrobat, dia yang berbuat, datanya jelas, tapi datang-datang kami kan hanya korban. Bisa begitu ya? Coba. Bible yang datang dibawa oleh Belanda akrobat. Apa itu? Dirubah sampulnya. Harus Alkitab. Kenapa harus Alkitab? Karena mayoritas di Indonesia itu Muslim. Kalau kita samakan dari kantor pusatnya yang dibawa oleh Belanda tetap Bible, rapatlah mereka. Laku apa enggak ya? Oh, kagak laku. Kita harus akrobat. Kalaupun isinya di dalam itu adalah berbau Yunani, tapi kita harus kemas, harus berbau Islam dikit, karena sasaran kita umat Islam. Bagaimana peserta rapat? Setuju. Tepuk tanganlah mereka. Ganti itu sampul dari Bible menjadi Alkitab. Sekarang apa? Mereka memakainya tanpa sadar itu salah sampul. Masuk ke Yohanes 1. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Kata mereka, kalau terjemahan jujur gini, laku nggak? Nongol yang satu, sulit Pak. Itu terlalu baru berbau Yunani Pak. Data yang satu, benar juga Pak. Datang lagi yang satu, bagaimana kalau kita pakai istilah Islam? Kita pakai sembahannya umat Islam, tapi itu bukan nama, tapi sebutan. Setuju? Setuju. Jadi sengaja mereka udah pinter sebenarnya mereka ini, tapi ada unsur-unsur tepu-tepu di dalamnya. Jadi penipu berjamaah begitu. Nah, yang menjadi persoalan, pemakainya ini tidak mau belajar, asik dan happy tertipu oleh orang-orang yang tujuannya memang mencari keuntungan sesaat. Nah, inilah kita hadapi tiap hari. Buahnya lagi di dalamnya. Sesama Kristen aja udah mengkritik bahwa ada lebih 6.000 kesalahan terjemahan di dalam. Bayangkan. Ya, untuk itu sekarang ayolah, kalau kalian itu himbauan Banyuma, kami semua di sini, mari kita diskusi dengan baik. Bawalah materimu itu sebagaimana ciri khasnya. Ya, apa yang kau jual, itulah yang kau jual, jangan dibumbu-bumbuhi lagi. Nggak enak lo tepu-tepu. Lo jual duren, oke, tapi isinya itu jangan melon. Duren ya duren. Nah, inilah kau membohongi publik. Oh enggak, ini duren, kata yang makan. Ini melon, duren. Nah, kalau dari kecil udah disuguhkan duren itu adalah melon,
Sampai sekolah STT juga tetap aja melon itu adalah duren, karena udah terdoktrin. Nah ini sering kita hadapi tiap hari. Tapi alhamdulillah setelah beberapa orang akalnya berfungsi, udah bisa membedakan duren dan melon, alhamdulillah kembali ke Islam. Jadi orang yang kembali ke Islam adalah orang yang berfungsi akalnya secara baik. Terima kasih, saya kembalikan. Shalom. Ya, selamat. Silakan. Ya Bang. Bang Juma. Ya, asar dulu kita. Tabe Silakan. turun kapal dulu. Sholat asar. Ya. Iya, lanjut. Bang Zuma mau sholat asar dulu ya Bang. Bentar John. Abang mau sholat asar Bang. Iya deh, Bang Zuma dulu sebentar ya. Ya, John silakan. Mungkin saya bisa temani kamu. Kalau mau bertanya, silakan bertanya. Insya Allah kalau saya mampu menjawab, saya jawab. Di sini kita ada Bang Handi juga sama Purambi juga. Silakan John. Ada yang mau ditanyakan? Iya, yang saya coba baca Mazmur 147 Mazmur ayat 19 dan 20. Ya coba bacakan aja biar kita nggak buang-buang waktu, langsung aja poinnya apa yang disampaikan. Sabar, saya tidak ada kitab sini ya. Ya. Jadi John, di sini kita diskusi ya, kita mau membuktikan kebenaran perspektif kalian dan kebenaran perspektif kami ya. Silakan sampaikan apa yang disampaikan. Ini serius loh. Ini firman Tuhan yang ada di Alkitab. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Oke, saya bantu kamu untuk membacakan ya. Ya. Oke. Saya bacakan, kamu dengarkan, lalu sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Ya, siap. Nomor 19 sampai 20? Ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Terus apa pun yang disampaikan John? Pasal 20. Ayat 20 lanjut. Iya, udah kan sudah saya bacakan itu. Ya, apa yang mau disampaikan dari ayat itu? Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Ada dua ayat. Mazmur 147. Ayat 19 dan 20. Iya, ini. Oke. Saya bacakan ya, John. Ya, ada apa dengan ayat ini, John? Iya, baca dulu. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Terus ayat di bawah lanjut. Ya ampun John, 20 gua colok juga mata lu nanti. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Terus Nah, segala bangsa tidak, Tuhan Allah Israel tidak menurunkan firman-Nya kepada segala bangsa, hanya kepada bangsa Israel. Dari ayat ini jelas. Betul, tunggu. Ini justru kamu, kalau kamu punya akal sehat, kamu sedang membenarkan agama Islam loh. Dalam Islam itu, hukum Taurat itu hanya diberikan kepada Bani Israel, bukan Bani Kunarion. Entah kenapa kalian yang bukan Bani Israel merasa tertebus dari kutuk hukum Torah. Jelas di sini dikatakan bahwa kitab Torah untuk Bani Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Tiba-tiba Tuhan kamu kenapa bertobat? Memerintahkan untuk jadikan segala bangsa muridku. Ini Tuhan kamu ada apa? Dulu dia cuman kasih Taurat kepada Bani Israel. Tiba-tiba di abad pertama jadikan segala bangsa muridku. Ini Tuhan kamu ada apa? Ada masalah apa dengan psikologisnya loh? Iya, ada firman Tuhan, perjanjian Allah dengan Abraham bahwa dari keturunannya lah maka segala bangsa akan mendapat berkat. Dari keturunan siapa? Dari keturunan siapa?
keturunan Abraham. Lah, betul. Yang namanya nabi-nabi itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia adalah bapak para nabi. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Ismail. Nggak ada Nabi Muhammad keturunan. Buktikan. Gini ya, dengarkan John ya. Kau kasih aku ayat, diam dulu. Sebelum kau membantah kenabian nabiku, sebelum kau membantah dia keturunan Ismail ya, itu nggak ada urusan aku dulu ya. Kau bawa ayat Mazmur samaku. Kau tunjukkan kalau Tuhan yang belum berpackaging manusia itu, yang masih bentuknya roh itu. Siapa ya? Muhammad Diam dulu. itu siapa ya? Saya belum Muhammad kok lari ke itu Nabi bangsa Muhammad. apa ya? Nabi Muhammad itu orang Arab. Memang kau pikir Tuhan kau itu orang Eropa, apa? Tuhan kau itu orang Arab. Apa ya? Nabi orang Israel, Musa orang Israel. John, kalau ngomong kayak Hubungan manusia apa lah, ya? capek. Nggak Hubungan ada. apa? Apa ini? John, kau dengan Yesus ada hubungan apa? Muhammad dengan bangsa Israel hubungan apa ya? Nggak ada. Nabi Quraisy Muhammad hubungan apa? dengan Nggak ada. Ya, oke. Kok nggak ada hubungan? Kau pula yang ngatur-ngatur orang ada hubungan atau enggak? Emang kau ada hubungan apa sama Bani Israel? Siapanya Bani Israel kau? Kau keturunan siapa kau? Kan 12 anak Ismail. Kau keturunan siapa kau? Kita baca di dalam Kejadian ya. Hei, sibuk kali ngurusin keturunan orang. Keturunan kau siapa? Kau nenek moyangnya siapa? Fir'aun. Dengar ya. John, kalau kau bertanya, John, ini abang, John, diam dulu. Kalau kau bertanya, John, lu dengarkan menjawab, Iya, jangan orang merocos, menjawab. oke? Ya dengar nih kalian Kristen penjilat pantat Zionis nih, yang nggak tahu malu kalian, diludahi kalian ya. Mazmur 147 ayat 19. John, kok kalau ngomong gantian, aku kasih kau waktu bicara nanti. Kau dulu sayang. Kau. Iya, kau dulu sayang. Ku sihir kau nanti. Sayang. Diam Itu ya. sendal jepit di mulut dilepaskan dulu, John. Tadi kau terlalu banyak minum bensin, makanya kau kayak gitu. Sendalnya dikeluarin dulu lah. Sendal swallow lah gitu. Kau ngambil sendal di musola lagi kan? Dia pernah stroke, jadi nggak bisa ngomong secara benar. Pernah stroke dia. Lanjut. Ya, diam dulu ya John. Nah, dengarkan baik-baik John, dengarkan Tante Rifa bicara ya. Standby, pasang kuping dua-duanya ya. Mazmur 147 ayat 19, nomor 19 sampai 20. Kalau kalian punya otak, punya akal, harusnya kalian punya rasa malu. Kenapa saya katakan kalian harus punya rasa malu? Kalian itu, kitabnya itu adalah kitab yang mana di dalamnya itu mengambil kitabnya orang Israel. Lalu kalian maknai secara serampangan. Ya, jelas dikatakan bahwa Torah itu diberikan kepada Bani Israel. Paham? Tapi entah kenapa kalian yang bukan Bani Israel, entah siapa nenek moyang kalian ini, jangan-jangan kalian adalah Bani Kunarion, tiba-tiba merasa tertebus dari kutuk hukum Torah. Ini lucu kalian nih. Kalian yang tidak mengenal hukum Torah, kalian pula yang tertebus. Nah, kalau seandainya ajaran ini diterapkan, maka Islamlah yang mengakui bahwa apa yang disampaikan dalam Mazmur itu betul. Kenapa kami katakan begitu? Karena kami umat Islam percaya bahwa yang namanya setiap bangsa, mereka akan diutus rasul-rasul kepada mereka. Makanya menggunakan bahasa mereka. Nah, apa yang diutus? Nabi. Apa yang diberikan? Wahyu. Maka wahyu yang diturunkan. Kau tahu Nabi itu apa? Nabi itu artinya apa? Ya apa memangnya? Kau tahu Nabi itu artinya Iya, apa? tahu lah. Masa aku nggak tahu? Aku belajar loh. Coba Mau aku jelaskan. Kok lari ke Nabi pula? Bahas dulu kitab Mazmur ini. Jangan lompat-lompat di kono. Nanti masuknya ke sana.
Itu. Apa yang kau masukkan? Jelaskan dulu, ini kitab Torah untuk Bani Israel. Karena kenabian itu adalah jabatan, dan jabatan kenabian Bukan itu hanya kenabian, ada di bukan, dalam salah bangsa kau, Israel, salah tidak kau. ada di bangsa Arab. Itu masalahnya. Bangsa Arab. Kenabian itu namanya, itu jenis makanan, nggak tahu kau? Kau coba lagi cek di Google. Makanan. Nabi pakai itu kuah coklat. Nabi itu tidak ada di dalam suku Quraisy, tidak ada di bangsa Arab. Nabi itu adalah jabatan yang ada di bangsa Israel. Nabi-nabi semuanya diutus. Dengar tante dulu bicara, diam dulu. Nah, pada bangsa Israel. Udah mute. Kasihan aku nengoknya ya. Jadi nabi itu dari kata an-naba juga ada artinya apa? Berita. Karena para nabi ini adalah orang-orang yang diberikan kelebihan akan membawa berita. Ketika mereka sudah membawa berita, mereka membawa risalah, mereka disebut dengan rasul. Setiap rasul pasti nabi, tidak semua nabi adalah rasul. Itu kok pahami. Kalau dalam bahasa Ibrani nanti salah memahami kayak begitu. Salah memahami karena apa? Apalah tidak Johnny? ada nabi di Arab gitu. Kau pikir Yesus kau itu orang Eropa ya? Hah? Yesus kau tuh kadrun. Woi, kau pikir Yesus kau itu datangnya dari Eropa gitu? Kayak jas dia. Saya pakai gamis dia. Kamu nantang saya. Kita nantang aja. Kau Riva mau nantang saya, mau nantang Tuhan saya. Kau Riva. Aku tantang dia, suruh dia ke Komal sini. Aku tantang Yesus untuk turun ke Komal ini menyatakan ketuhanannya. Jangan terpancing kayak gitu. Ya aku tantang lah dia, kan dia manusia. Oh, dibuka cam dia. Kau Riva ya. Kau Ini mah anak-anak tidak waras ini. Ini lihat aja muka aja, nak waras dia dilayani. Iya. John, saya mau nanya kau John, saya nanya kau John, dengerin John, kamu sudah lama mengalami gangguan kayak begini John? Tidak. Ini dari kecil. Saya memang dari bawaannya dari kecil. Ini mana sakit ini? Dilayani anak sakit. Riva, kau harus tahu dan paham ya bahwa perjanjian Allah itu hanya dengan bangsa Israel, bukan di luar bangsa Israel. Di luar bangsa Israel tidak ada keselamatan. Kau paham itu ya? Paham. Betul, nggak ada tuh, nggak ada keselamatan di luar Israel. Termasuk kau nggak selamat, karena kau bukan Bani Israel. Selamat kau, masuk neraka kau. Nah, kena dia omongannya sendiri. John. Saya ini menerima ajaran Alkitab ini dari orang-orang Bani Yahudi, makanya kitab Taurat. Dari mana pula ajaran lu dari Bani Yahudi? Gitu. Tetapi kau mau cuma satu nabi loh, satu nabi. Siapa bilang ajaran kalian tuh dari Yahudi? Siapa bilang tertulian itu Yahudi? Apa-apanya kau ini? Santo Agustin siapa bilang Yahudi? Kalian tuh ajaran kalian itu dari penyembah pagan. Karena hasil konsili yang digagas oleh si Konstantin. Nah, terima kasih kau sama Konstantin itu. Kau ajak Yahudi. Mana ada Yahudi percaya Tuhan kau itu Tuhan, jangankan jadi Tuhan, Mesias jangan diterima sama Yahudi. Ada-ada aja kau. Jadi gini ya, dalam Matius pasal 28 itu jelas. Perintah yang siapa Matius? Kepada segala bangsa ya. Tapi katanya tadi Tuhanmu cuma memberikan Torah kepada orang Israel. Sekarang berubah pikiran dia. Perjanjian lama. Jadi udah berubah. Enggak, jadi udah berubah pikiran dia. Udah berubah pikiran. Tadinya cuma untuk Bani Israel, sekarang udah berubah gitu. Perjanjian baru. Ini Tuhanmu bertobat ya. Itu tuh. John. Ini Tuhan bertobat ya. Maksudnya gini loh, Tuhan tuh bertobat. Tadinya cuma pilih Bani Israel, tapi kayaknya Bani Israel udah dipilih tetap aja kurang ajar, berubah pikiran Tuhan. Tobat dia jadi ya udahlah semua bangsa aja gitu. Tapi terus dari bangsa Israel itulah maka berkat-berkat Tuhan. John, udahlah diam dulu John. Aku mau kasih kajian dulu. Diam dulu. Ini ilmu. Diam dulu, di mute ya. Jadi teman-teman ya, dengan adanya kitab Mazmur pasal 147 1920 ini adalah bukti bahwa hukum Taurat itu memang berlakunya untuk Bani Israel.
ya untuk Bani Israel. Maka kalau pertanyaan diajukan kepada umat Islam, mana kitab Torah kalian, mana kitab Torah kalian, nah kalian itu bertentangan dengan Mazmur. Kenapa? Karena Taurat itu diberikan kepada Bani Israel. Begitu juga Injil kepada pengikutnya Nabi Isa alaihissalam yang dari keturunan Bani Israel. Kenapa Bani Israel kemudian dihentikan kerasulan kepada mereka? Udah banyak kali Nabi yang mereka bunuhi, gak ada otak mereka, gak tobat-tobat juga. Udah berkali-kali turun-temurun Nabi diberikan, dibantai sama mereka. Wajar kalau sekiranya Allah mengganti rahmatnya kepada orang yang datang dari Arab. Makanya Allah katakan, ya, saya akan bacakan ayatnya. Diam dulu lah John. Ih, kuludahi juga kok nanti John, aku lagi kajian. Ilmu yang perlu bukan pertengkaran gak penting ini John. Ngapain dengarkan omonganmu yang gak jelas itu? Entah apa-apa aja katamu. Kita bicara Yang disembah Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Dengar ya Bang Rifa. Emang Nabi Muhammad gak disembah, ada aja kau. Yang disembah Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Iya, salatnya gua masak iya dulu. terserah ya. Dengar Ya, baik apa, saya John? ya. Janjian. Kalau dalam surat Yunus kita baca teman-teman ya, bahwa Allah memfirmankan ayat yang sangat indah dengan diksi yang sangat indah ya. Orang-orang Yahudi ini adalah orang yang sangat iri, memiliki iri kedengkian terhadap rahmat yang diberikan kepada kaum lain. Makanya mereka itu ada istilah goyim. Ya, tradisi mereka itu merendahkan orang di luar bangsa mereka. Dalam catatan-catatan buku mereka itu merendahkan bangsa lain. Makanya mereka percaya ketika tertulis dalam kitab Samuel, Tuhan itu membantai suku Amalek demi mempertahankan Bani Israel. Kalau kita percaya dengan narasi dalam kitab ini, maka kita percaya Tuhan itu seolah-olah rasis. Bayangkan Tuhan menghukum turun-temurun sebuah bangsa. Ya kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 17 nomor 16, Tuhan berperang melawan suku Amalek turun-temurun loh. Bayangkan, apakah memang ini adalah Tuhan yang betul? Makanya ada aliran Marsionisme. Apa aliran Marsionisme? Aliran Marsionisme ini adalah aliran yang mana membedakan Tuhan Perjanjian Baru dengan Tuhan Perjanjian Lama. Menurut orang-orang Marsion, yang di Perjanjian Lama itu adalah iblis. Kenapa? Karena membantai orang seenak udelnya gitu loh. Anak kecil yang mengatakan Elia botak-botak, naiklah botak, dibantai. Ya, Onan yang tembak luar dibantai. Ahas yang terpegang tabut Tuhan gak sengaja karena itu mau tergelincir lembunya dihabisi. Ya, giliran David menski dipapap hoba-hoba endes kayak bini orang gak dihabisi, tapi yang dihabisi anak hasil jinanya. Giliran Yehuda ski dipapap sama menantunya, punya anak keturunannya nenek moyang Tuhan kalian gak dibantai. Kenapa dibiarkan itu? Karena memang orang Yahudi senang sekali membanggakan keturunannya dan merendahkan orang lain. Inilah orang Yahudi, dan kalian menerima pernyataan orang Yahudi, sementara kami maaf, kami tidak percaya dengan mulut dan lisannya orang Yahudi. Kenapa? Karena Al-Quran melegitimasi bahwa mereka suka merubah-rubah dan mereka suka mendengarkan kabar bohong, dan bahkan Tuhan kalian mengatakan bahwa orang Yahudi itu adalah ular beludak. Itu ya. Nah, kalian dapat informasi dari mana tentang agama kalian? Kalian bilang dari orang Yahudi. Itulah kalian ketipu orang Yahudi. Kenapa kami bilang kalian ketipu orang Yahudi? Ketika orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus adalah anak hasil Joni, anak haram jadah, dan dia mati karena telah menista Tuhan, kalian tepuk tangan. Ini kalian. Ya, inilah kalian. Ketika Yesus, kau percaya dia mati di tiang salib terkutuk? Nggak tahu kok judulnya di sini yang disalib ya adalah makhluk terkutuk. Ketika orang Yahudi mengatakan Terkutuk itu kau. laki-laki, kau terkutuk karena Tuhan kau terkutuk. Aku bagaimana mungkin terkutuk karena aku memuliakan Tuhanku. Kau Tuhan Yang terkutuk, disembah apalagi Tuhan kau. Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Suka-suka kau. Ya, Tuhan Mantap, kau buktikan. nyembah apa? Tuhan kau nyembah roh. Gue masak. Tuhan kamu menyembah siapa? Tuhan kok menyembah Tuhan? Tuhan kamu Iya, menyembah Tuhan siapa? Tuhan saya yang Kristus menyembah Yehovah, Tuhan tertinggi. Tuhan kamu, dengerin dulu pertanyaannya. Tuhan kamu menyembah siapa? Menyembah Yehovah bapaknya. Bapaknya, jadi Tuhan menyembah ini. Jadi Tuhan menyembah Tuhan. Iya betul. Tuhan menyembah Tuhan. Betul. Terima kasih. Iya. Faktanya Kalau Tuhan, dengerin dulu gue masak. Gue masak dulu. Iya. Kalau Tuhan menyembah Tuhan, ada berapa Tuhan? Banyak kali, semua pejabat surga adalah Tuhanku. Oh, pejabat surga. Semua penguasa surga adalah Tuhanku. Jangan-jangan ada Tuhan yang pernah dipecat? Ada nggak? Iya, betul. Siapa Tuhan yang dipecat? Lucifer dan kawan-kawan. Oh, tadinya Lucifer itu Tuhan. Ya. Dipecat jadi apa? Jadi barang siapa tidak bermajikan lagi kepada pejabat surga
adalah pengikut Lucifer. Siapa yang memecat Lucifer? Jehovah. Oh Yehova. Caranya ada surat pemecatannya? Kembali lagi otakmu on. Udah. Lah, orang yang harus nanya kau surat hafal pemecatan. adalah- Ingat. Yang kau harus kau hafal adalah yang disembah Israel atau yang disembah Yesus, yang disembah oleh Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Hafal baik-baik. Tapi kenapa Tuhan mau mati terkutuk di salib? Dia hanya mempertunjukkan kemahakuasaan Bapaknya. Oh, jangan jalan terkutuk. Iya. Ya. Terima kasih. Walaupun dia mati sekutu-kutuknya, walaupun dia mati semati-matinya, karena Bapaknya lah Tuhan tertinggi atau Sang Maha Pencipta, maka dia bisa dihidupkan kembali. Siapakah yang bunuh Tuhanmu? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Yang bunuh siapa? Yang bunuh Tuhanmu di tiang salib siapa? Yang membunuh para Romawi. Wah, kurang ajar itu ya. Nah, udah. Nah, sekarang itu. Enggak, dulu saya tanya, kenapa dia dibunuh? Ada salah apa salahnya? Ya nggak salah, nggak ada salahnya. Dia berarti tentara Romawi kurang ajar. Dia hanya mau mempertunjukkan kekuasaan Bapaknya, karena Bapaknya lah Sang Maha Pencipta. Iya, artinya tentara Romawi ini kurang ajar ya. Ya nggak masalah kurang ajar, itu kan urusan mereka. Ya, tapi kan yang dibunuh kan kurang ajar, yang dia bunuh Tuhan loh itu. Yang harus kita tahu adalah karena Bapaknya Yesus lah Sang Maha Pencipta, sehingga dia bisa diangkat menjadi Tuhan. Oh, jadi siapa yang diangkat jadi Tuhan? Yesus diangkat menjadi salah seorang Tuhan Allah di surga. Siapa yang angkat? Siapa yang angkat? Bapaknya Tuhan Allah tertinggi. Kapan waktunya diangkat? Dia setelah naik ke surga. Sudah ada surat pengangkatannya? Sudah. Kok pakai surat-surat lagi? Buktinya dia sekarang salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Ya, ada yang diangkat dari Tuhan, ada yang dipecat dari Tuhan. Jadi gini, Oke. Lanjut. Tuhan tertinggi itu, dialah yang mengangkat dan memecat para Tuhan. Itu buktinya. Suka-suka kau lah. Udah. Suka-suka kau lah. Muhammad tidak lulus menjadi seorang Tuhan karena karena Allah SWT bukan Tuhan tertinggi. Ya. Apalah kau ini. Iya. Muhammad tidak lulus menjadi seorang Tuhan karena Allah SWT bukan. Diam kau. Ya. Jangan kau bawa nabiku. Nabiku tidak pernah dituhankan. Kalian aja lah menyembah manusia berkelamin sudah. Bukti nyata. Allah SWT tidak Tuhan tertinggi. Diam. Apa pula tertinggi? Kalau ada Tuhan tertinggi berarti ada Tuhan yang tinggi. Kau pikir Tuhan kami kayak tangga? Kau pikir Tuhan kami kayak tangga gitu? Kau aja punya Tuhan yang kayak tangga. Udah diam. Udah diam. Masa diam. Aku mau kajian ini. Ini aku buktikan kalau kalian tuh agama terkutuk. Diam ya. Aku mau membuktikan bahwa Kristen adalah agama terkutuk. Ingat disclaim ya. Ini pembuktian. Kalau kalian bisa membantah, saya tunggu 1.500 pendeta untuk membuktikan kalau saya salah. Ya, saya ingin membuktikan kalau agama yang Kristen disembah Muhammad diam pasti bukan dulu. disembah Tuhan Yesus. Yang disembah Muhammad pasti bukan Tuhan Yesus. Yang disembah Muhammad bukan yang disembah Tuhan Yesus. Iya, udah nggak apa-apa. Nah, artinya apa? Yang kau sembah itu adalah pengikut Lucifer. Iya, nggak apa-apa. Daripada Tuhan menyembah Tuhan. Udahlah. Iya. Karena di surga ada banyak Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan Allah tertinggi. Tuhan memimpin Tuhan. Iya. Karena Tuhan itu Esa, satu kesatuan, dipimpin oleh Tuhan Allah tertinggi, itu Jehovah. Berkau tahu. Jadi inilah kenapa aku bilang Kristen itu ajaran terkutuk. Kenapa? Inilah hasilnya. Ketika ada orang yang terang-terangan mengatakan Tuhan itu banyak dan ada hierarki dan ada jabatannya dan ternyata ada Tuhan tertinggi, ada Tuhan yang tinggi, ada Tuhan yang tidak tinggi. Inilah bukti dia terkutuk karena menistakan Tuhan Rabbul Alamin. Ini bukti terkutuknya dan saya akan tunjukkan teori pengutukan. Narasi saya bisa membuktikan bahwa yang kau sembah itu bukan Sang Maha Pencipta. Diam dulu. Ya, teman-teman perhatikan ya, kenapa saya katakan bahwa ajaran Kristen secara doktrinal itu adalah representasi ajaran terkutuk. Kenapa? Pertama, mereka mempercayai Tuhannya terkutuk. Itu jelas, seperti tema kita yang disalib adalah makhluk terkutuk. Nah, kalau Tuhan saja sudah terkutuk, apalagi ajaran agamamu nggak nah, kalian itu bukti terkutuk. Bukti terkutuknya ajaranmu ini. ajaran agamamu, makanya ajaran Buktikan kalau ajaranmu benar. Oke, saya buktikan. Bukti ajaran kami benar adalah ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan empati dan juga yang kau sembah bukan akal. Tuhan ada karena Allah SWT tidak bertata di surga. Buktinya yang kau sembah itu bukan. Apalah ini gue masak. Ya, saya ingin itu pasti bukan Tuhan karena tidak bertata di surga. Mungkin Bang Zuma deh. Bang Zuma silakan Bang Zuma. Yang kau sembah itu pasti nih cara menghadapinya.
Iya, silakan Bang Andi. Coba saya minta tolong gue masak. Tahun berapa Yesus diangkat menjadi Tuhan? Tahun berapa? Ya. Ya, setelah 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Ya. Siapa yang ngangkat dia jadi Tuhan? Bapaknya, Bapaknya. Jehovah. Disaksikan oleh siapa waktu pengangkatan itu? Ya, saksikan siapa? Ya, itu yang tertulis di Bible. Ada upacara seremonial? Ya, kita nggak tahu. Tapi Yesus menjadi salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah, diangkat oleh Bapaknya Tuhan Allah tertinggi. Kalau ibunya Tuhanmu diangkat jadi apa? Ibunya Tuhanmu? Ibunya Tuhan saya nggak tahu jadi apa. Yang harus kau tahu gini, semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Saya mau nanya, para nabi palsu. Siapa-siapa saja, siapa-siapa saja yang dipecat menjadi Tuhan? Pasukan Lucifer. 1, 2. Ya, itu kan pasukan bukan satu. Ya. Ada berapa itu? Jadi pasukan Lucifer ini dimasukkanlah ke gua-gua gelap. Itulah makanya yang bersarang sekarang di gua-gua gelap itulah pasukan Lucifer. Jadi Lucifer sebelum dipecat, tadinya dia Tuhan. Iya. Oh, jadi Lucifer ini mantan Tuhan. Iya, betul. Anak buah daripada Yahweh. Iya. Mantan Tuhan. Iya, faktanya, fakta Bible. Fakta Bible. Menderita Karena semua otak pejabat dibuat. surga adalah Tuhan. Ini otak sudah penuh karat kayak gini. Udah. Ayo kita main cuma. Jangan kau lari terus. Jangan kau lari terus. Baik. Jangan kau bahas Bible ya. Sabar dulu. Jangan kesurupan, santai aja dulu. Saya berpikir dulu ya. Saya mau masuk dari sisi mana ini untuk mewaraskan saudara. Itu yang harus saya pikir dulu. Yang harus kita bantah adalah Allah SWT bukan Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi. Bible menyebut Yahweh lah sang Maha Pencipta karena dialah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Oke. Terus apa lagi? Ya Ada udah, lagi? artinya kan yang disembah Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Alasannya? Ya, itu buktinya. Bahasanya Allah SWT bukan Tuhan. Apa buktinya? Ulangan 10:17. Ulangan? 10:17. Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Oke. Yahweh di sini Yesus nggak? Bukan. Tapi Kristen menyembah Yesus. Yesus adalah majikan kami agar bisa kami sampai kepada majikannya Yesus. Oh, jadi maksudnya Anda menuhankan pembantu Tuhan gitu, pembantu yang maha tinggi. Hanya majikan, hanya anak buah Yahweh lah yang Anak buah pantas Yahweh. menjadi majikan untuk bisa lulus ke surga. Oh gitu. Ya, jadi Yesus adalah hamba Yahweh yang menjadi majikan kami ke surga. Iya. Karena arti kata Tuhan sama kami adalah majikan. Majikan, iya. Yang mana yang majikan? Muslim Yang mana tidak yang mungkin lulus ke majikan? surga karena Muslim tidak bermajikan di surga. Bisa ndak kita diskusi tuh ganti-gantian bicara? Kau aja dari tadi ngomong, aku aja sekarang ngomong dulu. Kenapa kamu kayak gugup? Tidak mau berhenti menggonggong? Enggak. Kayak gugup menggonggong terus itu kenapa? Jadi biar kau hafal, pengaruh yang apa harus kau hafal kira-kira adalah itu? yang disembah oleh Tuhan Muhammad pasti bukan yang disembah oleh Tuhan Yesus. Boleh saya berbicara sebentar habis itu kau bantah? Oke. Ya baik. Tuhannya Yesus itu maha suci. Tuhan yang disembah oleh Yesus itu maha suci. Sedangkan Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu juga maha suci. Menurut saudara ada berapa hakikat yang maha suci? Allah SWT pasti tidak maha suci karena dia tidak bertata di surga. Tidak, bukan begitu cara diskusinya. Iya, kalau cuma ngarang nih aku pun bisa monyet bisa saya sebut maha suci. Enggak bisa, Faktanya di mana? Enggak bisa gitu, enggak bisa, Iya, bukan. enggak begitu. Begini. Cara diskusinya jangan kayak gitu. Yang maha suci itu menurut saudara itu ada berapa pribadi? Itu dulu. Yang maha suci itu ada berapa hakikat? 1 hakikat, 2 hakikat, 3 hakikat, 4 hakikat, atau cuman 1 hakikat aja? Yang maha suci loh, yang maha. Coba kamu jawab, ada berapa yang maha suci? Kalau Yesus kan tidak mungkin maha suci. Ya kan, dia punya pantat, dia punya lubang hidung, dia punya mulut, keluar kotoran, najis lah dia.
nggak jatuh dia ke tempat yang kedudukan maha suci. Nah sekarang Semua pejabat surga maha suci. Di apa itu antara maha yang suci? Apa satu itu yang maha termaha suci? suci. Apa itu maha? Apa itu suci? Maha artinya sangat-sangat. Ya sangat-sangat. Suci? Suci. Sangat suci. Sangat-sangat suci. Yesus? Ya, bagi saya sangat-sangat suci. Berarti kamu gila. Kenapa? Bagaimana Anda katakan dia sangat suci sementara dalam perutnya ada kotoran Kau kira itu kotor? Siapa bilang kotor? Siapa bilang? Itu kan dari mana kau bilangnya? Coba tanya dulu orang kimia. Tanya dulu orang kimia. Apakah itu kotor? Tanya dulu orang kimia. Jadi kau bisa makan Ya, bukan soal bisa tidak bisanya yang menjadikan suci, bukan. Jadi karena Allah SWT suci, makanya Allah SWT bisa nanti dimakan gitu. saya sarankan kamu ke rumah saya. Di situ banyak Kau jadikan masker. Apa itu untuk kasih mukamu itu? Maha suci adalah skincare. Kasih mukamu pakai tai mau. Bisa dimakan. Berarti Allah SWT bisa dimakan. Parah ini monyet. Udah kau turun, dah kau sampah kau gila. Kau bukan orang, kau kambing. Gak ada otakmu. Masakan tai dibilang tidak kotor. Dasar kebanyakan makan babi kayak gini. Sperma babi jadi orang yang begini jadinya. Semoga anakmu ndak kayak gitu ya. Mudah-mudahan anakmu ndak begitu ya. Siapa namanya tadi? Lawak. Masa. Ya, gue masak. Mudah-mudahan anak keturunanmu tidak gila kayak kau. Ini boleh saya bertanya ini? Apalagi ini? Nah, ya, silakan. Anda Kristen atau Islam? Ya, saya Kristen. Nah, gitu dong. Nah, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mendengarkan Unirifa, Juma sama Nandar itu kan seseorang yang memproklamasikan ataupun mempertahankan keyakinan iman Muslim, betul ya? Yes, betul. Jadi saya bertanya ini, saya juga sudah membahas tentang edukasi di akhirat itu. Nah, kalau di akhirat itu pastinya ada nanti perkumpulan massa ya, kepercayaan saudara kita Muslim, dan di alam barzakh, terus ada juga di al-ard, al-hisab, al-mizan, al-sirat, dan api penyucian. Nah, jadi terkait mengenai ini saya bertanya tentang al-mizan. Nah, kita tahu bahwa di surat Al-Mu'minun 100 dan 103 itu mengatakan barang siapa yang berat timbangannya kebaikan, maka mereka itulah yang mendapat keberuntungan. Nah, jadi kita percaya bahwa orang beruntung itu adalah orang bertakwa. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka lah itu orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ini adalah orang-orang zalim. Nah, terkait mengenai al-mizan sebagai alat pengukur amal dan dosa, perlu kita sebagai manusia itu kan menganalisis ataupun observasi tentang al-mizan ini. Nah, jika amal dan dosa pun jika amal dan dosa itu seimbang, kemanakah final kehidupan manusia? Kemudian al-mizan itu satuan beratnya apa? Terus kemudian pastinya saya memberikan sebuah analogi hal yang kecil. Terlalu panjang, Pak. Ini pertanyaan nanti dirangkul Pak Andri. Nah, poin ketiga pertanyaannya, sesuatu barang yang masih belum kita timbang, pastinya posisi kita pada masa itu kan belum mengetahui berat barang tersebut. Nah, jadi bagaimana dengan posisi Allahmu pada masa itu? Apakah dia mengetahui kamu beramal atau tidak? Silakan. Maksudnya apa ini? Apa ini? Apa maksudnya? Ini panjang tapi nol. Apa maksudnya? Bukan kamu masalah. apa? Jawabannya, sini saya jawab. Oke. Jawab saja, Allah itu maha tahu. Jadi nggak usah kau meragukan kemahatauan Allah Subhanahu Wa Taala, itu jawabannya. Loh, oke, gini Pak Andri. Nah, kena kan langsung.
Gini bro, kan saya sudah beberapa kali membawa narasi ini pada Ustadz ABS, Ustadz Falah. Ya udah, aku transitkan ke Bang Zuma, boleh aku udah tangkap. Aku transitkan ke Bang Zuma, boleh? Ya. Silakan. Bang Zuma, dia ini bertanya, ketika nanti di Yaumil Hisab, ketika semua manusia ditimbang amalan perbuatan baiknya, apakah Allah mengetahui sebelum mereka ditimbang? Nah, gitu Bang. Silakan Bang Zuma. Oh iya, sebelum ditimbang, bahkan sebelum Anda jadi manusia, Allah sudah tahu. Si Fulan ke neraka, si Bom ke neraka, Klesi ke neraka, Allah sudah tahu. Jauh sebelum kamu itu ada di bumi, Allah sudah tahu. Penghuni neraka ini aja, penghuni surga ini aja, Allah sudah tahu. Tidak seperti Tuhanmu Yesus, yang mengambil jubahnya saja, dia nggak tahu siapa. Kalau Tuhan kami itu maha mengetahui. Itu Tuhan kami, Annallaha sami'un alim, maha mengetahui Tuhan kami itu. Baik, saya tanggapi ya. Kita santai aja ya, Bang Zuma ya. Iya. Nah, jadi saya juga sekarang ini mendalami tentang edukasi keyakinan Muslim. Jadi kan saya observasi, ini kan Al-Mizan ini sebagai alat pengukur amal dan dosa. Itu kan kita sepakat ya. Tetapi saya mencari semua sumber-sumbernya, saya tidak mendapatkan satuan berat Al-Mizan itu yang digunakan oleh Allah itu apa. Kita gini, bentar Dia dulu. mau satuan berat, Gini, bro. kilogram, gram, ons. Bunda, dengarin dulu saya Bunda, dengarin dulu saya. Itu kalau satuan berat di bumi ini kilogram, gram, kuintan, tons, gram, miligram, kan begitu. Jadi satuan berat di akhirat itu apa? Al-Mizan. Kan Dia itu kan pikir itu dosa itu adalah benda yang bisa ditimbang, kayak gabah. Lu pikir gabah? Ada aja lu. No, gini, kita berdiskusi berdasarkan data ya. Kita akademis lah, boleh? Sepakat ya. Tunggu. Akademis itu artinya apa coba? Akademis itu. Oke, saya tidak panjang lebar. Yang penting kita Anda konsisten. mengobservasi, bentar. Anda mengobservasi. Yang Anda observasi tentang Yaumil Hisab itu apa? Oke, yang saya observasi di situ adalah satuan berat Al-Mizan itu apa? Pastinya Ya, bagaimana cara mengobservasinya? Tunggu dulu, mengobservasi Yaumil Hisab itu seperti apa caranya? Metode apa yang dipakai? Nah, justru itu yang perlu saya tanya, Uni. Ya jangan bilang observasi lah, aduh ngaco. Gini bro. Apa ini Om? Gini Uni. Pastinya kita seorang apologet. Bicara akademis. Udahlah cukup lah. Bentar dulu Andi. Udah cukup. Coba saya tanya, kapan Anda mengobservasi Yaumil Hisab dan pakai pintu apa Anda ke Yaumil Hisab sehingga Anda mampu mengobservasi Yaumil Hisab? Oke, saya tanya ya, saya jawab, sorry. Sepertinya dia sudah terjun Saya langsung bingung. ke sana ya. Iya, saya Bentar bingung dulu. dengan kalian. Kalian banyak bicara, tapi kalian tidak mengerti dengan apa yang kalian ucapkan. Anda mengobservasi Yaumil Hisab, metode apa yang dipakai, kendaraan ke sana pakai apa? Saya mau ikut mengobservasi. Bro, Dia observasinya itu sama dengan metode yang dilakukan oleh pengarang kitab Wahyu. Gini. Dia dengar dulu. Bermimpi dan berhayal. Unorifa, sekarang yang saya bawa narasi ini kan bukan Al-Ard atau Al-Hisab. Yang saya bawa narasi ini kan Al-Mizan. Bukan Al-Hisab. Saya fokus. Anda mengklaim mengobservasi Yaumil Hisab. Yaumil Hisab itu adalah fase dan masa. Paham? Ya. Tempatnya baru padang mahsyar. Nah, jadi ada masa, ada fase, ada tempat. Nah, dan itu adalah janji dari Allah Azza wa Jalla. Pertanyaanku, kok observasi pakai kendaraan apa ke sana? Kok nggak diajak kami? Oke, saya tanggapi ya. Jadi menurut makanya sebelum mengklaim akademis, coba pahami dulu apa sih akademis itu. Sebelum mengklaim ilmiah, apa sih ilmiah itu? Tolonglah jangan permalukan diri kalian di sini. Observasi apa yang mau diobservasi dari Yaumil Hisab? Sejak kapan dosa itu berbentuk, berbau, dan berwujud? Dosa itu adalah konsekuensi yang tidak dapat diinderakan. Tapi dia ada, sebagaimana kau punya akal, ya, kau punya akal tak mampu kau nampakkan bagaimana bentuk akalmu. Nah sekarang kau tanya sama Bang Zuma pertanyaan yang memang kau ngerti dengan pertanyaan itu, baru bisa diskusi bagus-bagus. Coba bertanya ke Bang Zuma pertanyaan yang kau pun mengerti, silakan. Oke. Masa diajarin? Oke. Jadi
Rifa ini kan tertuju pada dosa, tapi sebenarnya tujuan saya itu, rujukan saya itu terhadap Al-Mizan. Pastinya kan Al-Mizan itu... Nyambung deh. Aduh, bentar dulu Andi. Al-Mizan itu kan sebagai alat pengukur berat amal kebaikan manusia di akhirat. Betul kan? Al-Mizan. Yang jelas gini loh kesimpulan saya. Orang yang pemakan babi, penyembah manusia merusak timbangan nanti. Begitu aja. Oke, gini Andi ya. Andi. Makanya saya katakan dari tadi, kita dulu ini konsisten. Saya juga ingin belajar ini. Bukan berarti, jadi kalaupun kalian memberikan ranah yang salah, pastinya bagaimana saya mungkin bisa mendapat edukasi. Edukasi bro, udah terlalu jauh mau melangkah. Nggak bisa selalu edukasi, susah. Udah terlalu parah. Nah, iya. Ya. Bukan terlalu harus parah, dimatikan dulu nih. Pandi. Ya, bentar dulu. Yang namanya apologet. Lu harus mandi 7 sumur, terakhir sumurnya di sungai di segitiga Bermuda di sana. Oke. Pandi, yang namanya apologet, 100 pun pertanyaan yang ada, pasti kebenaran itu 101 jawaban. Artinya tidak ada yang mengatakan, oh tidak tahu, entah apa jawaban. Karena itu Kristen terpecah belah. Lain hari ini Kristen datang satu ditanya beda, yang satu beda. Emang ada persatuan di antara kamu? Oke, gini. Kau itu bercerai-berai seperti sebagai butiran pasir di laut kok. Kau nggak sadar itu kau bercerai-berai? Tentang Tuhan aja kau ribut kok. Masalah Tuhan aja kau ribut, tiap hari kau ribut masalah Tuhan. Terus kapan kau bersatu? Oke, gini Andi. Kan? Kita santai dulu, santai. Kita santai Andi. Saya pernah juga mendalami tentang di alam barzakh itu yang disebut juga dalam malaikat di alam kubur. Dan pastinya pernah dikubur, Bang? Bentar dulu Uni. Anda bilang Anda mendalami alam barzah dan alam kubur, udah pernah dikubur? Ku bilang ini ponakan dari penulis kitab Wahyu ini. Iya kayaknya. Iya. Enggak. Saya cuma dari kemarin itu saya mengatakan di roomnya Abu Kar, sampaikan salam saya kepada Juma ataupun Rifa, mari kita berdiskusi santai berdasarkan data yang ada. Juma nggak menerima orang diskusi yang masih dalam perawatan. Lu berobat dulu, sembuhkan dulu. Loh, gini Andi, berarti kalau kalian itu tidak mau menjawab, artinya berobat dulu. Saya sarankan jangan berobat ke medis, tapi non medis lah. Mau ke dukun. Iya. Kita kasih edukasi yang di bawah ya teman-teman, terkait dengan Al-Mizan. Kalau di akhirat nanti di Yaumul Hisab, sebenarnya orang-orang kafir itu tidak ada lagi mizan bagi mereka, nggak ada timbangan. Al-Quran menyatakan di dalam surah Al-Kahf ayat ke 100 berapa itu? 104 apa 105 teman-teman. Di situ Allah menekankan Auzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim waliqai fahabitat a'maluhum. Mereka orang-orang kafir itu orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan tidak percaya terhadap pertemuannya dengan Tuhannya. Maka sia-sialah perbuatan baik mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap perbuatan baik mereka pada hari kiamat. Mereka nggak ditimbang, mereka nggak dihisab lagi orang-orang ini. Kafir langsung neraka, tak ada kemudian timbangan-timbangan, itu nggak ada. Sedangkan yang dipertanyakan oleh saudara kita yang dia sibukkan dirinya kemudian bertanya, itu hanya berlaku kepada umat Islam saja. Penimbangan amalan baik buruk itu hanya berlaku kepada umat Islam. Kalau orang Kristen tidak ada lagi baik buruknya mau ditimbang apa, orang semuanya hancur kebaikannya, amal perbuatan baiknya itu nggak dihitung, semuanya hanya kekufuran. Nah, Allah menyatakan wanadaul mawazin. Yang dimaksud di ayat berapa itu? 47 Al-Anbiya, kami akan memasang kemudian neraca yang tepat pada hari kiamat. Juma, lu kayak jawabat lu, gantian gua kasih pertanyaan. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, ini kata botol, Allah. masa dia didengar-dengari bosan. Dan jika amalan itu hanya
sebesar biji sawi, pasti Allah mendatangkan pahalanya, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Jadi yang dihitung amal kebajikannya itu adalah umat Islam, umatnya baginda Rasul Muhammad SAW, atau umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Tapi orang-orang kafir itu nggak ditimbang, langsung digelodok pakai mobil truk. Kata Bang Luga itu pakai mobil truk digusur ke neraka. Otomatis ya Bang Juma ya? Otomatis. Sementara yang mengalami penimbangan itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Nah, itu pun kalau di dalam kaidah Islam, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, di dalam Al-Quran surah At-Taghabun yang sering kita bahas di ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ketika penghakiman itu nanti datang, hari di mana kesalahan-kesalahan kita kemudian diungkap oleh Allah, Allah menyatakan, wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya, melakukan kebajikan. Itu. Jadi kalau orang kafir ngapain ditimbang? Mau dihapus dosa-dosanya? Enggak lah. Terus amal kebaikannya mau diapain kalau memang ada amal kebaikannya? Mau dimasukkan ke surga? Enggak juga. Berarti semuanya hangus dan yang ada hanya dosa, kekafiran. Jadi mereka finnar, di neraka jahanam, kekal khalidina fiha. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada orang kesurupan kayak tadi membahas tentang al-misan segala macam, apa urusannya? Lah orang kafir itu di neraka kekal, tak ada kebaikan. Sedangkan di dalam Bible pun diterangkan seperti itu. Matius 10 ayat 34, kemudian Mazmur 62, Amsal 24, Yesaya 3, Yeremia 17, kemudian Yeremia 32, Yehezkiel 7. Semua manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Bahkan kalau kita lihat dalam Yohanes berapa itu teman-teman? Yohanes 5 nomor 29 ya. Akan dibangkitkan dan akan diupah sesuai dengan perbuatan masing-masing. Itu loh. Sia-sia orang Kristen belajar timbangan, karena orang Kristen mati langsung neraka. Langsung nggak ada lagi menghilang. Tinggal dulu minum kopi, nggak ada. Langsung neraka. Waalaikumsalam. Ntar Bang. Waalaikumsalam. Ntar dulu Bang. Jangan dulu Bang. Dipotong ya. Iya. Jadi tidak ada itu Bang Handi. Silakan Bang Handi. Ya. Jadi kalau orang kafir itu otomatis satu, tidak ada lagi timbangan. Karena kalau orang kafir ditimbang itu, nanti timbangannya di neraka. Nah, timbangannya itu seperti besi panas, api membara. Jadi lolos sudah dari timbangan, langsung ke neraka. Nah, di sana mendapatkan pesta kembang api di neraka. Jadi nggak ada lagi timbang-timbangan. Udah otomatis, sudah metik dia. Udah metik. Ya, metik. metik. Alam. Ya, silakan Bang. Saya izin berkomentar. Kita dulu Bang. Kedua juga adalah Bang Banyuwangi, tolong juga dijelaskan kepada mereka bahwa tentang hal goib itu kita diberi pengetahuannya sedikit. Jangan observasi. Al-Isra 86 kan kita nggak boleh observasi hal-hal yang goib. Woi binatang, itu Maria 71 mau ngapain? Maria gitu Banyuwangi. Jadi kalau ada orang observasi goib, gimana ini Banyuwangi? Bukan kan kita diberi pengetahuan sedikit tentang yang goib? Gimana itu? Silakan. Ya, itu aku bilang tadi, mereka itu adalah pengikut penulis kitab Wahyu. Itu temannya Luga. Terinspirasi dari ini Pulau Patmos. Ya, Masya Allah. Oke, mantap. Patmos. Alumni, ternyata alumni STT Pulau Patmos gitu. Ya, betul sekali. Oke. Kadang-kadang Bang Handi juga pintar ternyata ya. Saya kan sudah sembuh saya udah berobat. Bang Andi, Bang Zuma. Ya, lanjut. Boleh berkomentar? Silakan Bang. Iya. Kan kalau naik Bang mau kesabaran dikit gitu loh, jangan terburu-buru. Abang mau apa? Terburu-buru Bang, santai Bang ya. Silakan Bang. Saya berbicara, kalau tidak boleh saya mendengar dulu begitu. Ya. Izin boleh? Ya. Bang Zuma. Silakan.
Ya, terima kasih Bang Zuma atas semua paparan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pondasi iman kaum muslim. Ya, saya menghargai dan saya tidak tersinggung sama sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma dan juga dikuatkan oleh Bang Handi. Saya percaya bahwa para pendengar dari teman-teman muslim juga dikuatkan sehingga imannya dalam melakukan atau mengamalkan ajaran Nabi Baginda Muhammad dapat berlangsung dengan baik begitu. Saya adalah seorang pendeta. Iya. Jangan tanya si Zuma Bang, tanya si. Enggak masalah. Diam dulu, saudara. Diam dulu. Izin ya. Saya tidak tersinggung sama sekali Bang Hunter atau siapapun. Ya, saudara-saudaraku. Saya tidak tersinggung sama sekali, tidak merasa bahwa iman kekristenan dizolimi begitu. Saya penganut iman kekristenan monoteis, Abang, yang percaya kepada Allah yang tunggal, Allah yang esa, Elohim Yahweh, Allah. Ternyata ada Kristen kok mengucapkan salam tadi ya. Allahnya bangsa Israel, ya. Allahnya Nabi Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Ismail. Allah yang disembah oleh manusia, ciptaan, Allah yang mengutus putra tunggalnya, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan bagi orang-orang yang menganggap Yesus bukan Tuhan. Tuhan pun tidak masalah. Yesus disebut Tuhan, disebut Nabi, disebut Tuhan. Yesus tidak pernah tersinggung ya. Dia mau disebut setan pun tidak tersinggung ya. Beliau tidak tersinggung sama sekali karena beliau rendah hati. Abang ini bukan sisi ceramah Bang. Abang mau apa? Enggak, saya mau ini saja, mau menjelaskan begini. Enggak perlu penjelasan, Abang mau bertanya atau mau diskusi. Kita mau butuh penjelasan Anda loh. Pertanyaan begitu. Penjelasan mengenai apa yang saya dengarkan tadi bahwa kaum Nasrani, kaum Kristen akan dibakar habis di neraka begitu. Nah, saya mau mencoba bertanya begini. Kalau penjelasan saya saya berkata begini, bahwa hanya Allah yang kasih, yang rahmani, yang adil itu yang akan mengungkapkan benar atau tidak pernyataan Pak Zuma nanti di hari penghakiman, begitu aja. Tapi pertanyaan saya begini, tolong jelaskan secara detail dan objektif kalau memang Bang Zuma ini adalah hamba Allah yang jujur, hamba Allah, hamba Tuhan bukan hamba cuan. Jelaskan yang benar secara spesifik pemahaman tentang kafir di dalam Al-Quran. Ya, sebutkan berapa diksi kafir, ya, dan penjelasan dari beberapa diksi kafir sesuai dengan konteks yang ada dalam Al-Quran. Sehingga teman-teman tahu bahwa kafir itu bukan hanya diarahkan kepada orang-orang yang tidak mempercayai ajaran Muhammad. Bang, sekalian aja suruh Bang Zuma bikin jurnalnya hari ini. Ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikum. Jadi orang kafir itu adalah orang di luar Islam. Kristen kafir, apapun sektenya. Itu orang-orang kafir, orang yang menutup diri dari ajaran para nabi. Menutup diri dari ajaran Nabi Musa, menutup diri dari ajaran Nabi Isa, Yesus, dan menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Kristen itu mau mengaku Yesus only, monetize atau apapun itu kafir. Itu kafir Bang, termasuk Anda kafir. Kenapa Anda kafir? Karena Anda menutup diri dari ajaran Yesus. Yesus itu mengajarkan tauhid satu Tuhan, dan yang dituhankan itu adalah Bani Israel, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Dan Yesus itu mengatakan dirinya hanya diutus kepada domba. Domba itu Bani Israel, Anda bukan domba, Anda orang di luar Bani Israel. Jadi kalau ada orang di luar Bani Israel ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus untuk menuju kepada Tuhannya Musa, itu adalah serigala. Entah itu dia serigala buas, entah itu adalah serigala jinak. Yang pasti mereka itu bukan pengikut Yesus. Mereka itu adalah anti terhadap Yesus. Seperti itu Bang. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu pengakuan Yesus. Dan itu tidak bisa dibantah. Kalau Anda mengaku pengikutnya dan Anda ternyata bukan Bani Israel, berarti Anda pendusta. Anda pembohong berarti.
Seperti itu saudara. Jadi kafir itu adalah orang yang menutup diri dari ajaran para nabi, termasuk menutup diri terhadap ajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, Anda tidak terima ajaran Yesus itu, malah Anda mengikuti data-data tambahan-tambahan seperti di Matius 28, berarti Anda termasuk kafir. Apalagi kalau ditambah lagi makan babi, tidak bersunat, nah itu tambah kafir lagi. Apalagi mereka yang mempertuhankan anak Maria, oh semakin kafir lagi. Bang Zuma di report. Teman-teman ya. Jelas ya Bang ya, kata kafir itu ya rujuk kepada orang yang menolak ajaran. Belum jelas. Ya kalau kognitif yang tidak mampu mencernanya nggak masalah. Kata kafir Enggak, itu bukan dituju. Bang Zuma sudah tegaskan gini loh Bang. Sekalian aja Anda suruh Bang Zuma bikin jurnal ilmiah. Terus ada kan di sini orang kuliah aja disuruh membuat sebuah jurnal tuh nggak ada cerita dalam 1 menit 2 menit selesai. Ya, Bang Zuma menjelaskan mau konteksnya apapun ya kafir tetap orang yang tidak menerima ajaran dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kafir. Oh, itu ya. itu jelas. Ya, paham. Berarti saya mendengar kafir, Anda kafir. Iya, boleh, silakan aja. Saya tidak tersinggung karena yang bicara memang nggak perlu tersinggung, emang kafir ya kafir aja. Iya, maksud saya gini, kalau yang saya dengar dari ustadz tertentu ya, saya tidak perlu sebut namanya. Dia sangat harus. Kita tuh nggak suka gini ya. Kita nggak suka dapat informasi dari orang nggak jelas gini loh. Enggak. Ini tempat kita belajar loh, bukan tempat penyesatan loh. Bukan gitu. Ini tempat orang belajar, bukan tempat menyesatkan. Anda sebut nama ustadz tapi nggak mau sebutkan namanya. Anda penipu nanti ujung-ujungnya. Kenapa? Belum tentu ada nama ustadz tersebut. Sebutkan nama ustadznya biar kita tahu apakah ustadz itu betul-betul ustadz atau jangan ustadznya orang Kristen. Oke. Gitu loh. Ya, baik. Anda tahu salah satu ustadz yang anaknya adalah presenter ternama? Aduh, sebutkan saja namanya. Ngapain pakai di sini kayak main kuis aja? Di sini sebutkan nama ustadznya, Ustadz Quraisy Shihab. Dia menulis buku, di buku yang tertulis ini halaman kesekian menyatakan. Nggak usah Bang, ajarkan kami bagaimana metodologi belajar. Ustadz Quraisy Shihab menyatakan bahwa paham tentang kafir itu bukan hanya berbicara mengenai orang-orang yang tidak beragama Islam. Ya, orang kafir dalam paham di Al-Quran secara holistik itu tidak hanya menunjuk satu agama, tapi orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah, termasuk orang yang beragama Islam, itu bisa disebut kafir. Iya, perbantahan antara Quraisy Shihab dengan Bang Zuma apa? Nah, saya kan tadi silakan Bang Zuma lanjut tuh. Gini, Mbak Eoni sabar ya. Anda ini nafsuan sekali ya, agresif. Kenafsuan jijik lihat orang yang sok-sok akademis tapi nggak ngerti bagaimana konteks atau konsep atau metode akademis. Saya tuh jijik, Anda udah tua, bukan anak kecil lagi. Jadi nggak usah gini ya. Orang tegas belum tentu salah, belum tentu jahat. Karena orang lembut juga belum tentu baik. Banyak yang lembut tapi busuk seperti tokai. Iya. Tai itu lembut tapi bau. Iya. Lanjut Bang Zuma. Begini, Bang Zuma belum selesai tadi, Mbak Eoni, Bang Zuma belum selesai menjelaskan. Tadi kan hanya diarahkan kepada kafir adalah orang-orang yang tidak bertakwa kepada nabi-nabinya, ya. Nabi-nabi yang diyakini oleh kaum muslim itu nabi-nabi yang ada di bangsa Israel. Sedangkan bangsa Israel termasuk orang Kristen tidak mengakui ada nabi di luar bangsa Israel. Dan memang tidak tertulis dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru ada nabi di luar bangsa Israel, kan begitu ya. Nah, kalau dikatakan kalau orang Kristen nabinya siapa Bang? Kalau Jesus only, maaf saya klarifikasi Bang Zuma. Di Kristen ada nggak nabinya? Kristen ini punya nabi nggak? Gini Bang Zuma, banyak nabi ya. Coba tunjukkan satu nabinya orang Kristen. Adam. Ya, dari Adam. Ya itu nabi kan kami percayai dong. Nabi yang diutus, nabi yang diutus untuk Kristen itu siapa? Oh, itu siapa nabi yang diutus? Bisa jelaskan dari A sampai Z kalau dalam konteks perjanjian baru. Nabi ya, silakan. Siapa nabinya orang Kristen? Siapa nabinya orang Kristen? Saya jelaskan ya dari definisi. Ini kan Mas tanya ya Bang Zuma, padahal saya belum selesai loh tadi mendengar penjelasan tentang enggak, kalau pembual enggak usah Pak. Nggak ngerti pun, dijelaskan pun nggak ngerti kalau pembual.
Oh enggak, saya bukan pembual. Saya hanya Pembual bang, pembual Jawab kayak dulu, weh. iblis bang, kayak iblis ketika datang ke Eden menggoda Adam dan Hawa itu manis, mulutnya lembut, seperti abang ininya. Enggak. Jadi Oke, saya jelaskan kami aja umat deh. Islam itu tidak termakan dengan kelembutan Nggak apa-apa, Kristen. Anda Orang-orang menghina gereja saya. itu kami tidak terpesona karena kenapa? Kafir itu bagian daripada setan. Setan itu menjerumuskan manusia dengan bisikan-bisikan halus, bang. Iblis itu menggoda dengan halus. Jadi kalau Anda berpura-pura bermanis-manis di sini itu tidak main bersama kami, Oh gitu, enggak, bang. saya tidak berhalus-halus. Karena gini Mas, dalam diskusi atau dialog lintas Enggak, masalahnya Anda itu berbicara kayak penjualan obat. Anda mengatakan bahwa tidak ada nabi di luar Kristen. Seakan-akan Kristen itu bagian daripada Yahudi. Anda mimpinya terlalu kelamaan. Terlalu banyak kenyang makan uang jemaat. Tidak ada itu Kristen Yahudi, itu sama. Kristen itu adalah Abu Dasarah. Kristen itu adalah bidat yang dikutuk oleh orang Yahudi, bahkan dikutuk oleh Yesus. Kristen itu. Jadi jangan Anda seakan-akan lebih paham kekristenan karena Anda pendeta. Enggak, Anda masih dibawa. Ilmu Anda selama masih Anda pendeta, Anda masih dibawa saya. Anda harus maklum itu. Jadi kalau Anda berbicara mengenai kafir, kafir itu iblis. Apa kerjaan iblis itu? Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu sombong. Siapapun manusia, kalau Anda mengatakan bukan hanya orang Kristen, umat Islam pun kalau dia sombong terhadap perintah Tuhannya boleh dikategorikan itu, tapi bukan kafah. Mereka hanya terkategorikan sifat karena sombong, tetapi tidak kafah. Kenapa? Karena mereka masih mempunyai Allah, masih mengenabikan Rasulullah. Nah, kalau dia tidak melakukan salat, itu cuman ingkar bukan ingkar terhadap perintah, tetapi karena hanya malas, karena hanya godaan setan, mengikuti syahwat. Itu jangan diartikan kafir. Umat Islam ketika tidak salat kafir, umat Islam tidak pakai hijab kafir, bukan begitu. Yang dimaksud kafir kafah itu ya Kristen yang tidak menerima perintah Tuhan. Sekarang kalau Kristen ditanya, atas perintah siapa kalian makan babi? Oke, baik, saya jelaskan dulu ya. Itu Mas. aja dulu. Ya, saya jelaskan secara singkat, jelas dan padat. Baik. Ya, oke. Pertama saya klarifikasi bahwa saya monoteis bukan Jesus only, tapi saya mempercayai Allah yang Esa, Allah yang Tunggal Elohim Yahweh, Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang mengutus Yesus Kristus sebagai Al-Masih, juru selamat manusia. Itu yang pertama. Jadi itu harus dipahami dulu. Jadi bukan Jesus only, bukan Allah Tritunggal, ya. Itu juga salah diartikan oleh banyak orang Kristen, khususnya gereja Ras Utama. Tapi saya tidak mau membahas tentang itu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya kalau Anda bicara soal saya kafir atau saya pemahamannya lebih rendah daripada Anda, saya hanya mau beritahu Islam itu 700 tahun setelah Kristen dan 2100 tahun setelah umat Yahudi yang menerima Taurat. Ya di Gunung Horeb. Iya, kebodohan itu memang lebih dulu, makanya dengar dulu dong. Dan lagi kalau bicara. Kebodohan itu memang lebih dulu. Pintar itu nanti ada muncul setelah bodoh. Proses baru pintar. Ya, jadi jangan bangga karena lebih dulu. Yang lebih dulu itu bodoh. Masalah. Makanya itu, kalau anda menolak Yahudi berarti Anda juga bodoh. Saya tidak menolak Yahudi. Anda yang aneh. Ketika kemudian Anda mengatakan Anda percaya kepada Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi di dalam kaitannya pengajaran Torah hanya memberikan Taurat perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda di mana pada saat itu? Anda dalam kelompok mana? Islam di mana? Anda kelompok di mana? Kalau bicara gitu Islam di mana? Lah, Islam tidak di luar tidak di dalam Yahudi. Emang Kristen yang ngaku-ngaku bagian dari Nabi di luar Yahudi. Kalau Anda bicara soal buktinya Nabi Muhammad. Buktinya Nabi Muhammad. Kejadian 21 nomor 23. Aku juga akan membuat perjanjian dengan anakmu itu sebab dia juga anakmu. Aku akan membuat mereka menjadi raja dari bangsa-bangsa. Tuh. Itu bicara soal Ismail, bukan Muhammad. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ismail. Nanti dulu itu bicara silsilah panjang, bro. Makanya saya katakan Islam itu dengar. Di dalam Kejadian 17 nomor 7, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, secara turun temurun. Ada nggak dia mengatakan bahwa aku akan menjadi Tuhannya Romawi, Tuhannya Katolik? Tidak ada.
Tidak ada. Oke. Kalau Anda percaya kepada Tuhannya Yahudi, harusnya Anda tidak Kristen hari ini. Karena Tuhannya Yahudi tidak mengenal agama Kristen itu. Agama Kristen itu tidak dikenal. Itu agama buatan orang Romawi. Iya, nggak apa-apa Bang. Sama dengan satu pertanyaan. Saya nanya pertanyaan satu kepada kau. Sebutkan satu nabi yang beragama Kristen. Itu aja pertanyaan. Kalau lu nggak jawab turun. Sebutkan satu nabi yang beragama Kristen sama dengan agamamu. Itu aja pertanyaan saya. Izin ya Bang Juba ya. Nabi Paulus. Hanya itu satu-satunya. Enggak, suruh dia jawab. Kamu agama Kristen, tunjukkan satu nabi yang beragama Kristen. Baik, sabar. Saya buka ayatnya. Jangan Saya pakai ayat, sebut nama dulu. Siapa nabi itu yang beragama ini Kristen? spesifik kan Anda tanya nabi. Iya, sebutkan dulu namanya, baru pakai data. Siapa? Oke. Yang Kisah 13 nomor 1. Yang beragama beragama Kristen. Ya, Paulus bukan nabi ya. Itu Nabi ya, inilah kau pendeta tapi bahlul. Makanya aku bilang ilmu itu minim. Oke, ini banyak. Tak ada pendeta yang pernah bicara itu cerdas, pintar mengetahui Bible. Kisah para pewarta 13 nomor 1. Saulus sebelum mengganti nama menjadi Paulus itu sudah nabi di Antioquia. Alamak. Salah. Anda salah besar. Paulus tidak pernah disebut nabi. Coba sebutkan dalilnya. Mana dikatakan Kisah para wartawan 13 nomor 1. Coba Anda baca. Kisah berapa? 13. Yes. Oke, kisah 13 ayat 1. Nah, itu oke, kita baca ya. Kita baca. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, jemaat Kristen, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Saulus itu bukan golongan nabi. Anda harus pahami. Beberapa nabi. Itu Baca dulu ayat selanjutnya. Baca dulu ayat selanjutnya. Itu kitabmu. Ya. Jangan kau ngarang-ngarang lagi. Pada Baca waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, termasuk Saulus. Kalau dia bukan nabi menurut asistennya, lalu mengapa dia mengatakan aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku? Dipilih jadi apa? Paulus dipilih jadi apa? Ayo jawab. Pingsan. Macet. Pingsan. Saya dinonaktifkan, tidak bisa bicara. Dari tadi saya ngomong tanpa ada suara. Oke. Galatia pertama, ayat pertama. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi dia bukan nabi. Kita buka lagi Roma. Kalau dia bukan nabi, lalu kisah para rasul 13 itu apa? Saudara, ini kan pengakuan dari Rasul Paulus sendiri. Terus kisah para rasul ini Kalau keliru. Kisah Rasul, Anda tahu siapa yang nulis kisah Rasul? Itu asistennya Lukas, asistennya Paulus. Ya, asistennya Paulus. Paulus bukan? Bukan asistennya. Ya, makanya. Berarti Lukas salah. Makanya berarti salah. Berarti Lukas salah. Ya, belum Lukas salah. Anda gini. Berarti Lukas salah. Karena sudah menuliskan Saulus gurunya ini sebagai nabi. Salah dia berarti. Itu yang pertama. Kalau Saulus ini bukan nabi, lalu 13 bukunya itu apa? Dari mana dia dapatkan bukunya itu? Saudara tadi mengatakan dia menerimanya bukan dari manusia. Yesus manusia. Baru selesai ngomong, baru saya ngomong. Silakan, supaya nggak putus-putus. Silakan Bang Zuma. Sekarang Anda harus iakan bahwa Saulus itu nabi. Kenapa? Dia punya tulisan 13 buku yang menjadikan Anda menjadi Kristen. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana dia mendapatkan tulisan-tulisan ini? Katanya wahyu, berarti dia nabi. Seorang nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu. Ulangan berapa itu? Ulangan 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya dalam mimpi, dalam penglihatan. Itu di kitabnya orang Yahudi. Di dalam ulangan apa bilangan? Bilangan ya kawan-kawan. Sudah? Bilangan 12 sampai dulu. Bilangan 12 ya.
Di situ dikatakan sangat jelas bahwasanya jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dan berbicara kepadanya. Bilangan 12. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan apa yang dituliskan Paulus ini adalah firman Tuhan, berarti Paulus nabi. Saulus dikatakan di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus nabi. Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Dan Anda harus tahu, kalau rasul berarti nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi. Paulus mengaku rasul, berarti dia nabi. Apa bukti kenabian daripada Paulus? Adanya kitab-kitabnya. Kalau dia nabi palsu, maka kitabnya palsu. Kalau dia nabi palsu, maka buku-bukunya itu adalah catatan-catatan nabi palsu. Dan memang Paulus menubuatkan dia sebagai nabi palsu. Tuh. Oke, sudah? Oke, sudah. Boleh gantian, tapi jangan dipotong teman-teman, supaya diskusinya enak gitu ya. Saya menghormati kok, apapun interpretasi. Ya, silakan Anda menyalahkan Lukas karena telah mengatakan bahwa Saulus itu nabi. Oke, baik ya. Gini, Lu jawab dulu, itu tulisan Lukas itu benar atau salah? ya, ini saya mau jawab, Bang Andi. Bang Andi, ini seorang ini penjagal ya. Sabar ya. Iya, saya penjagal. Kalau orang yang muter-muter. Pertanyaan Bang Juma, tulisan Lukas itu dengerin. Tulisan Lukas itu mengatakan Saulus itu nabi, benar atau salah? Jawab dulu. Oke, baik. Saya jelaskan. Jangan jelaskan, jawab. Benar atau salah? Nah ini, elah. Anda ini terlalu diktator. Sabar, ya. Baik, begini. Apakah Paulus itu adalah nabi? Ya. Kita harus paham, yang nulis ini Kisah Rasul adalah Lukas. Ya, Lukas menjelaskan beberapa orang di sini. Yang pertama adalah Barnabas, Simeon, ya. Kemudian Lukius, ya. Lalu Menahem, ya, dan Saulus. Jadi ada berapa oknum di situ? Ada 5 oknum, ya. Tetapi Paulus tidak pernah berkata bahwa dia mengakui bahwa dia diri adalah nabi. Karena nabi itu adalah perantara, nabi itu diutus. Pertanyaannya, tulisan Lukas itu benar atau salah? Lo benar dong. Berarti Saulus nabi. Benar-benar ditulis. Tetapi begini, kalau Paulus gini dengar dulu Bang Handi. Sabar, Anda ini nafsuan sekali ya. Berapa istrimu? Ya sabar. Sabar. Belum saya selesai. Punya istri, tuh kamu nggak punya istri. Belum selesai ya, sabar ya. Saya masih muda, tenang aja. Laki-laki bebas. Ya. Nih, sabar. Saya jelaskan dulu ya. Ketika Lukas berkata 5 orang ini adalah nabi, maka Paulus atau Saulus, ya Saulus itu nama lamanya, dia harus mengkonfirmasi bahwa dia adalah seorang nabi. Ya, saya membaca kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru atau surat-surat dalam Perjanjian Baru, tidak ada pengakuan Paulus adalah seorang nabi. Ya, khususnya dalam tulisan Paulus. Misalnya di dalam Roma 1, itu tulisan Paulus ya. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Jadi dia dipanggilnya menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Itu Roma. Kita buka lagi, masih banyak sekali. Misalnya hanya itu loh pertanyaannya. Lukas mengatakan Saulus itu nabi. Pertanyaannya, tulisan Lukas ini benar atau salah? Benar-benar ditulis Bang, makanya saya mau jawab. Ya benar ditulis, isinya benar atau salah? Kelas pendeta ya begini. Kelas pendeta ya begini. Kelas pendeta begini. Tolong dong, belum selesai ini. Kan begini, ini kan Anda juga menyetujui, saya menyetujui bahwa Alkitab ini ditulis oleh manusia yang diilhami roh. Oke. Nah, nggak apa-apa ditertawakan juga nggak ada masalah. Iya, pertanyaannya, jadi tulisan Lukas itu, dengerin, tulisan Lukas mengatakan Saulus itu nabi, benar atau salah? Terus ini saya, jelas sekali. Tulisan Lukas mengatakan Saulus nabi, benar atau salah? Tulisan itu, jawab. Tulisan itu benar Bang. Nah, kalau begitu ya udah jelas. Nabimu itu Paulus, udah selesai. Belum selesai dong. Kan saya katakan bahwa Paulus harus mengkonfirmasi. Ini saya kok dinonaktifkan mulu. Tidak perlu mengkonfirmasi.
Nah, Kenapa? Paulus harus Karena dalam konfirmasi dong, karena kan oh nggak bisa. Anda ngarang itu mana yang ceritanya. nulis Lukas? Karena nulis Iya, secara tapi kan Lukas, Paulus, bukan Paulus. Paulus sendiri menulis Timotius. Di kitab Timotius sendiri, Lukas mengakui, Paulus mengakui, hanya Lukas yang tinggal bersama dengan aku. Tuh, jemputlah Markus dan bawalah Markus ke sini karena pelayanannya penting bagiku. Itu di bagian mana? Itu di bagian mana saat banyak orang-orang yang meninggalkan Paulus? Ini Paulus mengatakan dia bersama dengan Lukas, berarti Lukas tahu persis tentang Paulus. Betul. Lah Anda sendiri siapa? Kok Anda mengatakan Paulus itu bukan nabi, sedangkan orang yang bersama dengan Paulus mengatakan gurunya itu adalah nabi. Ente siapa? Anda jangan murtad loh berkata Paulus nabi. Nabimu adalah Nabi Muhammad. Jangan gila kau, jangan kau gila. Dengar. Tidak sampai di situ, saudara. Tidak sampai di situ pendeta pembohong. Tidak berkata bohong. Dengar pendusta, penyesat. Dengarkan. Yesus nantinya akan berkata, dengar, pendusta dengar. Yesus sendiri nantinya akan berkata, waspadalah kepada nabi yang palsu. Paham kau? Nabi-nabi palsu. Ya ini nabi palsu yang menerima sebuah catatan ini kemudian didapatkan dari mana? Kalau bukan dia berkata Paulus nabi, saya aja nggak berkata Paulus nabi. Wah, Anda nih kacau nih Anda. Dasar bahlul. Ini sedang saya menjelaskan Paulus itu nabi palsu, monyet. Dasar pendeta. Bisanya kemudian menipu. Kau pikir kau bisa menyesatkan di sini? Nggak bisa. Saya katakan Paulus nabi berdasarkan Lukas, kampret. Bukan berdasarkan iman saya, berdasarkan Lukas. Kau kok bahlul? Kau kejar perpuluhan, jangan bodohi orang. Ya, kau bodohi jemaatmu aja. Nggak ada bisa kau bodohi di sini. Jangan kau pakai tabiat iblis, bermanis-manis, berlembut-lembut. Nggak make bagi kami. Kalau udah Kristen bagi kami itu udah cap hitam. Paham? Udah cap hitam itu. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi summa la yukhsirun. Itu sudah tamat kami. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Udah tamat kami. Kafir itu saudaranya setan. Jadi kau bermanis-manis di sini selayaknya setan yang datang kepada Adam, selayaknya setan yang datang kepada Hawa membisikkan dengan cara-cara halus lembut, enggak main dengan kami. Ya, paham itu. Jadi Paulus sendiri mengatakan dalam suratnya 2 Timotius 4 nomor 11, hanya Lukas yang tinggal bersama dengan aku. Berarti yang tahu tentang Paulus itu Lukas. Lukas mengatakan Paulus itu nabi. Datang pula kau mengatakan dia bukan nabi. Kenapa kau mengingkari Paulus itu bukan nabi? Kau mengingkari dia sebagai seorang nabi dan kau mengatakan dia bukan nabi karena kamu takut. Sebab Yesus menubuatkan Paulus sebagai nabi palsu. Kau takut kebongkar bahwa nabi palsu yang dimaksud dengan Yesus itu adalah Paulus pendiri agamamu. Kamu takut ketahuan itu. Makanya titel Paulus sebagai nabi kau ingin hapus. Kau berusaha menghapusnya. Sebab yang dinubuatkan Yesus, datangnya nabi palsu itu adalah Paulus. Karena sejatinya Paulus itu adalah nabi, tapi plusu. Makanya ada yang dikatakan akal bulus. Karena akal bulus, akal licik. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dalam tipu daya. Tuh, akal bulus tuh. Jadi kau seorang pendeta malu mengakui Paulus itu nabi. Kenapa? Kapan-kapannya orang Kristen berani mengakui Paulus itu nabi, maka dia sama dengan meludah ke atas, ludahnya jatuh sendiri di wajahnya sendiri. Kenapa? Dengan demikian dia sudah mengakui bahwa nabi palsu itu adalah Paulus. Maka seorang pendeta pun harus berkuat-kuat mengatakan dan menolak Saulus disebut nabi. Meskipun Bible sendiri loh, orang yang terdekat yang menceritakan Saulus itu nabi loh. Masa sih paman? Yes. Baca di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, catatan penyelidikan yang dilakukan oleh seorang bernama Lukas. Dalam catatannya dia menuliskan kemudian Saulus itu adalah seorang nabi di Antioquia dan murid-muridnya pertama kali disebut Kristen itu adalah muridnya si nabi Saulus ini. Jadi kalau hanya seorang pendeta berlembut-lembut tidak main sama kami, nggak main, ya. Tidak main. Innal ladina kafaru yuqatiluna
Fisabilit tagut. Pendeta-pendeta itu diceritakan tuh. Seperti itu adanya. Mereka akan berjuang mati-matian untuk menutupi kemudian siapa Saulus ini. Bukan nabi, bukan nabi. Lalu tulisannya dari mana? Wahyu, ya nabi dong. Oh, bukan wahyu. Lalu apa? Ilham, ya nabi dong. Karena di dalam bilangan 12 nomor 6 yang disebut orang yang menerima wahyu, orang yang menerima ilham, orang yang mendapatkan tuntunan, orang yang mengaku mendapatkan penglihatan, orang yang mengaku didatangi kemudian Roh Kudus itu dan mendapatkan sebuah pengajaran, apalagi catatan-catatan buku, maka dia adalah seorang nabi berdasarkan bilangan 12 nomor 6. Maka Saulus sama dengan nabi berdasarkan bilangan 12 nomor 6, berdasarkan kemudian 2 Timotius 4:11, dia dekat dengan Lukas, dan Lukas menyatakan di dalam kisah yang dia ceritakan kemudian di bab 13 nomor 1. Dan dia sendiri mengakui dia dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Bahkan kau berani membacakan tadi di Galatia bahwasanya bukan aku menerima Injil bukan dari manusia. Nah, lalu dari mana? Dari mana? Dari mana dia menerima Injil? Hayo. Dari mana? Karang sendiri? Nggak mungkin. Dia mengatakan dari Yesus, bukan dari manusia. Berarti dia nabi. Ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, dan sebagai Tuhan dia datang mewahyukan kepada Saulus atau Paulus, maka jelas dia adalah seorang nabi. Tuhan telah memberikan wahyu kepada Saulus. Berarti Saulus ini adalah nabinya Yesus. Paham ya? Nah, itu masalah besar. Masalah besar ketika Anda mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Kalau dia menerima Injil bukan dari manusia, berarti Saulus terbukti tidak menerima Injil dari Yesus, sebab Yesus adalah manusia. Nah, siapakah gerangan makhluk yang mengaku Yesus yang datang memberikan Injil kepada Paulus ini? Ah, ini yang perlu dipahami oleh pendeta-pendeta. Siapa makhluk yang mengaku Yesus yang bukan manusia? Yesus anak Maria adalah manusia. Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Lalu kalau bukan manusia siapa? Silakan teman-teman, sambut dan dilanjutkan. Yang paling parah, Banyuma, pertanyaan sederhana diputar-putar gitu loh. Pendeta berkelit-kelit seperti itu. Padahal Lembaga Bible Indonesia bersikeras mengganti apostolos menjadi rasul. Jadi mereka sebenarnya ini buta warna, buta arti, atau memang sengaja berbohong dan tidak bisa mempertanggungjawabkan kebohongannya. Apostolos sudah diganti menjadi rasul. Rasul itu pasti nabi, tapi mereka mengingkari Saulus adalah nabi, menghindari ya Saulus nabi palsu. Ini orang kayak apa sih semua ini? Apa yang ingin dicapai, bro? Kenapa bisa demikian ya? Apostolos diganti menjadi rasul. Rasul itu pasti nabi. Jadi mereka mempergunakan istilah-istilah itu, membuat istilah sendiri gitu. Minjem, menepu. Minjem, tepu. Tepu tiap hari kerjaannya. Enggak mau menyederhanakan sesuatu. Jadi memang ini lidahnya bercabang. Lidahnya bercabang. Tapi di sini bukan tempatnya, bro. Kami injak lidah yang bercabang. Cara menginjaknya adalah ya pakai argumentasi, by data. Jualanmu itu lakunya di mana? Lakunya di dalam gereja, bukan di sini. Jadi lu naik tadi salah, mengucapkan salam. Teman-teman saya di bawah percaya lu muslim, keprenggang semua tadi dari awal, mengucapkan salam dengan lembut. Saya yang diomelin. Seperti saya ini, Bang Andi. Ya, gimana itu? Seperti iblis yang datang kepada ini Adam. Ya, berlembut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi laporan Bang Juma sudah alhamdulillah semalam saudara kita Dewa Putu itu dibawa langsung tim dari Kohani dan kawan-kawan dipindah dari RSUD Plumbon Majalengka ke RSUD Bekasi. Sekarang perjalanan kurang lebih 5 jam, 4 jam lah. Ada teman-teman yang mau menjenguk silakan ke RSUD Bekasi, ruangan Seruni 602. Tim dari mereka mengucapkan terima kasih kepada API
yang dipimpin langsung oleh Zulkifli Abbas. Gitu Bang Juma laporannya. Ya, makasih Bang Handi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Bang Beto. Ya. Sempat tadi terputus tadi ya. Mungkin saya bisa izin dulu ya, saya lanjut sedikit ya karena tidak salah saya tadi itu ya. Silakan, Ya, saya silakan. lanjut sedikit. Silakan. Oke, jadi begini. Tadi kan di sebelah itu kita bertengkar ya dengan mahasiswa Kristen itu masalah Injil dan Al-Quran. Jadi saya terpaksa mengangkat tema ini. Sebenarnya saya belum mau ngangkat ini, tapi ya saya angkat saja ya karena penghujatannya sudah terlalu jauh. Jadi begini, saya katakan begini, satu-satunya kitab suci, satu-satunya agama ya yang kitab sucinya pernah ditulis dibantu oleh bintang timur atau Lucifer atau iblis itu adalah Bible, Weda, Tripitaka, apalagi Al-Quran. Itu ya, itu tidak pernah dibantu penulisannya oleh iblis. Begitu. Jadi satu-satunya agama ya yang Tuhannya itu direndahkan serendah mungkin, melebihi rendahnya manusia, itu adalah Bible itu sendiri. Lalu saya mengangkat coba satu sejarah ya, karena saya kaji ya, karena pihak TKKI katakan 6.577 kesalahan. Tapi kan dia tidak menjelaskan ya, dia tidak menjelaskan secara terperinci apa penyebab ini. Kita kan hanya mengetahui saja, tapi kita tidak menganalisa kenapa bisa sampai ada 6.577 kesalahan, kan seperti itu. Jadi saya coba mempelajari ini sejarahnya ya, termasuk saya menggunakan sedikit ilmu filologi untuk mempelajari ini. Nah, ternyata ya ada ayat-ayat dalam Bible ya yang memang turunan dari kodeks Gigas tuh. Ya, ada ayat-ayat, beberapa ayat di Bible memang turun dari kodeks Gigas. Ya, jadi gini, kodeks Gigas ini yang saya katakan tadi ya, satu-satunya agama yang kitab sucinya pernah ditulis atas bantuan iblis, Bible. Ya, saya membaca sejarah dari John Wycliffe ya, dari penulis kitab Gigas ini Herman Inclusus ya. Herman Inclusus ini seorang biarawan ya. Beliau ini seorang biarawan dari daerah Postlight ya, dari Bohemia, Ceko ya. Beliau ini dikena sanksi oleh gereja untuk menuliskan kitab suci Bible itu dalam satu malam. Tapi karena beliau merasa tidak sanggup ya, akhirnya beliau menyerahkan dirinya ya, yang menyerahkan dirinya kepada iblis, yang ternyata kita telusuri ini ada di 1 Korintus 5 ayat 5. Ya, jadi ini turunan kodeks Gigas, mengingat John Wycliffe ya sekitar 1279 itu menerbitkan ulang ya Bible ini di Basel pada saat itu, Jerman. Jadi Herman Inclusus khusus menulis Bible dalam satu malam, dan setelah diuji oleh ahli paleografi bahwa yang ditulis Herman Inclusus ini betul-betul adalah kodeks ya yang ditulis satu orang dan diperuntuk. Jadi tidak ada yang campur tangan. Coba pikir ya, kita secara logika, tidak mungkin ada yang bisa menulis Bible Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam waktu satu malam. Ya, dengan 31.101 ayat. Ya, satu malam. Ini kita kenal dengan kodeks Gigas. Siapa yang bisa menulis ini? Ternyata Herman Inclusus seperti 1 Korintus 5 ayat 5 sudah menyerahkan dirinya kepada iblis dan minta bantuan iblis untuk menulis Bible ini. Jadi poinnya begini. Poinnya, dengan demikian berarti satu-satunya kitab suci yang ada di dunia yang pernah ditulis dengan bantuan iblis itu adalah Bible. Valid ya datanya ya. Bisa Anda cek di YouTube, ada yang pernah membongkar ya Kristen kodeks Gigas ya. Dan setelah saya pelajari panjang sejarahnya, memang ternyata banyak ajaran-ajaran ya yang memang dia dari pagan, itu dari pagan diteruskan ke ajaran satanik. Makanya saya pernah membahas ini sudah lama, berapa bulan lalu nih, tapi tidak ada satupun akademis Kristen yang berani. Kenapa juga mereka tidak berani laporkan saya? Karena memang mereka tahu juga sejarahnya ternyata tentang kodeks-kodeks ini. Gitu. Saya katakan, Bible itu kita mau uji dari ilmu pengetahuan apapun, dia akan dilabrak gitu. Dia akan saling berlawanan. Kenapa? Karena memang ajaran-ajaran yang ada dalam Bible ya itu melawan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan Yahudi.
gitu. Nah, masalah kodeks Gigas ini ya, ketika kita mengambil kesimpulan secara holistik, berarti sebelum masa Renaissance ya, orang-orang di zaman itu terutama di Barat memang sudah terpengaruh dengan Bible yang kemasukan ajaran setan ini. Saya katakan tadi ya, ditulis ulang oleh John Wycliffe ya, yang akhirnya diterbitkan di Basel itu, lalu diteruskan lagi oleh John Huss, diteruskan lagi sampai ke William Tyndale. Bisa jadi kesalahan-kesalahan inilah yang membuat mereka mati digantung. Hanya ini tidak tertuang jelas sejarah secara eksplisit ya, karena banyak sekali tokoh-tokoh Protestan yang mati digantung oleh Katolik. Disangka mereka bidat. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Bible Indonesia ya itu turunan dari Bible Barat, ini pasti ada kemungkinan turunan kodeks Gigas masuk ke dalam Bible. Dan ternyata kalau kita lihat terbukti banyak sekali ayat-ayat yang tidak sesuai dengan etika, yang berbau porno. Ini kan semua ajaran satanik nih. Ya. Apalagi ajaran minum darah seperti di Wahyu 16 ayat 6, Yohanes 6 ayat 53 54 ya. Nah, ini yang saya masih kaji sejarahnya ini ya. Karena tidak mungkin ajaran asli Katolik menurut saya yang pagan ya, ini pagan beda dengan ajaran satanik ya. Pagan ini bisa terkontaminasi dengan ajaran satanik. Itu pagan saya sudah pelajari ya, sejarah pagan itu bagaimana budaya Helenistik itu yang memang rata-rata itu mendewakan dari manifestasi manusia itu. Ini menurut saya Bible yang dipegang sekarang ini menurut saya sudah dimanipulasi dan sudah kemasukan ajaran-ajaran seperti ini. Mengingat Bible yang dipegang sekarang ini beda dengan Bible Utopia Ortodoks ya, dengan Katolik original itu sendiri. Yang dipegang Protestan ini dari Barat. Sementara kodeks-kodeks seperti ini turunannya nih ya. Yang terakhir ditulis oleh yang kita kenal dengan teori WH itu Brockford Westcott dengan J. Anthony Horst 1881. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika teman-teman Kristen mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kitab yang sama sekali diwahyukan oleh di luar dari Tuhan, ini saya membantah. Saya marah dan saya membantah keras karena saya tidak mendapati sejarah tentang itu. Makanya saya angkat ini supaya kita sama-sama belajar bahwa tidak ada kitab lain di dunia ini yang pernah ditulis atas bantuan iblis kecuali Bible. Itu yang mereka tidak paham. Kan seperti itu. Nah, fakta realitanya sampai sekarang ya, Yahudi itu kita kenal dengan Yahudi itu kita kenal dengan orang pintar. Kenapa sampai sekarang mereka sangat tidak suka dengan Kristen? Bahkan mereka menganggap gereja itu sebagai tempat penyembahan berhala, lebih jauh lagi tempat penyembahan setan. Kenapa? Seperti itu karena tampaknya mereka juga tahu dan mereka mengerti sejarah ini. Kan begitu. Jadi mohon teman-teman Kristen jangan terlalu jauh menghujat Nabi kaum muslim apalagi sampai kitabnya, karena kalau Anda tidak pelajari sendiri kitab suci Anda, sejarahnya. Baru Banteng Citaro kata Tumbang, belum kabupaten lain. Apa ini saya tidak bisa lanjut kalau ada yang bicara. Jadi tolong dipelajari dulu supaya jangan sampai menghujat Quran. Karena saya mau bilang begini ya. Salah satu ajaran dalam Bible ya, yang laris itu, yang istilahnya yang secara turun temurun dipakai dan selalu disebut itu adalah jangan menghujat Roh Kudus ya. Jangan sampai ternyata Al-Qur'an betul-betul adalah wahyu Allah yang memang diwahyukan oleh Roh Kudus. Dalam hal ini adalah Jibril itu sendiri, maka dosa Anda tidak terampuni. Karena menurut ajaran Kristen ya, dosa yang tidak terampuni adalah menghujat Roh Kudus. Jangan sampai ya pada akhirnya nanti Al-Quran betul-betul wahyu Allah, kalian rugi besar. Yang sering saya katakan sama mereka kan seperti itu. Nah, kalau saya katakan Bible memang kemasukan ajaran satanik, saya punya bukti sejarah dan saya punya data-datanya. Nah, begitu mungkin. Jadi mohon teman-teman Kristen yang dibawa ya, tarik kembali kata-kata Anda kalau Anda ingin menghujat Al-Quran, karena jangan sampai ya, karena Anda tidak ngerti sejarah, Anda menghujat Nabi, Allah dan Al-Quran. Ternyata betul-betul ya Rasulullah itu sudah dinubuatkan di kitab Yahudi, bahkan Al-Quran itu sendiri memang diturunkan oleh Roh Kudus itu Allah melalui Roh Kudus itu sendiri, kalian rugi besar.
Karena saya terus terang ya, kalau kita pelajari nubuatan ya, Rasulullah memang sudah dinubuatkan di kitab Yahudi ya. Kita bisa lihat di kejadian seperti dibaca tadi Gurunda Suma ya. Kita juga bisa lihat di kejadian 17:20 dan yang lain-lain ya. Banyak sekali ayat yang mengarah ke situ. Itu. Kira-kira seperti itu. Bahkan kalau ditanya adakah nabi di luar dari bangsa Yahudi, kan saya sudah jelaskan ini ya. Ada nabi di luar dari bangsa Yahudi seperti Kores, Esra dan yang lainnya, Jitro ya. Yang kalau di Islam itu Nabi Suaib ya. Hud, Eber ya, Nabi Hud kalau di Islam, Eber kalau di Kristen. Itu semua di luar dari bangsa Israel. Itu. Jadi begitu mungkin ya. Begitu mungkin sedikit dari saya. Silakan mungkin lanjut Bang Andi atau Guru Dasuma, silakan. Iya, Masya Allah. Ini cerita ini memang ngeri. Karena ini adalah sesuatu yang melegenda. Sesuatu yang melegenda artinya suatu cerita yang dipercayai oleh pemilik cerita atau prosa rakyat yang dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuatu yang asli, cerita yang benar-benar asli, bukan dibuat-buat, satu keadaan yang benar-benar pernah terjadi. Artinya bahwa ketika ada cerita tentang seorang biarawati misalnya yang mana menceritakan adanya seorang yang kemudian dihukum, lalu kemudian dalam legenda itu diceritakan bagaimana seorang biara ini, biarawan ini kemudian menulis, ketika dia dihukum kemudian menulis menulis Bible ini dalam satu malam, lalu kemudian dia tidak sanggup menyelesaikan. Namun dia punya niatan bahwa sesuatu harus kemudian dituliskan untuk memuliakan posisi sebuah biara atau aturan biara yang dilakukan oleh seorang biarawan. Nah, karena dia tidak sanggup kemudian, maka dia, apa istilah kita bagusnya ya sekarang ini ya, dia bekerja sama dengan setan atau minta tolong kepada setan atau bersekutu dengan setan, atau apa cerita bagusnya, bahasa bagusnya itu, sehingga kemudian iblis ini membantu kemudian si biarawan ini untuk menyelesaikan penulisan daripada Bible itu sendiri. Nah, seperti yang diterangkan tentang kodeks Gigas ini juga dulu pada zaman Facebook pernah saya angkat, dan saya juga biasa mengambil bukan hanya data di situ aja. Saya juga mengambil data yang ada di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18, di mana bukan hanya hal ini terjadi terhadap biarawan yang menuliskan kodeks Gigas ini, bahkan dalam cerita Kisah Para Rasul tersebut iblis pun ikut kemudian mewartakan Injil, mewartakan Bible. Iblis ikut membantu mewartakan Bible ini melalui seruan-seruannya tentang Paulus. Dan iblis kemudian memproklamirkan kerasulan kenabian Paulus ini kepada halayak banyak. Nah, ini cerminannya. Dan yang menarik di sini dari pernyataan Bang Goto ini adalah ketika larangan atau istilahnya peringatan di dalam Bible, barang siapa menghujat anak itu tak apa, tapi menghujat Roh Kudus itu tidak akan ada keselamatan. Nah, dan Roh Kudus itu memang kalau kita cari benang merahnya, Roh Kudus yang dimaksud itu tak ada di Kristen. Roh Kudus yang dimaksud itu adanya di Islam. Saya pun menantang pendeta atau apapun itu untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu adanya di Al-Quran. Roh Kudus itu datanya kepada Nabi Muhammad. Roh Kudus itu tidak datang kepada penulis-penulis Bible. Tadi saja seorang pendeta, dia menolak kalau Paulus itu nabi. Dia menolak kalau Paulus itu nabi. Sedangkan yang diminta oleh Yesus, baik itu di dalam Yohanes 14, Yohanes 16, yang diminta oleh Yesus itu datangnya seorang nabi yang membawa kebenaran, seorang penghibur yang nantinya dikawal atau dibantu untuk menyampaikan firman oleh sosok Roh Kudus ini. Itu di dalam Bible tertulis seperti itu. Sedangkan kalau Roh Kudus yang datang membimbing seseorang untuk memberitakan suatu kebenaran, maka orang itu adalah seorang nabi. Bilangan 11 nomor 25, Bilangan 11 kemudian nomor 25, terus Nehemia 9 nomor 30. Itu jelas yang dimaksud dengan roh kebenaran
adalah seorang nabi. Berarti yang datang setelah Yesus itu nabi yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan pemberitaan dari Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus itu datangnya kepada Paulus, berarti Paulus ini nabi. Tapi ternyata yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus itu adalah sosok makhluk yang bernama Yesus. Sedangkan Yesus bukan Roh Kudus. Yang datang setelah Yesus Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus Yesus. Yang datang setelah Yesus Roh Kudus. Nah, yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul Qudus. Tuh, bukti tuh. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Goto itu adalah hal yang sangat luar biasa gitu loh. Itu sangat luar biasa. Kecuali ada seorang pendeta yang, oh Bang Suma, saya menjawab tantangan Anda untuk membahas tentang Roh Kudus. Mari kita buka lapak, kita diskusikan itu. Siapa Roh Kudus ini dan kemana perginya setelah Yesus? Apakah ke Nabi Muhammad atau ke penulis Bible? Nah, itu penting supaya saudara-saudara Kristen ini ya berhenti untuk menghujat Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah ucapan-ucapan kalimatullah yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada sang penghibur Nabi Muhammad. Nah, terkecuali saudara Kristen atau seorang yang terdidik di Kristen mampu membuktikan bahwa Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan juga kemudian surat-surat Paulus ini termasuk surat Ibrani itu dituliskan berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Kalau yes, mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Jangan jadikan Al-Quran sebagai dasar pijakan uraian, tapi biar Bible silakan hantam Al-Quran. Bible silakan hantam kenabian Rasulullah. Dan saya hanya akan menggunakan 2-3 ayat dari Al-Quran untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam Al-Quran. Dan saya juga akan membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah yang datang kepada Nabi Muhammad dan yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu adanya di Bible. Bible menjelaskan bahwa Roh Kudusnya itu bekerja pada diri Nabi Muhammad, bukan bekerja kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, penulis Paulus, apalagi orang-orang Kristen, apalagi pendeta, pastor. Itu tidak ada Roh Kudus pada mereka. Yang ada pada mereka adalah roh yang mengaku bintang timur. Yang datang kepada Paulus yang hanya berupa suara dan cahaya. Yang datang kepada Ananias yang hanya berupa suara. Yang datang kepada penulis di Pulau Patmos yang hanya berupa suara. Itulah yang ada pada diri orang-orang Kristen hari ini. Bukan Roh Kudus. Dan saya minta kalau ada pendeta silakan, mari kita buka komal, kita diskusi entar sebentar malam, besok dan seterusnya. Silakan. Terima kasih Bang Goto, Masya Allah luar biasa mengingatkan saya dengan materi-materi yang sangat luar biasa ini. Ini adalah satu pembedaharaan ilmu yang akan membuat saudara-saudara Kristen kita yang sudah mulai ragu tentang imannya untuk insya Allah menuju kepada hidayah. Demikian. Silakan diambil alih. Lanjut. Teman-teman, silakan. Oke. Mau dilanjut Bang atau gimana? Bang Jubah, Paman. Silakan. Barangkali kita lanjut. Ini kan sudah mau maghrib di sini. Kita lanjut 30 menit ke depan. Habis itu kita tutup. Nanti habis Isya baru kita buka lagi. Teman-teman yang masih mau lanjut berdiskusi bisa ke komal-komal saudara-saudara kita yang lain. 30 menit lagi. Iya. Oke, next kita sapa dulu. Ini ada Bang Salwa Sianipar. Bang Salwa Sianipar, selamat sore. Silakan dibuka mic-nya atau Chris. Selamat sore. Ya Bang. Kristen atau Muslim Bang? Ya terima kasih. Noise Bang, bisa dikecilin suaranya ya? Atau pakai 2 HP ya di situ? Iya. Ya terima kasih. Saya sangat terkesima dengan pengajaran-pengajaran. Ya sebelumnya perkenalkan, saya ini dulunya Kristen. Nah, sekarang sudah beralih di tahun 2016. Saya beralih ke Muslim. Masya Allah. Iya.
Subhanallah. Dulunya saya ini seorang pendeta yang di bawah naungan yayasan lah. Yayasan berada di sebut aja Kota Santar lah ya. Masya Allah. Tapi di tahun 2016 saya dapat hidayah yang diarahkan supaya saya ini mencari kebenaran dan juga berada di jalan yang benar lah, karena selama saya di dalam pengajaran mengikuti ajaran Kristen memang ajaran leluhur. Jadi ya kita dulunya sebagai seorang Kristen ya seperti itu juga. Tapi di dalam pengajaran-ajaran Kristen itu kembali ke kita review lah ya. Dulunya pengajaran Kristen itu kami ini ada yang pengajarannya pengusir setan. Jadi untuk saya mau bertanya kepada Bang Zuma dan rekan-rekan yang lain, kalau lah pengajaran di dalam ajaran Kristen itu ada pengajaran pengusir setan, seperti juga kalau kita pernah melihat atau mendengar kisah-kisah di orang-orang Amerika itu ada orang yang Ben Hill. Kalau Abang Zuma juga pernah melihat Ben Hill itu bisa menghidupkan membangkitkan orang mati juga, dan juga yang lumpuh juga bisa berjalan. Pertanyaan saya itu Bang Juma untuk rekan-rekan yang lain, kalau di dalam ajaran kita Muslim ini apakah ada yang dalam bentuk seperti itu, Bang? Maksudnya terima kasih. Maksudnya gimana ini? Ini kalau kita di dalam dulu saya di dalam ajaran seberang, kita ada diajarkan itu untuk mengusir setan, mengusir setan dan juga mengusir setan yang lumpuh bisa berjalan, seperti ada pemulihan seperti itu. Nah, kalau di dalam kita sekarang ini apakah ada hal-hal yang seperti itu ataupun juga itu yang saya lakukan dulu ataupun ajaran Kristen dulu itu apakah itu berasal dari setan? Ya, terima kasih, Bang. Iya. Ya, kalau dia bukan dari Allah, ya tentu dari iblis. Karena Allah tidak akan mungkin mengajarkan sesuatu di luar daripada apa yang pernah diwahyukan kemudian kepada para nabi. Sedangkan Al-Qur'an mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan iblis pun bersumpah di dalam Al-Qur'an akan menyesatkan manusia seluruhnya, malah dia katakan, aku akan menyesatkan seluruhnya kecuali mereka yang memiliki hati yang ikhlas untuk beribadah. Karena iblis itu sifatnya sombong, maka tipikal dari orang-orang yang kemudian masuk dalam lingkaran korban penyesatannya itu sombong terhadap perintah Tuhan. Sedangkan para nabi itu mengatur sistem makanan, diatur sistem ibadah, diatur. Jadi tanda-tanda daripada orang yang kerasukan setan adalah orang yang kemudian tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan. Makanya di luar Islam itu orang kafir itu tak ada lagi aturan. Mau merdeka ya silakan ke situ. Tapi kalau mau diatur hidupnya oleh aturan-aturan Tuhan, maka masuk ke Islam. Di Islam nggak bisa kita seenak-enaknya mau melakukan sesuatu seperti itu adanya, Bang. Nah, kalau di Islam, apakah kemudian ada tata cara pengobatan seperti yang Anda pertanyakan tadi? Apakah di Islam itu ada kayak begitu? Kalau di Islam,
Al-Quran itu justru adalah sebagai obat yang Allah wahyukan sebagai penawar. Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Dia adalah obat. Dia adalah penyembuh. Obat yang dimaksud di sini adalah berkenaan dengan penyakit hati, menghilangkan tirai kebodohan, menghapus keraguan akan kebesaran tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga orang yang menghilangkan kemudian penyakit hati seperti ini akan dekat kepada Allah. Dan orang yang dekat kepada Allah cenderung doanya itu diijabah. Ketika doanya diijabah, lalu dia membacakan ayat suci Al-Quran kepada orang yang sakit, bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah, orang itu sembuh. Makanya ada yang dikatakan ruqyah. Nah, Al-Quran juga sebagai penawar dari penyakit lahir itu ada. Sakit kepala, orang yang infeksi dan seterusnya. Tapi hanya orang-orang tertentu yang itu tadi, orang yang sampai kepada ma'rifat. Tapi ilmu itu tidak dipelajari. Misalnya nih, Bang Suma bisa membacakan orang doa. Karena orang ini sakit, tiba-tiba Bang Suma minta kepada Allah, ya Rabb, orang ini tolong disembuhkan. Mohon supaya perlihatkan kekuasaan-Mu melalui hamba-Mu ini. Aku ingin beliau sembuh, mendoakan beliau, perlihatkan kehebatan-Mu ya Rabb. Jika Engkau mengizinkan, izinkan hamba-Mu ini untuk sembuh, angkat penyakitnya. Baca doa, baca Al-Fatihah, baca 3 kul huwallahu ahad dan seterusnya. Lalu kemudian kita sentuh jarinya, entah itu sebagai semangat untuk dia, dan dia disembuhkan kalau diijabah oleh Allah. Nah, orang akan mengatakan, Bang Suma ini hebat. Sebenarnya yang hebat itu Allah, dan bacaan Quran ini sebagai penawar obat. Ketika kemudian ada orang yang melihat itu, tiba-tiba datang kepada saya, Bang Suma ajarin saya dong. Itu nggak bisa. Nggak bisa diterima kayak gitu ilmu seperti itu. Karena ini hanya berlandaskan doa. Doa saja. Tergantung orangnya, apakah dia orang ini bersih ketika dia minta kepada Allah, Allah lantas mengabulkan atau kayak mana. Tetapi tidak bisa dijadikan sebagai jalan untuk menjadi seorang tabib. Oh ini tabib dia ini, akhirnya dapat murid jadi tabib semua. Enggak, bukan kayak gitu. Itu yang saya tahu tentang Al-Quran. Nah, jadi ketika ada masalah, ada penyakit, bacakan Quran, insya Allah sembuh. Karena segala sesuatu penyakit yang kita derita itu sumbernya dari pikiran. Pikiran tenang, hati tenang, bacakan Al-Quran, insya Allah orang itu sembuh. Bahkan kalau dalam Al-Quran Nabi Ayub, sakitnya dia karena kedekatannya kepada Allah, iblis iri, iblis cemburu. Ini kapan dia bisa ingkar kepada Tuhannya lah? Semakin sakit, semakin perih hidupnya, semakin kita buat celaka, semakin dia taat kepada Tuhannya. Dan bisanya hanya tersenyum, senyum. Artinya penyakit yang dia derita, itu bukan menjadi penyakit. Itu menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama seperti ketika saya ditanya, Bang Suma, iya kenapa Paman? Ini saya sakit gigi. Ya saya bacakan Al-Fatihah, saya bacakan Al-Ikhlas dan seterusnya. Lantas saya katakan, Alhamdulillah, kalau Anda masih mengalami sakit gigi. Banyak orang mau sakit gigi, tapi tidak bisa lagi sakit gigi. Apa alasannya Bang Suma? Alasannya karena dia sudah tidak ada lagi gigi. Masih bersyukur Anda sakit gigi, menandakan gigi Anda masih ada. Tetangga saya sudah tak ada giginya, cuman gigi palsu lagi, tak pernah lagi dia merasakan sakit gigi. Berarti bersyukurlah kalau masih sakit gigi, menandakan bahwa Anda masih punya gigi. Bersyukurlah orang yang masih punya kepala, sakit kepala, berarti dia masih punya kepala. Bersyukurlah orang yang punya penyakit tubuh, berarti dia masih punya tubuh. Nah ini, akhirnya apa? Semangat orang itu kemudian hanya dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitan. Sembuh dia. Nah jadi yang seperti ini itu hanya kedekatan. Berbeda dengan pendeta ya, mungkin ada seperti yang dikatakan di dalam Matius 24 tanda-tanda nabi palsu, pengajar palsu itu mampu melakukan mukjizat. Mereka mengusir setan, bernubuat, ya, lalu kemudian bermukjizat. Nah itu tanda-tanda orang jahat, orang melakukan kejahatan juga bisa kayak gitu. Tapi kalau di Islam Bang, yang kita bisa lakukan seperti tadi. Misalnya ada orang yang kena kesurupan, ya kita doakan. Dan saya dengan Ustadz Alwan pernah mengobati orang yang kesurupan bersamaan, adik kakak. Yang satu kesurupannya di rumah sakit mamanya bilang, Bang Suma, ya kenapa Bu?
Pasti adiknya juga kesurupan di rumah ini. Kok bisa? Iya, karena anak saya ini dari sejak dulu. Kalau kesurupan satu, yang satu pasti kesurupan juga. Betul. Saya dengan Ustadz Alwan, dengan Sadli, ya, tarik mobil kemudian ke rumah beliau. Betul, kesurupan di sana. Dan kita obati. Bukan diobati, istilahnya apa ya? Kita bacakan Quran, kita ruqyah. Sampai Ustadz Alwan itu tertidur 2 kali meruqyah. Gantian Bang Suma, giliran saya meruqyah anak tersebut. Kurang lebih 15 menit. Alhamdulillah beliau siuman. Nah itu pernah terakhir saya ruqyah orang, ada Sadli sebagai saksi waktu itu, ya cuman itu dia. Begitu saya naik ke kendaraan, kata Sadli, ada yang ikut naik ke mobil. Nah itu dia. Benar Sad? Iya Sad, benar Sad? Betul Paman. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kayak gitu di Islam Bang. Tidak seperti di tempat yang lain, orang lumpuh tiba-tiba ente langsung jalan. Di kita itu enggak. Atau kita hanya mengandalkan Allah. Kalau doa diterima alhamdulillah. Kalau doa tidak diterima ya alhamdulillah. Seperti itu Abang. Jangan pula dilepak ulunya, pingsan nanti orang. Ya mungkin saya nambah dikit nih. Ya silakan Bang Guto. Ini ya silakan. Assalamualaikum. Ada sedikit. Lanjut. Ini kalau dikatakan tadi apakah di Islam ada ajaran seperti itu, kan ada ruqyah ya. Tapi begini Bang, kalau tentang sihir apa segala macam itu kan karya iblis ya. Sementara kita ini manusia ciptaan yang paling mulia. Ya kita tidak perlu takut sebenarnya. Walaupun karena roh yang ada dalam diri kita ini ya adalah roh yang ditiupkan oleh Allah ya, bukan ditiupkan oleh iblis, kan seperti itu. Nah, kalau abang tanya kenapa di Kristen itu bisa mengusir setan ya apa segala macam, memang ya kalau kita lihat Bible itu ada janji memang di situ. Ada beberapa dari Bible itu ya, salah satunya janji Isa sendiri. Tapi kita perlu pahami bahwa janji Isa ini hanya berlaku pada saat dia masih ada di bumi. Ketika dia naik di langit, itu sudah janji seperti itu tidak lagi. Makanya di Matius 7, 21, 22, 23 dia sangat marah jika ada orang Kristen itu yang bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya. Karena perintah Yesus pada saat itu hanya berlaku ketika dia masih ada di bumi. Selepas dia naik ke surga, perintah itu sudah tidak berlaku lagi sebenarnya. Kalau abang belajar secara epistemologi ya, tapi ini saya tidak bisa jelaskan panjang ya. Ya banyak juga teman-teman Kristen yang bertanya ini kepada saya. Jadi saya bilang seperti ini. Ada tidak perintah Yesus? Tidak ada perintah Yesus. Anda itu lebih mulia daripada iblis setan. Ya, apapun itu alasannya. Ya, kelemahannya kita kenapa ketika ada orang kesurupan ya, kita takut ya, kita tidak mau mengobati karena kita takut karena kita tersebut. Padahal kita jauh lebih mulia. Ya, nanti kalau ada teman-teman di Makassar sini ada yang kemasukan, saya bisa buktikan kata-kata saya. Silakan panggil saya datang, tidak usah saya datang, saya akan buktikan sama Anda. Ya, saya akan buktikan sama Anda bahwa iblis ya, apapun alasannya sihir itu adalah karya iblis dan kita lebih mulia. Ya, jangankan kita mengucap ayat Al-Quran, ya, tidak mengucap sekalipun kita bisa mengusir. Apalagi kalau kita mengucap, kan seperti itu. Dalam Kristen salah satu Nats ya berkata seperti ini, murid-muridnya berkata seperti kepada Yesus ya, Guru, kenapa kami tidak bisa mengusir setan ini keluar dari orang ini? Yesus menjawab, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kan seperti itu kata Isa loh, bukan kata saya ya. Berarti kita memang juga harus rajin berdoa, harus rajin berpuasa. Sedangkan untuk rajin berdoa dan rajin puasa ini ada di dalam Islam, bukan di Kristen Bang. Kristen mana ada puasa? Kan seperti itu. Jadi kenapa sudah nasi Isa ini bahwa iblis, setan, jin itu hanya takut ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena yang genapi nas ini bukan orang Kristen Bang, justru orang Islam. Kalau kita belajar epistemologinya, begitu Bang. Bang siapa ini? Bang Mualaf ya, saya panggil Bang Mualaf ya. Karena kenapa? Apa yang dikerjakan Yesus semasa hidup, 99% itu dikerjakan oleh kaum muslim, bukan Kristen Bang.
Kristen itu namanya aja pengikut Kristus, tapi itu teorinya, tapi prakteknya tidak pernah terjadi. Kan seperti itu. Ini fakta realita. Coba siapa agama yang paling itu memuliakan Isa? Coba. Saya waktu di rumahnya Bang Arif, saya katakan begini sama Pak Pendeta Joseph. Pak Pendeta Joseph, kumpul semua kitab yang ada di muka bumi ini. Baca semua. Kira-kira kitab apa yang paling memuliakan Isa? Kan seperti itu. Tidak ada kitab lain di bumi ini yang memuliakan Isa kecuali Al-Quran. Kumpul semua Bang. Silakan Abang kumpul. Justru Bible yang Anda pegang itu bukan memuliakan Isa. Ya. Justru Bible yang abang pegang itu merendahkan serendah-rendahnya Isa. Bahkan saya pernah bahas Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tidak ada pendeta yang berani menyangga ini. Nah seperti itu. Begitu rendahnya Tuhan Anda, Isa itu ya sampai dipeluk, digendong-gendong sampai ke atas bukit. Kalau Anda belajar mengkaji ya dari segi aksiologinya, epistemologinya, dari ilmu filologi, Anda akan dapat satu kesimpulan bahwa ternyata ajaran yang ada dalam Bible ini bukan ajaran Tuhan. Asal Anda mau belajar, gitu loh. Masalahnya Anda tidak mau belajar. Kan seperti itu. Jadi terkait dengan pengusiran setan apa segala macam, ya. Yang betul itu jalur menurut Islam. Kalau Kristen nonsen, karena Kristen itu sudah jelas ya, Yesus sudah mengutuknya sendiri ya di Matius 7 21 22 23. Jadi kalau mereka sekarang bisa mengusir setan, perhatikan baik-baik ya. Setan itu lari karena siapa? Apakah karena Roh Kudus? Kan begitu. Apakah karena nama Yesus? Sementara perintah Yesus sudah berakhir semenjak dia naik ke langit. Nah, begitu mungkin sedikit dari saya. Guru-guru, silakan lanjut mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Jumat. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Sugeng ya. Bang Salwa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau cerita sedikit tentang kisah nyata ya kemustajaban doa yang saya alami. Jadi saya beberapa tahun, mohon izin Bang Juma ya. Iya, silakan Bang. Sebelum kita tutup. Ya, sebentar sih. Saya punya penyakit, kemungkinan kalau dibawa ke dokter itu sekitar puluhan juta kita untuk operasi. Bahkan banyak yang saudara-saudara yang lain punya penyakit benjolan itu, tadi leher, tadi apa. Setelah operasi itu bukannya tambah tambah buruk kan gitu. Tetapi saya, karena saya tidak ini terhadap dokter, akhirnya saya cuma hanya berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pemilik jiwa raga saya. Saya berserah diri. Ya. Oh ya, sebentar. Jadi gini. Ya nanti saya ini kan ya. Jadi setelah saya berdoa meminta memasrahkan diri dan jiwa raga saya, apa yang saya alami, alhamdulillah, setelah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rusaknya penyakit saya itu disembuhkan. Dari benjolan sebesar telur itu dia ini sendiri mengeluarkan cairan sendiri tanpa disuntik atau apapun, tanpa seperti itu. Jadi pada saat saya sedang tidur, tiba-tiba benjolan itu mengeluarkan cairan. Setelah saya berdoa memasrahkan diri kepada Allah bahwa saya ini milik Allah, saya diciptakan oleh Allah, dan penyakit ini datangnya dari Allah, hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Lalu di situ saya hadiahkan untuk diri saya sendiri, saya kirimkan Fatihah untuk diri saya, karena saya memasrahkan diri. Nah setelah itu alhamdulillah saya dijawab oleh doa-doa saya dijawab oleh Allah, dan alhamdulillah saat ini saya menderita selama 1 tahun, sekarang alhamdulillah Allah sembuhkan. Itulah kemustajaban doa dan kepasrahan diri kita kepada Allah. Mungkin hanya seperti itu kisah saya. Ini kisah pribadi saya, Ustadz Juma.
Masya Allah, Masya Allah. Karena saya lihat nih saudara saya atau ini tuh yang udah di apa namanya dioperasi, timbul lagi, dioperasi timbul lagi, itu ke dokter gitu. Tapi ya alhamdulillah dengan kebesaran kekuasaan Allah yang hak pemilik semua pencipta yang dia ciptakan, kita sebagai manusia Allah angkat dengan kekuasaannya atas doa kita. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Ya. Amin. Terima kasih Oke, Bang. ya Terima atas kasih. waktunya ya. Masya Allah. Amin. Oke Bang, alhamdulillah, Ya. semoga sehat selalu ya Bang ya. Amin, 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 amin ya Allah. Dan semoga Bang Juma dan kawan-kawan pun pejuang agama, semoga Allah selalu berikan kekuatan untuk menghadapi sifat-sifat iblis yang sedang kita hadapi ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf. Amin. Ya Bang, salam kenal Bang Ma. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Bang. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, kita iklan dulu teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bang Andi, Bang Zuma, semua teman-teman saudara semua seiman dalam Islam. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, tak bosan-bosannya setiap hari berpromosi iklan pempek Sutra Tenggiri, Abon Tenggiri, kerupuk Tenggiri, pastel mini Abon Tenggiri, pletek cumi-cumi dan si cumi. Bang Andi, Bang Zuma sudah sampai belum kirimannya? Udah, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Thank you ya. Buat teman-teman juga Kasih yang ingin udah kirimkan, membeli, makasih. ya, untuk membelikan para debater silahkan masih dibuka terus ya. Untuk membelikan para debater, untuk pribadi juga nggak apa-apa. Untuk yang punya gerai-gerai toko-toko yang mau pesan dengan harga miring boleh sama kami, misalkan kerupuk berapa puluh kilo atau berapa aja, kami melayani untuk pembuatan itu. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Line Pasar, Cecepat, JNT dan sebagainya, insya Allah amanah dan halal, dan semoga ada yang order hari ini. Bang Zuma tambahin dikit dong. Amin. Baik teman-teman sekalian dimanapun berada, silakan seperti biasa kembali memesan jualan dari saudara kita Riko, seorang mualaf yang gigih memperjuangkan kemudian perekonomian keluarga dengan berbisnis dan mengajak para netizen dimanapun berada kemudian untuk memesan jualan beliau. Ada keripik, ada cemilan berupa kerupuk, empek-empek, pletek, pastel abon, lagi ya kayak gitu-gitu lah. Ya, stick cumi. Ya betul, stick cumi. Nanti teman-teman tinggal cari informasi di bio beliau, ada nomor kontak di sana yang bisa dihubungi untuk bisa membantu beliau kemudian membantu perekonomian keluarga. Terima kasih dan selamat Terima menikmati. kasih Bang Zuma, Bang Handi, semua. Sama-sama Bang Riko. Ya, selalu hostnya juga dan semuanya pokoknya ya. Bang Zuma. Iya, makasih. Aku mau nangis Bang Zuma. Jangan menangis, tidak ada tisu. Tolong dikasih tahu Bang Zuma, akunku yang benar yang ini, ada yang udah cloning satu orang Kristen itu, nanti saya takut. Waduh. Ya teman-teman tolong ya, ada yang cloning. Ini bahaya ini. Nanti malah pesan di sana. Pesan di sana tapi ternyata tidak ada datang-datang. Jadi pastikan teman-teman yang mau pesan itu langsung di Komal yang ada akun yang ada sekarang ini yang di atas ini, Riko Mu'alaf. Gitu ya teman-teman. Lihat berapa pengikutnya, PT-PT-nya apa saja di dalamnya. Begitu. Terima kasih Bang Zuma. Sama-sama Bang Riko. Ya selalu ya. Siap. Ya udah gitu aja ya. Makasih. Iya. Baik teman-teman sekalian, mohon izin untuk kita tutup dulu. Insya Allah nanti habis Isya kita jumpa lagi kembali. Terkhusus kepada Bang Goto, terima kasih
kasih atas keilmuannya. Beliau paham benar-benar sejarah ya teman-teman. Pembendaharaan ilmu kristologi kita makin bertambah dengan hadirnya beliau di tengah-tengah kita. Beliau senantiasa menyajikan materi-materi yang sangat bermanfaat, khususnya kepada saya pribadi itu sangat bermanfaat. Karena sebagai seorang apologet memang harus memiliki banyak literasi, banyak sumber, ilmunya pun harus benar-benar berdasar, ya, berdata. Dan Bang Goto ini banyak memberikan data. Saya juga banyak catatan-catatan dari PT-PT beliau yang juga saya manfaatkan untuk memberikan edukasi kepada kita semua. Terima kasih banyak. Doakan beliau ini, Bang Goto, panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat bersama dengan keluarga. Juga teman-teman yang lain, Bang Handi, amin ya rabbal alamin. Bang Handi, Bunda Rahmat, terima kasih banyak selalu mendukung kegiatan apologet, memberikan sajian-sajian yang menarik buat teman-teman kita yang ada. Kiranya antum semuanya bisa diberi kelapangan rezeki, kesehatan lahir batin, panjang umur, bahagia bersama dengan keluarga. Insya Allah. Saya kira demikian, termasuk Sadli, ya, termasuk Sadli juga, panjang umur, sehat selalu, enteng jodoh, ya, mudah rezekinya dan disukseskan semua usahanya, baik yang sudah berjalan maupun yang sedang dirintis. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 8 WIB. Amin, Ya, insyaallah. ya, amin. Doa-doa juga untuk netizen dimanapun berada, sehat selalu, panjang umur, bahagia, dimudahkan seluruh urusannya, ya, yang sakit disembuhkan, yang lagi ada masalah perekonomian kemudian diberi solusi oleh Allah untuk diberi kemudahan dalam hidup. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada, sebelum ditutup resmi, ada informasi penting yang saya sampaikan kepada teman-teman bahwa salah satu penghujat atau residipis Rudi Simamora, peradilannya ditolak dan lanjut P21. Kita saksikan nanti bagaimana hakim mendakwa dia, sang residipis penista agama ya dari Medan ini, yaitu Rudi Simamora. Peradilannya ditolak, artinya tersangka buat dia sah menurut hukum. Beginilah nasib para penista agama Islam. Itu informasi buat Anda semua. Mantap. Allahu Akbar. Mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Mantap. Masih mau kau datang besok, masih mau komunista. Ya. Bagaimana dengan Excelmu ini, Excelmu? Saya dengar banyak kali nih masalah beliau ya, sudah Dan selesai. yang lain-lain pelaporan kita ya insya Allah ya ikuti dulu prosedur hukum yang berlaku. Satu persatu juga saksi udah dimintai keterangan. Akan bertahap, jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak kita. Karena pihak kepolisian itu bekerja profesional ya. Jadi kita nggak boleh memaksa sesuai keinginan kita. Kita serahkan kepada penegak hukum. Tapi tentu juga kita kawal. Ya teman-teman mau berdoa agar laporan-laporan kami segera ditindak bisa seperti yang lain. P21. Agatha gimana kabarnya itu? Ada saya nonton VT-nya itu, katanya apanya itu ya? Temannya atau apanya itu? Ya biarlah dia bernyanyi di luar, hukum kan tetap berjalan bang, kan itu aja. Biasanya kalau orang salah itu masih live. Ya masih, saya belum pernah mendengar lagi masih apa enggak ya. Yang jelas kalau untuk Teman-teman di Rio bawah, ya. si Logila ini masih live nggak? Coba teman-teman masih gila nggak dia? Manusia sawit. Oh masih. Oh masih, nggak apa-apa lah. Menari-nari dulu. Berarti Biarlah dia menari-nari dulu. Kalau dia masih live itu artinya. Ya, sebelum saya turun, saya juga sedikit tadi kena bincang-bincang tadi masalah apa sihir-sihir. Bagi teman-teman ya, mumpung saya ada di Makassar, bagi teman-teman yang ada di Makassar, Maros Goa, yang ada gangguan penyakit seperti ini, panggil saya ya, tidak usah bayar saya, gratis. Saya akan buktikan kepada Anda, ya. Saya akan buktikan kepada Anda bahwa kita manusia ini
kita jauh-jauh lebih mulia daripada setan dan iblis. Ya, jangankan Anda membaca ayat suci Al-Quran, tanpa membaca pun Anda sudah bisa mengusir setan. Dan kalau saya misalnya ada, saya akan diajarkan bagaimana caranya. Ya, bagaimana caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma, perkenalkan, saya Sayyid Adnan Al-Hinduan dari Madura, Bang Zuma. Iya, Bang. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu ya. Saya akhiri dulu, ada teman yang sapa nih. Oke, cukup itu mungkin ya. Bagi teman-teman yang nanti kalau ada apa-apa kita suruh teman-teman menghubungi Abang. Ya, silakan. Saya akan buktikan ya bahwa ayat-ayat suci Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang memang diturunkan langsung ya. Memang wahyu Allah, bukan karangan manusia. Nah, seperti Bible ya. Saya akan buktikan sama Anda bahwa iblis pun takut dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, silakan ya. Ya, kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum. Iya, makasih Bang Duto, makasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bosin, aku baca komennya katanya dari Madura ke Makassar. Silakan Bang. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Paman. Saya Bisa Adnan Hinduan, Paman, dari Madura. Allahu Akbar, Sayyid. Begini, saya jauh dari Madura, sering liatin konten Bang Zuma. Nggak jadi tutupin. Ingin belajar sedikit tentang apologet. Saya sekarang ada di Makassar. Saya beberapa kali kemarin cari-cari info dari akun, malah saya ketipu. Kok ketipu, Bang? Iya, malah ada yang katanya mengatasnamakan yayasan, minta bantuan dana dulu, baru mau diketemukan, sudah saya kirim. Ternyata saya diblokir, Bang Zuma. Aduh. Bentar, izin dulu. Minta resinya Bang, Anda kirim ke rekening mana? Bisa dikirim ke saya? Kita telusuri. Nanti saya ada begini, Bang Andi, tadi ini juga ada yang mengatasnamakan Bang Sadri kalau tidak salah. Waduh. Sampai mengirim ada nomor dana juga ke saya, minta disuruh kirim dulu. Nanti mau diketemukan sama Bang Zuma. Mau ketemu sama saya disuruh bayar. Iya, disuruh ini dulu nganu yayasan, katanya buat bantu seikhlasnya, begitu bilangnya si Bang Zuma. Apologet Islam Apologet Islam Indonesia. Iya, mengatasnamakan begitu Bang Zuma. Terus nomor rekening yayasan. Dia ngasih sih nomor dana. Kalau yang kedua ini saya tidak kasih, saya tidak kirim memang Bang Zuma. Nomor dana itu nomor HP berarti. Nomor dananya berapa Bang? Boleh disebutin aja? Makanya saya tidak kirim lagi. Kalau yang pertama sih atas nama perorangan Bang Zuma. Yang gini Bang. Bang bisa menyebutkan pertama nama orangnya dulu, nama nomor rekeningnya. Sebutin aja Bang, kita tulis. Di situ sih, kalau yang pertama itu istri yang carikan dong. Oke. Yang kedua nomor dana. Yang kedua nomor dananya. Saya yang chattingan. Kalau memang nanti kalau ada yang bisa saya DM, mungkin saya akan kirim nomornya. Ya DM aja ke sahabat Banyuma itu. DM aku aja Bang. Iya. Lalu aku siap. Saya sudah minta. Betul, alhamdulillah sekali nih. Berapa kali saya cari-cari Bang Zuma, pengen belajar. Bentar Bang. Berapa jumlahnya yang Anda? Berapa jumlahnya Anda yang ada TF? Berapa jumlahnya? Kalau yang kemarin ini sekitar 500 mungkin sama istri. Nggak banyak sih. Bang, ini kan lagi di Makassar. Di Makassarnya di mana? Entar kita ketemu di Maku. Oke. Saya sekarang sih di daerah SMA 5. Batuaraya. Besok masih di Makassar. Insya Allah masih di Makassar Bang. Oke, DM aja aku, ntar kita ketemu. Aku juga mau lihat nomornya itu, chatnya gimana. Enggak, kirim lewat DM dulu nomornya. Kalau yang anunya sih ada di yang nomor yang minta dana yang jelas di HP saya ada ini. Tapi yang dana saya tidak kirim karena kenapa harus dana kalau yayasan kan begitu Bang. Abang bisa catat nomorku Bang, biar saya nanti kasih nomornya Bang Zuma. Nanti DM aja toh biar yang lain juga tidak ini ya.
Ya udah, DM. Saya DM aja ya Bang Andi. Ya. Terima kasih, jazakumullah fi khair ya Allah. Semoga jalan bisa saya ditemukan sama Bang Juma ya, bertemukan. Iya, jadi ini pelajaran ya teman-teman. Jangan sampai ada terjadi lagi korban ya. Ada korban lagi mengatasnamakan Bang Suma. Mau ketemu Bang Suma harus pakai gitu, ngapain? Emang saya dukun? Mau ketemu saya harus ada bayar? Enggak ada yang kayak gitu-gitu. Paman, yang akun-akun palsu sahabat Bang Suma itu juga kayaknya dari situ tuh. Kayaknya itu saya dapatnya sih istri bilang, ini kok akunnya sama yang biasa live, sahabat Bang Zuma bilangnya begitu. Iya, ada yang tadi kenapa akun mengatakan palsu kok sahabat Bang Zuma. disuruh kirim nomor rekening, kenapa disuruh transfer begitu, suruh kirim dana juga udah tahu. Itu akun palsu itu Bang. Memang sengaja mereka untuk cari uang. Pakai uang pakai akun nama kami untuk dapat uang gitu. Hati-hati semua netizen, hati-hati. Kalau dari pihak kami tuh nggak ada yang kayak gitu-gitu. Bang, dengerin dulu Bang, izin Bang. Bang, Saya bisa ketemu Bang Zuma. Bang, dengerin dulu Bang. Dari kemarin kita udah bilang hati-hati yang demikian. Apabila sudah ada yang terlanjur transfer, mohon Abang menjadi ya saksi. Serahkan semua, kami laporin ke polisi kok. Karena mereka ini mengkloni akunnya Bang Juma. Nama saya kemarin dipakai loh cari dana. Saya sendiri nggak pernah memberikan nomor rekening pribadi ya. Saya selalu pakai rekening yayasan. Jadi itu kalau ada siapapun memberi nomor rekening pribadi, kecuali kenal dalam bisnis ya it's okay. Tapi kalau dalam hal yang seperti Bapak ini, mohon ketemu Dek Sandi, tolong di DM. Besok kalau memang akurat, itu sudah penipuan, kita akan pidanakan Bang. Itu sih. Iya. Terima kasih. Iya Bang, terima kasih banget. Jadi saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pengen belajar memang banyak dari Bang Suma ini. Jauh dari Madura Bang. Iya, Masya Allah. Nanti kita insya Allah ketemu ya, insya Allah besok kalau nggak ada halangan saya DM Bang Said ini. Oh ya, alhamdulillah siap. Saya tunggu kabar baiknya. Pantungan Allah Ta'ala sihati dan iman untuk semua teman-teman saya ini, saudara-saudara saya. Semoga selalu diberi kesehatan. Abang nanti kami dampingi melapor ya Bang ya sebagai korban ya, korban penipuan ya. Bisa ya Bang ya? Insya Allah bisa. Masya Tapi Allah. kalau yang di dana ini saya belum sampai transfer Bang. Yang sudah transfer aja, Nanti saya lihat anunya ke istri ya. Ya, minta resinya. Anda korban penipuan, itu aja. Oh iya. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya Bang, maaf ganggu ini waktunya ini. Oke Bang, makasih. Siap. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tutup lagi sekali lagi ya karena ini masuk maghrib waktu Indonesia Tengah Makassar. Terima kasih buat semuanya. Harap sekali-kali berhati-hati, baik menipu secara materi maupun menipu secara akidah. Untuk itu tetap waspada. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk waktu Indonesia Tengah dan sekitarnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.